yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subul salam. Dengan kitab yang dia bawa itu, wahai Bani Israel, Allah memberi petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kesimpulan saya, Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajak Bani Israel dan seluruh umat manusia untuk menuju kepada Islam. Karena setelah Bani Israel, yang muncul kemudian itu adalah Islam. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Pastor, sudah bisa dimulai tanggapannya Pak Pastor mengenai diskusi ini. Silakan Pak. Berisik sekali. Pingsan kayaknya. Pak. Bentar, Bang Ardi, berisik sekali. Oh maaf, saya kemut. Ya Pak, silakan lanjut. Ya halo. Ya, apa yang disampaikan sama Pak Suma tadi benar sekali apa yang disampaikan sama Pak Suma tadi. Cuman di Alkitab kita itu tidak dituliskan bahwa akan ada seorang nabi lagi yang akan datang bagi umat manusia. Mungkin tanggapan saya seperti itu, karena yang dikatakan oleh Yesus itu yang akan datang itu adalah seorang penolong atau Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Kalau di Alkitab kami seperti itu menjelaskannya. Oke, boleh hanya itu Pak? Iya. Baik. Ya, untuk sekarang itu aja. Baik, terima kasih atas tanggapan yang singkat. Artinya saudara kita Pak Pastor ini tidak ada nabi yang datang setelah Yesus, melainkan kemudian hanya roh kebenaran. Jadi kami umat Islam, kalau di dalam Al-Quranul Karim sudah sangat jelas kemudian bahwa kitab-kitab terdahulu menurut Al-Quran itu membicarakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sosoknya yang disebutkan, sifatnya kemudian, dan pola pewahyuan yang diterima juga diceritakan. Lalu kemudian sifat-sifat beliau juga diceritakan, tipikal beliau, karakter beliau. Lalu kemudian pasar daripada dakwah beliau juga itu diceritakan menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quranul Karim, saban hari berganti bulan, tahun, berketemulah kemudian di negara kita ini apologet Islam dan juga apologet Islam Kristen. Lalu kemudian kami sebagai apologet Islam mencari data. Apa yang diuraikan Al-Quran itu mencari data. Data yang kami temukan kemudian itu sangat valid, baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama, bahkan menceritakan tentang roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada poin yang menarik. Ada poin yang menarik, misalnya di dalam hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Jadi nanti Pak Pastor mungkin bisa meluruskan, karena saya akan membawa ranah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan di sana, bukankah telah dikatakan Musa, berarti nubuatan ini sudah diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam, merujuk kepada Ulangan 18 dari 15 sampai nomor 20 nantinya. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Jadi yang bangkit ini, yang diutus kemudian ini adalah seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi di antara kemudian Bani Israel akan muncul seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Perintahnya kemudian, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi ada perintah untuk mendengarkan nabi tersebut. Lalu di data nomor 23-nya dikatakan akan terjadi. Berarti akan terjadi artinya keadaan ini harus diadakan, harus diadakan atau harus disaksikan, karena akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang menarik di sini adalah data nomor 23-nya. Kisah Para Rasul
3 nomor 23. Jadi Nabi ini ketika dia datang, polanya dia hidup sama seperti Nabi Musa. Kerjanya membasmi, memerangi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Kalau dalam bahasa Yunani, basmi ini ekeinos. Ekeinos ini bisa diartikan kemudian ketika kita melihat bahwa itu merujuk kepada apa yang menjadi esensial penugasan daripada Nabi tersebut. Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani, oxolotereu, mematikan. Mematikan artinya melenyapkan atau membunuh. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh, atau akan dilenyapkan, atau akan dibasmi dari umat ini. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23 ini, kita sandingkan kepada Yesus, tidak ada orang yang tidak mendengarkan Yesus kemudian dibunuh. Malah yang terjadi Yesusnya yang dibunuh. Dengan kata lain, harus ada Nabi yang mempraktekkan keadaan ini, di mana Nabi tersebut ketika tidak didengarkan akan terjadi peperangan, akan terjadi pembinasaan, akan terjadi pembasmian. Nah, ini hanya disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya masih menggunakan perjanjian baru dengan satu data. Nanti kita akan merujuk kepada roh kebenaran itu apa sih sebenarnya. Nah, sementara seperti itu dari saya, mungkin Pak Pastor bisa membantah atau menyangga data-data saya. Silakan. Silakan Pak Pastor. Ya, itu tadi ayat yang menyatakan bahwa yang diutus itu adalah Muhammad, itu dalam kitab Ulangan yang dikatakan oleh Musa, itu terdapat di mana tadi disebutkan? Ulangan 18 dari simpulnya ada di data 18. Ulangan 18 data 18. Simpulnya di situ, Pak. Ulangan 18. Iya, 18. Nomor 18. Ayat 18. Baik. Kalau di kita Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Oke. Saya tanggapi, Pak, atau gimana? Iya. Oke, baik. Sah-sah saja kalau saudara pastor kemudian sebagai Kristiani mengatakan itu untuk Yesus. Tapi alangkah baiknya kalau kita bijak dan arif untuk mendudukkan perkara ini pada konteks yang sesungguhnya, untuk mendudukkan siapa yang pas untuk duduk di situ. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Kalau kita melihat dari beberapa aspek, tak ada satupun yang bisa bersentuhan pola keadaan pewahyuan yang diterima kemudian oleh Musa dengan Yesus itu sama. Kemudian yang kedua, cakupan misinya itu juga tidak sama. Kemudian hukum-hukum yang dibawa juga tidak ada kesamaan dalam arti kata cakupannya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya gini, Nabi Musa ketika menerima pewahyuan di Gunung Sinai, Nabi Musa kemudian mendapatkan simpul firman Tuhan di dalam sebuah penamaan, sebuah kitab, Taurat. Artinya yang tertuang di dalam Taurat itu semuanya 100% adalah firman Tuhan yang hasilnya berasal dari mulut Nabi Musa. Maka muncul Taurat 100%, tidak ada hasil penyelidikan Musa, tidak ada hasil pengantar Musa, dan tidak ada tambahan-tambahan Nabi Musa. 100% semuanya adalah firman yang terlontar dari Tuhan ke mulutnya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Mana firman yang ditaruh di mulutnya Yesus? Tak ada. Yang sampai di kita hari ini, kitab kanonik, itu adalah firman yang ditaruh di mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Surah-surah Paulus sama lagi. Itu bukanlah perkataan-perkataan yang berasal dari mulut Tuhan dititip di mulut Yesus.
Kalau surah-surah Paulus kita lihat dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Tak ada dari Yesus. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hampir semua yang disebutkan perkataan pribadinya hampir kemudian dicakup di dalam sebuah kitab yang disebut hadis sahihah. Sedangkan Al-Quran itu 100% adalah firman yang Tuhan titipkan pada mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa ada Taurat, baginda Rasulullah Muhammad SAW ada Al-Quran. Yesus ada apa? Yesus tak ada apa-apa. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita cari mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itu tertuang di mana? Itu terkumpul di mana? Karena di situ tidak boleh ada campur tangan manusia. Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya, data selanjutnya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku akan yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Jadi di sini dikatakan demi namaku. Artinya apa dalam bahasa Ibrani? Bismi Anoki. Jadi Nabi tersebut ketika dia menyampaikan firman, dia selalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan. Bismi Anoki. Kalau di Al-Quran Bismillah, demi nama Allah, demi nama Allah. Jadi setiap dia mengucapkan firman selalu mengatasnamakan Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut Bismi Anoki, dengan demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah ini Yesus tak bisa lolos di sini karena setiap Yesus berbicara dia tidak pernah mengatasnamakan Bismi Anoki atau dengan nama Tuhan. Dan juga kitab kanonik tidak dituliskan mengatasnamakan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa Yesus tidak mengatasnamakan gimana tadi kata-katanya, kalimatnya? Bismi Anoki. Nabi itu mengucapkan demi namaku. Segala firman yang diucapkan selalu diucapkan demi namaku. Ya, kenapa Yesus ketika selama 3,5 tahun masa pelayanannya di muka bumi, di Alkitab kami dijelaskan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dia tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah perkataan-perkataan Yesus yang mereka tulis secara langsung, yang mereka dengarkan dan mereka tuliskan pada waktu itu. Sehingga Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dikanonkan di dalam Alkitab. Untuk penjelasan dari kami mungkin seperti itu. Baik Pak, baik. Saya menghargai dan saya sangat menjunjung tinggi itu. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20-nya kita lanjutkan. Di sana rentetan kejadiannya pun diurai dengan sangat jelas bahwasanya tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi sembahan lain, nabi itu harus mati. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan poin ini. Jadi Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan bangkit sama seperti Nabi Musa. Kemudian nomor 19-nya, nabi ini menerima firman yang ditaruh di mulutnya, dan firman ini setiap diucapkan selalu mengatasnamakan nama Tuhan. Ketiga, orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Setiap ada orang kemudian yang mendengarkan nabi tersebut dan tidak menerima firman itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, akan tetapi seorang nabi, ini tolak belakang nih, akan tetapi seorang nabi yang kemudian terlalu berani mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku ucapkan firman itu, maka kepadanya akan kutuntut pertanggungjawaban dan dia akan mengalami kematian. Karena nabi itu menurut Ulangan 18:20, nabi itu harus mati. Nah, sekarang begini. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim. Firman Allah ditaruh di mulutnya.
Setiap kali beliau kemudian mengucapkan kalimatullah diawali dengan bismillah, bismi anoki dalam bahasa Ibrani. Bismillah, demi namaku, demi nama Allah. Nah, kedua, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran pada masa itu diperangi, dituntut pertanggungjawaban, diperangi kemudian, diperangi. Yang ketiga kemudian, pada saat beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ini, seluruh jazirah Arab tunduk berserah diri kepada kalam, kepada firman yang dibawa. Tidak ada nabi palsu yang ikut kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam Al-Quran sampai hari ini. Nah, kalau ini Yesus, yang pertama, tak ada firman yang bisa kita lihat yang murni berasal dari mulutnya Yesus. Itu satu. Kalaupun Yesus menerima firman, ya, karena beliau nabi. Tapi permasalahannya kemudian dikatakan di dalam Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi tersebut, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi pada diri Yesus ketika Yesus datang mengajarkan firman Tuhan ke tengah Bani Israel, bukannya orang yang menolak Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, justru Yesus yang harus menanggung penderitaan. Kebalik dengan nubuatan ini. Harusnya yang tidak mendengar Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, yang dituntut kemudian untuk dilakukan pembasmian, diperangi dan seterusnya. Tapi faktanya justru Yesus yang teraniaya. Kebalik dari nubuatan. Nomor 20-nya kemudian, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, dan berkata demi Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nah, kita lihat, setelah Yesus ditolak, muncul pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu yang kemudian mengatasnamakan Tuhan Elohim dan bahkan mengatasnamakan Tuhan lain, yaitu Yesus. Yesus menjadi Tuhan setelah mereka. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan, menggantikan Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun penulis kitab ini, yang disebut nabi ini, yang disebut rasul oleh saudara Kristen ini, yang tidak mati mengenaskan. Semua mati, sesuai dengan Ulangan 18:20. Seorang nabi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Dan itu terbukti semua rasul yang menuliskan firman yang dikatakan firman Tuhan mati mengenaskan. Demikian, Pak. Ya, untuk Ulangan pasal 18 itu menurut kami itu adalah Yesus, dan yang dikatakan bahwa ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20, tetapi seorang nabi yang telah berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama-nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat ini bukan menunjuk kepada murid-murid Yesus, yang 12 murid-murid Yesus yang pada waktu itu mati syahid dalam setiap misi pelayanan mereka. Ayat ini menunjuk kepada nabi-nabi palsu, yang dimana mereka menyangkal. Bahkan di zaman bangsa Israel itu dikatakan bahwa ada nabi-nabi yang diangkat dari tengah-tengah orang Lewi. Ini menurut catatan Alkitab kita. Dikatakan bahwa mereka di satu sisi mereka menyembah kepada Allah Elohim, tapi di satu sisi mereka menyembah kepada dewa matahari. Bukan hanya para nabi, bahkan imam-imam pun melakukan hal yang sama. Sehingga ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Musa untuk dituliskan kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap berjaga-jaga, karena dikatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang seperti itu. Jadi di Kristen, ayat ini tidak menafsirkan tentang 12 murid Yesus. Seperti itu penjelasan saya. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan ini hanya edukasi, Pak. Saya di awal mengatakan bahwa kami menemukan data-data gitu ya. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri dikatakan dalam Matius 24 nomor 26.
Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi di situ. Atau lihat Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini Yesus berkata kepada muridnya nih, Bani Israel angkatan pertama nih. Dikatakan bahwa apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di padang gurun, melihat Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus dan teman-teman setelah Yesus terangkat ke langit mengaku kemudian bertemu dengan Yesus, Bani Israel tak ada yang percaya. Murid-murid Yesus sudah menerima pesan, jangan kau percaya, kata Yesus. Jadi Paulus dengan bersusah payah kemudian mengajarkan tentang ketuhanan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel hanya sedikit yang percaya. Itu pun yang percaya adalah mereka Bani Israel yang sudah tinggal bersama dengan orang-orang asing di luar Yerusalem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nabi palsu, Yesus menerangkan di dalam Lukas 21. Ini lagi-lagi Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya Yesus berbicara dengan muridnya yang sesaman dengannya. Tentu mereka ini adalah praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Kristen Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru itu yang paling mudah dituliskan itu di era tahun 40-an 50-an. Yesus belum ada tulisan itu pada saat itu. Perjanjian Baru belum ada di zaman Yesus. Yesus memanggil muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, menggunakan namaku, mengaku murid, mengaku pengikut, mengaku ketemu Mesias. Intinya dia mengaku dan menggunakan nama Yesus. Lalu apa intinya kata Yesus di situ? Dia katakan, akulah dia, ego eimi. Jadi ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, mengatasnamakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang datang kemudian ke murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus itu adalah penulis Bible Perjanjian Baru, kitab kanonik, termasuk Lukas ini. Cuma Lukas ini tidak pernah kemudian mendoktrin dan mendogma bahwa suratnya ini untuk sebagai firman Tuhan. Tidak. Lukas tidak pernah mengatakan tulisanku ini adalah firman Tuhan. Tidak. Lukas menuliskan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Theophilus yang mulia. Nah, ini tulisan Lukas hanya untuk seorang kaisar bernama Theophilus, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan bagi kita orang Indonesia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, sekarang orang Kristen mengatasnamakan Yesus akulah dia itu sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud Ulangan 18 nomor 20. Ilah lain, sembahan lain. Artinya dia mengajarkan kemudian menyembah kepada sosok manusia, yaitu Yesus. Nah, lalu muridnya bertanya, wahai guru, kapan ini bisa terjadi? Itu kapan? Yesus mengatakan di data 12-nya, wahai muridku, sebelum semua ini terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat terlebih dahulu, kamu di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah menganiaya, kemana-mana membawa nama Yesus, kemana-mana bikin surat mengatasnamakan Yesus, kemana-mana dia mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, saya kira gitu, Pak. Jadi sesederhana ini kami kemudian mengurai data-data yang kami temukan berdasarkan dengan Al-Quran tadi, bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak, bukan hanya sekedar ditolak, tetapi dibuatkan makar pengajaran, diplesetkan ajarannya kemudian. Demikian, silakan. Ya, terima kasih. Memang Lukas 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, bahkan dari pasal 7 itu adalah nubuatan Yesus tentang permulaan penderitaan. Itu berbicara tentang akhir zaman.
yang dikatakan di dalam ayat itu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi kepada semua orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus mengajar di atas bukit, di tempat-tempat yang lain. Dia memberitahukan bahwa akan ada para penyesat-penyesat yang seperti itu. Dan yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12 ini, yaitu ini nubuatan tentang akhir zaman, di mana bahwa di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang akan mengakui bahwa dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan yang Bapak bilang tadi, murid-murid itu yang disebut sebagai nabi-nabi palsu, di Alkitab penafsirannya beda, bukan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya menghargai Bapak ketika Bapak mengatakan ini untuk akhir zaman. Sayang sekali itu saya tidak temukan. Karena di sini Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Andai saja murid angkatan pertama tidak mengalami penganiayaan, dan tidak ada oknum yang melakukan penganiayaan, lalu mengaku sebagai pengikut, bertaubat seterusnya, dan seterusnya, mungkin iya. Tapi faktanya, sepeninggal Yesus, murid-muridnya teraniaya. Dan penganiayanya ini kemudian balik arah, mengatasnamakan dia adalah pengikut, mengatasnamakan dia adalah utusan. Sementara nubuatan yang Yesus katakan adalah, waspadalah, akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Akulah dia Elohim. Nah, satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia hanya Kristen. Di sini poinnya sangat jelas ketika murid bertanya, kapan itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi, wahai guru, kata murid. Sebelum itu terjadi, kalian semua akan ditangkap dan dianiaya. Ini pernah tidak terjadi kepada murid angkatan pertama? Pernah. Siapa pelakunya? Paulus. Itu diakui. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu di akhir zaman, murid Yesus sudah nggak ada akhir zaman. Penyembah Yesus banyak. Penyembah Yesus iya banyak. Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Banyak kalau penyembah. Sementara yang dimaksud Yesus ini adalah muridnya. Murid ini berarti cakupannya adalah Bani Israel. Nah, kemudian ini saya rasa Bapak agak berat untuk berpindah, untuk beralih dari materi yang akan saya sajikan ini, karena ini cakupannya sangat-sangat mengena sesuai dengan pesan Yesus. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini bukan kepada orang yang ada di Vatikan, bukan kepada kekaisaran Romawi. Mu di sini bukan untuk Katolik, mu di sini bukan untuk Kristen, mu di sini adalah praktisi Taurat. Artinya murid-muridnya sesama pelaku Torah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ada nabi palsu di luar daripada domba, di luar dari Bani Israel, yang datang kepada murid Yesus, kemudian ngaku-ngaku domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Nah, kita akan bingung nih, bisa jadi dia adalah Hindu, bisa jadi dia adalah Buddha, bisa jadi dia adalah Islam. Tapi Yesus menerangkan, buah dari nabi palsu itu bisa dilihat dengan sangat jelas dan terang. Apa itu? Data satu perikop menyajikan, buah dari nabi palsu ini pertama, menyebut Yesus dengan panggilan Tuan, atau Kurios, atau Mar, dalam bahasa Aramaik. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Yang kedua, menyebut nama Yesus pada saat mereka ingin bermukjizat. Yang ketiga, menyebut nama Yesus pada saat mereka bernubuat. Selanjutnya menyebut nama Yesus pada saat mereka mengusir setan. Inilah item-item
buah-buah dari nabi palsu tersebut. Maka Yesus menutup nubuatan itu dengan mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Jadi runutan dari Ulangan 18 sampai kepada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 kena dan tidak bisa meleset. Karena hanya agama Kristenlah yang kemudian menggenapi buah-buah daripada nabi palsu ini. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Islam kagak, kecuali hanya Kristen. Dan hanya Kristen yang non-Yahudi yang ngaku-ngaku masuk ke dalam rumah Yahudi. Makanya orang Kristen yang bukan domba mengaku domba. Mohon maaf, ini fakta. Ini fakta. Domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Yisrael zi. Yisrael adalah domba. Nah, sedangkan Vatikan Romawi bukan domba. Sedangkan Kristen pertama kali adanya di Vatikan Romawi. Nah, ini mungkin saya tidak ngerti kalau misalnya seorang pastor masih punya bahan untuk mengelak dari buah-buah nabi palsu ini. Silakan Bapak saudara saya yang saya kasihi punya hak untuk meluruskan ketika ini dianggap keliru. Silakan. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Saya meluruskan bahwa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 21 itu nubuatan tentang permulaan penderitaan pada akhir zaman. Selain Yesus mengatakan kepada murid-murid, seperti yang saya katakan tadi, dia mengatakan itu kepada banyak orang. Dijelaskan di ayatnya yang ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan seterusnya Bapak bisa baca, itu nubuatan tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, dikatakan bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan semua yang dikatakan Yesus itu benar. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab kita. Yang terjadi kepada rasul-rasul, 12 murid, selebih daripada 12 murid itu ada yang lain lagi. Bahkan Rasul Paulus yang tadinya menentang tentang keilahian Yesus, yang tadinya dia menangkap orang-orang yang disebut sebagai eklesia, orang-orang Kristen, awal gereja mula-mula itu untuk dipenjarakan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul dituliskan bahwa bagaimana dia yang tadinya begitu membenci, sampai akhirnya dialah yang saya bisa katakan lebih hebat dari 12 murid ini. Dia menyampaikan berita Injil itu sampai ke daerah-daerah Asia kecil, di berbagai tempat pada waktu itu. Karena ketika dia berjalan ke jalan ke Emmaus, disitulah Yesus yang sudah mati itu menampakkan diri kepadanya. Sehingga dia buta selama 3 hari, kemudian dia didoakan. Setelah dia didoakan, dia dapat melihat kembali. Sejak saat itu Rasul Paulus yang begitu membenci Yesus, akhirnya dia menyampaikan berita bahwa Yesus yang dibenci oleh bangsa Israel itu sendiri benar adalah Allah. Bukti dia adalah benar, adalah utusan, dia adalah Allah, dia adalah Trinitas itu. Dia yang menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul, bahkan Rasul Paulus, nyawa pun taruhannya pada waktu itu, sekalipun sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan oleh Yesus mereka akan ditangkap, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan mujizat juga, seperti halnya Petrus. Dia bisa membangkitkan orang sakit, orang lumpuh. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang sama dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi menurut saya mungkin Bapak salah dalam menafsir kitab Ulangan dan Injil Matius, Markus, Lukas. Karena di dalam pembahasan kami, Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayatnya yang terakhir 19 itu berbicara tentang apa yang dialami oleh murid-murid dan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Menurut tafsiran kami. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Saya menghargai, lagi-lagi saya menghargai.
Tetapi saya juga punya hak sangga ya, karena kita diskusi. Gini, di dalam cerita Lukas ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini jelas Yesus sedang face to face dengan muridnya. Oknumnya ada. Yesus tidak dalam ruangan tertutup bicara sendiri atau sedang menulis surat, tidak. Kalau dia sedang menulis surat, lalu suratnya diberitakan kepada yang lain, orang pasti akan bertanya-tanya, ini kapan ya terjadinya ya? Siapa kamu yang dimaksud ya di sini? Tapi kan ini jelas, Yesus berbicara kepada muridnya sendiri di depannya yang nyata-nyata mengalami keadaan itu setelahnya. Pelakunya pun keciduk dengan sangat jelas dalam suratnya dia tuliskan. Galatia dia mengaku, di dalam Korintus dia mengaku, bahkan asistennya Lukas sendiri pun mengakui itu. Contoh, di KPR 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesat ini datang menyamar, sebelumnya itu semua kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jemaat yang mana ini yang dimaksud? Jemaat murid Yesus. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Kalau Paulus sudah mengakui itu, siapa yang teraniaya? Ya murid Yesus, sinkron dengan nubuatan Yesus. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut sebagai utusan, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini mau dikemanakan ini? Kita mau menutup mata. Padahal ini sudah terjadi. Kita masih mau mencari nubuatan. Murid Yesus tak ada lagi. Murid Yesus sudah mengalami pembantaian. Makanya Paulus mengatakan ketika dia ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Emang pernah ketemu Yesus dengan Paulus? Tidak pernah. Tapi kenapa Yesus mengaku akulah yang kau aniaya? Karena menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Artinya nubuatan ini digenapi kemudian oleh Paulus. Setelah dia menganiaya, dia datang membawa nama Yesus. Aku adalah utusan Yesus. Bertemu Yesus ketika aku ke Damsyik. Apalagi Yesus itu adalah Tuhan. Ingat Pak, Bapak mengatakan tadi bahwa itulah dia kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena melihat daripada mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, maka dia benar-benar adalah Tuhan. Nubuatan kemudian Ulangan 20 mengatakan, tetapi seorang nabi yang telah berani, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, coba, nabi itu harus mati. Coba saudara periksa, Bapak periksa semua surat-surat Paulus, selalu mengaku dari Paulus hamba Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku menerima firman dari Tuhan bernama Yesus. Nubuatan 18:20, nabi itu harus mati karena dia berkata demi Tuhan lain. Ada Tuhan baru yang mereka buat bernama Yesus, di mana Bani Israel, rentetan nabi datang kepada mereka, rentetan kitab suci datang kepada mereka, tidak pernah mereka diperkenalkan Tuhan dalam bentuk manusia bernama Yesus. Itu bukti Pak, tergenapi dan sudah terbukti sampai hari ini. Silakan. Ya, yang pertama saya luruskan bahwa kitab Ulangan pasal 28 tadi yang Bapak baca itu bukan nubuatan tentang rasul-rasul, karena rasul-rasul itu bukan nabi. Mereka hanyalah murid-murid Yesus
dan diangkat sebagai rasul-rasul untuk memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Beritakanlah firman itu dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pada waktu dia memenjarakan orang-orang Kristen yang disebut eklesia pada zaman itu sebagai bentuk kesaksian dia kepada beberapa jemaat yang ada di Asia Kecil, bagaimana dulu dia yang adalah seorang pembenci Kristus, tapi ketika dia berjalan ke Damsik itu mengejar untuk memenjarakan mereka, dia berjumpa sendiri dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Dan kita tidak menyebut bahwa Rasul Paulus itu nabi, dia hanyalah seorang rasul. Seperti itu saya luruskan. Iya. Jadi Ulangan pasal 28 itu Baik. yang Bapak sebutkan tadi itu kami dalam pemahaman kami di dalam Alkitab itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu, di mana baik di zaman mulai dari Musa, kemudian ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel, ada Daniel dan lain-lain. Selain daripada nabi-nabi ini, mereka itu disebut sebagai nabi-nabi palsu. Tapi kalau ke-12 murid itu tidak disebut sebagai nabi, tetapi mereka itu rasul. Nubuatan ke kitab Ulangan yang Bapak baca tadi itu bukan ditujukan untuk rasul-rasul. Saya meluruskan aja kalau di pandangan kami sebagai orang Kristen. Ya seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu mungkin perspektif kenabian menurut Kristen. Silahkan saja. Tapi kalau perspektif kenabian menurut umat Islam dan menurut Bani Israel, Paulus, Lukas, Markus, dan timnya itu adalah nabi, Pak. Kalau bukan nabi berarti wartawan. Karena yang dituliskan itu konon ceritanya adalah wahyu firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan berarti catatan mereka itu dongeng. Bukan firman Tuhan. Karena yang menerima firman Tuhan itu statusnya nabi. Yang dikatakan rasul utusan nabi itu adalah murid. Murid ini yang kemudian menerima pemberitaan langsung dari mulut Yesus. Lukas kagak, Paulus kagak, Markus kagak, penulis Yohanes kagak, penulis Matius kagak. Lalu dari mana mereka punya catatan-catatan? Mereka punya catatan independen. Dari mana mereka dapatkan? Dari ilahi, dari Roh Kudus. Berarti mereka nabi. Diakui ataupun tidak diakui, mereka nabi. Karena mereka punya kitab suci. Kalau tidak, berarti karangan. Nah, kalaupun diakui nabi dan ternyata itu karangan, berarti nabi palsu. Itu yang pertama. Kedua, coba Bapak buka sekarang di KPR 13 nomor 1. Boleh saya jawab dulu yang pertama? Boleh, silakan Pak, silakan. Murid-murid itu mereka bukan mendapatkan ilham selain daripada Yohanes. Kalau Yohanes dia mendapatkan penglihatan ketika dia berada di Pulau Patmos. Kalau Matius, Markus, Lukas, itu mereka adalah murid-murid Yesus yang pada masa 3,5 tahun itu mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan, sehingga mereka menulis semua peristiwa yang terjadi itu. Kalau Yohanes itu menuliskan tentang ilham pewahyuan yang diberikan oleh Yesus setelah dia mati. Ketika dia ada di dalam masa pengasingan, ketika dia ditangkap, dia diasingkan di Pulau Patmos, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu datang memberitahukan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu dan nanti apa yang akan terjadi di akhir dunia ini. Sehingga mereka dapat menuliskannya. Ya, sehingga kami tidak menyebutnya sebagai nabi karena nabi itu adalah Allah yang berfirman secara langsung. Sementara Matius, Markus, Lukas ini kami tidak menyebutnya nabi karena memang mereka adalah saksi hidup dan menuliskan catatan sejarah itu. Saya meluruskan di pemahaman kami seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang pertama kita lihat di dalam KPR 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu salah satunya Saulus.
Ini bahaya ini Pak. Karena kitab Anda sendiri yang mengakui Saulus itu nabi. Dan kalau dia bukan nabi, ada kerancuhan yang terjadi nantinya. Kenapa? Galatia 5, Galatia 1 nomor 15, mulut Paulus sendiri yang mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa dia? Kalau dia dipilih sebagai nabi, ya mungkin saja. Tapi faktanya kemudian, kalau dia nabi, kenapa dia tidak kemudian mewakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kenapa jadi musuh? Sedangkan KPR 13.1 menemukan bahwa Saulus di Antioquia adalah seorang nabi. Dan murid-murid Saulus selama setahun mereka bersama disebutlah Kristen. Yesus tidak pernah ke Antioquia. Yang pergi ke Antioquia adalah Saulus. Dan Saulus dalam KPR 13.1 disebut seorang nabi. Ini data Pak, data. Kemudian Bilangan 23 nomor 6. Di situ Tuhan berfirman, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia, kepada nabi tersebut, dan akan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah sekarang pertanyaan saya, Saulus menerima dari mana berita-berita 14 buku yang dia tulis itu? Dari mana kira-kira? Lukas juga dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Matius dari mana? Sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Sedangkan di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Paulus, hanya ada satu yang menerima firman langsung dari Tuhan. Yang menerima tugas sebagai penerima firman dan penyampai firman, yaitu Yesus. Yang lainnya tuh bukan. Lalu dari mana catatan-catatan mereka dapatkan? Kalau bukan nabi palsu, lalu dari mana? Nah ini memang berat, tapi itu fakta yang terjadi. Saulus di KPR 13 nomor 1 diakui oleh muridnya sendiri, dia adalah nabi. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukias, Manahem, dan juga kemudian Saulus yang ada di Antioquia. Silakan Pak. Ya, itu Saulus, nama sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia pada waktu itu memenjarakan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia katakan bahwa aku sudah terpilih sejak kecil, itu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang imam besar di sinagog, di Bait Allah. Karena memang dia dipersiapkan untuk menjadi imam besar pada waktu itu. Karena dia sudah dipersiapkan menjadi imam besar, sehingga dia berani meminta sebuah surat kepada para imam-imam pada waktu itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang seperti Bapak bacakan tadi juga, dia ke jalan menuju ke Damsyik itu, sejak saat itulah dia menjadi seorang rasul yang menyampaikan kabar baik tentang apa yang sudah dia lihat. Di mana pada waktu Yesus selama 3,5 tahun itu, Yesus menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, Saulus itu melihat dengan matanya sendiri. Bahkan ketika Stefanus difitnah, Paulus hadir di sana ketika dia dirajam dengan batu. Jadi yang disebutkan di sini dia adalah nabi, itu yang menurut anggapan daripada jemaat yang ada di Antioquia, yang beranggapan bahwa yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dan Kirene dan Mahanem yang telah diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Itu pengakuan daripada jemaat yang ada di Antioquia. Setelah Saulus itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Rasul Paulus sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah nabi. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Iya.
Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini, di situ tidak ada keterangan bahwasanya itu tanggapan orang. Ini adalah catatan Lukas, di mana Lukas ini adalah asisten seperjuangan daripada Paulus itu sendiri. Beliau yang menuliskan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ini bukan tanggapan siapa-siapa. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Suci, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini bukan perkataan Yesus. Ini murni ini murni catatan penulis KPR Lukas. Ini Lukas dengan gagah beraninya mengatakan, pada waktu itu suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Ini Lukas ini kalau bukan nabi, bisa melihat malaikat, ini apa dia ini? Kita katakan dukun, tidak mungkin dikatakan tabib juga, nggak mungkin dikatakan juga dia sebagai pesulap juga nggak mungkin, tukang sihir juga tak mungkin. Ini dia melihat malaikat, Roh Kudus, bahkan Tuhan dalam perspektif Kristen yang dilihat langsung oleh Lukas. Lalu Lukas mendengarkan suara Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini Lukas ini apa kedudukannya di sini kira-kira? Kalau kita melihat dari catatan Lukas ini lebih tinggi daripada Yesus. Yesus mengatakan apa? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Bapakku, untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sangat berhati-hati. Dia tidak berani mengurangi, dia tidak berani menambah firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi kalau saya tanya, Lukas ini apa sih dia ini? Bapak mengatakan dia bukan nabi. Apakah dia ini penjual obat? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini Lukas hebat kali, kok bisa sampai setinggi itu ilmunya? Kalau dia bukan nabi, lalu apa dia ini? Kalau dia utusan, murni utusan, maka yang disampaikan 100% adalah ucapan Yesus. Itu baru utusan. Ini dia nulis sendiri, mencatat sendiri, tanpa legitimasi dari Yesus. Ini bukan sabda Yesus. Dia nulis sendiri. Ini adalah karya ilmiah dia sendiri. Ini apa ini? Lukas menulis kayak begini, firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan berarti dia nabi. Kalau dia ini adalah ucapan dia sendiri, berarti dia adalah nabi. Berarti ini sabda Lukas, bersabdalah Lukas, kan gitu. Berarti dia nabi. Tapi kalau ini ucapan Yesus, kapan Yesus mengucapkan kata-kata ini? Gak pernah. Ya. Inilah yang dikatakan Bisa ulangan, Pak. Ya, silakan. Ya, bisa saya tanggapi? Ya, kenapa Lukas ini adalah murid Tuhan Yesus yang adalah seorang yang sangat pintar, yang sangat bijaksana ya. Dikatakan pada waktu itu mereka berdoa setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, tadi saya sempat ngobrol bersama dengan Bunda Rahma, bahwa ketika Yesus naik ke surga, itu ada seorang penolong yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri, yang dinantikan oleh para rasul-rasul ketika mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem, dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus ini adalah pribadi daripada Yesus itu sendiri. Setiap kali murid-murid ini berdoa, mereka berpuasa, Roh Kudus itu selalu hadir dan memberikan mereka kuasa yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan bahwa mereka bisa mengurapi, mereka bisa mengutus rasul-rasul, bahkan murid-murid yang lain itu untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Dikatakan seperti itu. Ketika Roh Kudus berbicara seperti itu kepada Lukas, khususnya katakanlah kepada Barnabas, kata Roh Kudus, dan Saulus bagiku. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Yesus itu sendiri yang menyampaikan perkataan itu kepada Lukas.
Karena Yesus sudah tidak ada lagi, tapi dia dalam bentuk roh masih ada bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Iya, itu sedikit saya jelaskan. Baik, Pak, baik. Saya menghargai ya, lagi-lagi saya menemukan data ya. Jadi saya menemukan data, bukannya saya mau kemudian menggurui, tapi saya menemukan data. Nah, ketika kemudian kita berbicara nih mengenai Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, saya rasa ini perlu diluruskan. Kenapa saya katakan demikian perlu diluruskan? Karena Yesus sejenak sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia dengan terang mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Betul. Berarti Roh Kudus ini bukan Yesus. Kan dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Jadi aku harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu akan datang. Lalu kemudian dikatakan Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku, perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta. Untuk apa dia minta? Kalau dia sendirilah Roh Kudus itu, kalau dia sendirilah Roh kebenaran itu. Untuk apa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Lah, Yesus sudah dilihat pada saat itu, berarti bukan Yesus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Kata Yesus, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, Yesus mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus, berarti bukan aku, karena baru akan diutus. Nah, ini mungkin perlu konsentrasi penuh untuk memahami bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Demikian. Baik, saya meluruskan yang tadi Bapak baca itu sebenarnya menjelaskan pribadi Roh Kudus, bahwa di mana Yesus berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, atau aku tidak akan membiarkan engkau, dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata, sebagai anak yatim piatu yang kehilangan induknya. Seperti itu sudah sangat jelas sekali disebutkan bahwa itu adalah janji Allah, janji Yesus kepada para murid-murid dan para pengikut-pengikutnya pada waktu itu, bahwa dia menjanjikan seorang penolong. Bahkan kalau Bapak baca ayat selanjutnya, dia berkata, pergilah ke Yerusalem, tunggulah di atas kamar loteng Yerusalem, maka aku akan mencurahkan rohku itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Bahkan malaikat-malaikat ketika waktu Yesus terangkat naik ke surga, kurang lebih sekitar 500 orang yang menyaksikan bahwa dia terangkat naik ke surga, kembali disampaikan kembali, pergilah ke Yerusalem, nantikan seorang penolong itu. Dan ternyata dibuktikan pada waktu mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem itu, Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka sedang berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, di atas kepala mereka ada api yang menyala, dan mereka mulai berbahasa dengan berbagai macam bahasa yang ada pada waktu itu, yang mereka sendiri tidak bisa memahami, tetapi orang yang mendengarkannya memahami. Bahkan mereka berkata, kok
mereka bukan orang Aram, mereka bukan orang Arab, mereka adalah orang-orang Ibrani, tapi kenapa mereka bisa berbahasa menyampaikan kabar berita tentang Yesus itu adalah Mesias kepada kita? Disitulah bukti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu dinyatakan, dan dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, itu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Dan di dalam iman Kristiani bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah Roh yang ada di dalam kerajaan sorga, yang dimana ketika dia ingin mengembalikan manusia berdosa kepada Allah, dia datang melalui firman kepada Bunda Maria, dan dia yang firman itu menjadi segumpal daging tanpa hubungan daripada suami istri selama 9 bulan. Kemudian Maria harus melahirkan Yesus pada waktu itu. Bukan berarti Allah itu meninggalkan sorga, kemudian dia menjelma menjadi manusia, tidak. Tapi dia ada di sorga, dia juga bisa ada di bumi melalui Yesus. Dan dikatakan bahwa setelah dia kembali lagi, setelah masa 33 tahun itu, dia akan mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai rasul-rasul pada waktu itu. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, yang seperti saya katakan tadi, menyembuhkan berbagai macam orang yang kerasukan setan, dan itu terjadi pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus, bahkan sampai perjalanan gereja, bahkan sampai saat ini kami percaya bahwa Yesus itu Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kami bisa berdoa bagi orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Asalkan ada Yesus di dalam kehidupan kita. Itu iman kami di dalam Kristen. Iya. Jadi kami mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Tritunggal itu sendiri, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri, yang sekalipun dia sebagai manusia Allah yang sudah mati, sudah naik ke surga, tapi dia tetap ada di antara manusia, yaitu Roh Kudus. Seperti itu Pak penjelasan saya. Iya. Jadi justru penjelasan Bapak ini masuk ke dalam ranah buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Menyembuhkan, mengobati, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu larinya ke situ, nabi-nabi palsu itu. Dan itu memang ajaran Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara tentang apa yang terkait dengan Roh Kudus tadi, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur ini yang adalah Roh Kudus ini sendiri, Roh kebenaran ini sendiri, itu bukan Yesus, beda. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, bukan Yesus. Itu oknum lain. Dan satu hal yang terkadang saya merasa kurang dari Kristen memperhatikan hal-hal ini, ketika Yesus berbicara, di situ seakan-akan teman-teman Kristen merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan mereka, dengan orang Kristen. Yesus ketika berbicara mu atau kamu atau kalian, itu tidak sedang berbicara kepada Kristen. Insya Allah. Dia tidak sedang berbicara dengan Kristen ini, golongan yang muncul nanti setelah Paulus ini datang. Pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia. Dia adalah nabi. Makanya tadi saya katakan, ini Saul, ini Lukas apa dia? Kok bisa sampai cerita sepanjang itu, dia mengetahui hal-hal kayak begini dan begono. Sementara Yesus tidak. Yesus mengatakan di dalam narasi Yohanes, segala firman, semua firman telah aku sampaikan. Artinya selama 3 tahun kurang lebih, semua jatah firman yang Tuhan berikan sebagai jatah Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya Bani Israel.
nggak ada lagi firman. Apalagi ada ketemu di Damsik, ketemu di Filipi, ketemu di Kolose, ketemu dalam penjara. Itu nggak ada lagi itu, Pak. Semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya yang asli, yang mati teraniaya oleh Saulus. Lalu kemudian Saulus dengan gengnya membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan, sehingga mereka kemudian mengalami nasib yang naas. Itu jelas itu, Pak. Itu fakta. Jadi ketika Yesus berbicara kamu, kalian, mu, itu tidak sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Yesus sedang berbicara dengan pengikutnya. Paulus sendiri mengaku dalam Galatia 5 nomor 16, nomor 17. Aku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus murid-muridnya non-Yahudi pada saat itu? Adakah Yesus satu rumah ibadah dengan orang-orang yang tidak bersunat? Pemakan babi, ibadah minggu, dan seterusnya. Adakah? Tak ada. Berarti Yesus ini berpesan kepada Bani Israel muridnya. Cuman Kristen selalu merasa, oh Yesus sedang berbicara kepada kami. Padahal Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Yesus berbicara kepada Yahudi. Kristen muncul nyamar-nyamar seakan-akan Yesus bicara kepada mereka. Sedangkan tadi tidak bisa lagi dipungkiri, Yesus berpesan kepada Yahudi, wahai Bani Israel, muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka, kata Yesus. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu itulah aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripada kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu buah-buah nabi palsu, Pak. Dan itu hanya dialami oleh Kristen. Yahudi tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Hanya Kristen yang menghasilkan buah nabi palsu tersebut. Demikian. Tentang hal-hal pengajaran sesat, di mana tadi dia berkata bahwa akan datang para orang yang akan mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus, sehingga dia berkata bahwa banyak orang yang akan ditolak karena mereka di sisi lain mereka beribadah, karena orang Yahudi itu ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada mereka pun yang tidak menerima, tidak mengakui. Masa sih Sang Juru Selamat itu lahir dari seorang anak tukang kayu, yaitu Yusuf pada waktu itu, dan mereka tidak menerima itu karena mereka berpikir bahwa Sang Mesias, Sang Raja Damai yang dijanjikan dan dinubuatkan dalam Alkitab itu akan lahir dari paling tidak dari sebuah silsilah keluarga yang terhormat. Tetapi ini Yesus lahir ternyata dari Maria, dan yang memiliki seorang suami hanyalah seorang tukang kayu. Sehingga di sisi lain, bangsa Yahudi ini untuk mempercayai bahwa Yesus benar-benar Allah, mereka butuh bukti yang memang benar-benar pada waktu itu firman Tuhan sudah menubuatkan, mata mereka tertutup sekalipun mereka melihat, telinga mereka tertutup sekalipun mereka mendengar tentang berita kabar baik itu. Tetapi bagi sebagian mereka yang percaya, maka mereka itulah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dibuktikan sampai saat ini. Dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius pasal 7 ayat 21 itu tentang hal pengajaran sesat. Jadi orang yang mengajarkan ajaran sesat, firman Tuhan berkata, sekalipun bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Bahkan ayat firman Tuhan yang lain berkata, ada yang mereka yang melakukan mujizat, ada yang mereka sudah bernubuat, bahkan melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Jadi saya bisa katakan bahwa orang Israel yang ada saat ini pun,
yang ada di tanah Palestina sana itu yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak menjadi bagian daripada warga kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, hanya dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa tanpa melalui Dia. Dan benar apa yang Bapak sudah bacakan, semua ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah benar semua. Cuman mungkin ada tafsiran-tafsiran yang menurut saya tidak sesuai sama tafsiran kami. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi pada zaman Nabi Musa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui Nabi Musa. Akulah Elohim nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Elohim kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada dirinya di semak duri. Musa ini sama kedudukannya Yesus. Pada zamannya Yesus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilah Abraham kalau tidak melalui dia. Tapi itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Saya menghargai iman Bapak sebagai seorang Kristiani. Saya menghargai itu. Tapi ini perkara harus kita dudukkan, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Objek yang menjadi pendengar pada saat itu adalah Bani Israel. Orang asing yang pertama kali mendatangi kemudian murid-murid Yesus Kristen, Pak. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kristen ini dianggap bidat. Kristen ini adalah Abu Dasarah dalam pembahasan internal Bani Israel. 2000 tahun loh. Pernah enggak orang Kristen dan orang Yahudi rangkulan dalam hal ketuhanan? Tidak. Rangkulan dalam hal kitab suci? Tidak. Rangkulan dalam hal agama? Kagak. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah penyamar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidaklah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian wahai Bani Israel muridku akan mengenal mereka. Nah, ketika didudukkan murid-murid Yesus berdampingan dengan Kristen, kira-kira gimana ceritanya kita bisa membedakan nih? Mana murid Yesus, mana penyamar? Orang Yahudi ketika duduk bersama dengan Kristen pasti ketahuan yang mana pengikut Yesus, yang mana bukan. Pengikut Yesus ibadahnya di sinagoge, itu jelas. Pengikut Yesus ibadahnya hari Sabtu, itu jelas. Pengikut Yesus kitabnya hanya satu, yaitu Perjanjian Lama, itu jelas. Pengikut Yesus sudah pasti kemudian merasulkan Yesus, menganggap Yesus Kristus, itu jelas. Pengikutnya Yesus sudah pasti menyembah Eloi Abraham, Ishak dan Yakub, itu jelas. Dan pengikut Yesus sudah pasti kemudian mereka bersunat, itu jelas. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak itu? Pengikut Yesus dengan Kristen? Tidak, Pak.
Dari aspek ibadah tidak sama, kitab suci tidak sama, Tuhannya tidak sama, hari ibadahnya tidak sama, menu makanannya tidak sama, menu minumannya tidak sama. Tapi Kristen ngotot mengatakan diri mereka adalah pengikut Yesus. Inilah serigala yang saya maksud, yang dimaksud oleh Yesus. Jelas loh itu. Jelas tak akan ada yang bisa memungkiri. Nah sekarang begini, orang-orang Yahudi ada dua golongan. Yang pertama yang menolak Yesus, yang kedua menerima Yesus. Yang menerima Yesus memanggil Yesus Maran, memanggil Yesus Rabi, memanggil Yesus dengan panggilan Kurios. Itu pengikut Yesus. Dan mereka sunat. Kenapa? Sunat itu kehendak Bapa. Dan mereka sabat karena sabat itu kehendak Bapa. Dan mereka masuk ke Bait El karena itu adalah kehendak Bapa. Mereka menjalankan hukum Taurat karena itu adalah kehendak Bapa. Semua murid Yesus melakukan kehendak Bapa. Sedangkan buah-buah dari pengajaran nabi palsu, apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku kurios, kurios akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Nah sekarang kalau kita rincikan, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin bertanya kepada kalian, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Tolong jawab dengan jujur. Atas kehendak udahlah. Atas kehendak siapa kalian membatalkan hukum Taurat? Atas kehendak siapa? Sudahlah, itu udah pasti kita tahu jawabannya. Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak sudah. Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian ibadah hari Minggu? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian masuk ke gereja? Atas kehendak siapa kalian beriman kepada buku perjanjian baru? Ada kehendak Bapak? Tak ada. Inilah yang Yesus katakan. Ada dua golongan dari Yahudi. Satu yang menolaknya, satu menerimanya. Muncul penumpang gelap. Kristen ikut-ikut masuk. Tapi semua barometer ibadah mereka bukan kehendak Elohim. Apa yang kehendak Elohim yang Kristen lakukan hari ini? Ada? Tak ada. Oh perpuluhan Bang Suma, nggak mungkin. Perpuluhan tidak pernah diperintahkan kepada non-Yahudi. Perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi saja. Lalu apa yang dari Kristen yang bisa kita lihat? Dari buahnya. Yang mana kemudian ajaran itu adalah kehendak Bapak. Silakan. Silakan Pak. Maaf Pak. Ya, Silakan. Nah, saya meluruskan sedikit daripada tentang Kristen. Kristen itu berasal dari eklesia, di mana eklesia itu pertama kali ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka lah disebut Kristen. Itu artinya pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Semua orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, mereka disebut sebagai pengikut Kristus. Yang pertama saya jelaskan. Ya. Masalah Injil Matius pasal 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat. Itu bukan nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu adalah pengajaran Yesus pada waktu itu, di mana Yesus berkata bahwa orang yang tidak mengakui Allah Bapa, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun mereka bisa melakukan mujizat, mereka suka berdoa, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan bagian. Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaannya dalam hal tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Di mana dikatakan di sana bahwa 5 gadis yang bijaksana itu mereka mempersiapkan diri untuk masuk surga itu semaksimal mungkin. Yang 5 membawa pelita, yang 5 gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak menyiapkan minyak. Ketika sang mempelai itu datang, firman Tuhan berkata bahwa ke-5 gadis yang bijaksana ini perumpamaan yang langsung diberikan oleh Yesus.
yang bijaksana mereka disambut karena minyak mereka tersedia dan pelita mereka masih menyala. Sementara 5 gadis yang bodoh itu pelita mereka sudah menyala tetapi kekurangan minyak. Tetapi untuk menanti ketika pintu surga itu akan dibuka, ternyata mereka harus lebih lagi mempersiapkan minyak tersebut. Dan ketika mereka pergi mencari, pintu kerajaan surga sudah tertutup dan kelima gadis bijaksana ini masuk bersama-sama dengan Allah Bapa ke dalam kerajaan surga. Apa makna daripada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus? Artinya, setiap orang Kristen, orang percaya yang tidak hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, yang adalah pribadi Yesus itu sendiri, yang mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih hidup di dalam perzinahan, mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak punya bagian di dalam kerajaan surga. Sekalipun Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Kalau Bapak sebutkan tadi bahwa khusus buat orang Yahudi, salah. Karena orang Yahudi itu adalah bangsa yang hanya dipilih. Tetapi kedatangan Yesus ke dalam dunia itu untuk semua umat manusia. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikatakan dalam kitab Keluaran adalah bangsa yang keras tengkuk, keras kepala. Bahkan mereka menolak. Para nabi-nabi ditolak. Para raja-raja, para hakim-hakim ditolak oleh mereka. Sehingga dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa akan ada seorang yang akan datang yang akan menjadi penyelamat umat manusia, yaitu Allah itu sendiri yang disebut dengan Yesus, yang diberitahukan kepada Maria. Dikatakan bahwa siapapun, siapa saja yang percaya kepadanya, yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang akan memperoleh kerajaan surga. Tetapi kata percaya di sana itu bukan hanya sebatas percaya, menerima anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu, tetapi mereka harus memperjuangkan. Apa yang harus mereka perjuangkan? Yaitu mereka harus hidup kudus, mereka harus hidup taat, melakukan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, harus dilakukan semua. Kristen tidak menganut hanya kitab Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Lama saja. Kristen itu semua, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman Allah yang dimana Yesus berkata tidak boleh ada seorang pun yang menguranginya atau yang menambahkan satu titik koma aja di dalam firman itu, tidak boleh ditambahkan. Jadi kami mengimani bahwa yang disebut sebagai Kristen pengikut Kristus yang tidak membedakan sekalipun Alkitab kami itu dibedakan menjadi dua. Ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Kejadian, kitab Kejadian, awal dunia diciptakan secara rinci dituliskan di dalam kitab Kejadian. Sampai kepada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu menuliskan bagaimana tentang akhir zaman yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa yang diilhamkan oleh Yesus sendiri kepada Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Seperti itu. Jadi tentang kejadian bumi, awal dari dunia ini sampai pada akhirnya, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Bahkan saya bisa katakan bahwa 99% sangat terinci, sangat terperinci sekali. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Kristen tidak hanya menganut tentang Injil atau kitab Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Lama saja. Dan Kristen, awal mula Kristen itu adalah ketika Yesus itu dia datang ke muka bumi dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari Jumat dia mati di atas kayu salib. Hari Minggu, pagi-pagi benar, dikatakan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sejak saat itu dikatakan bahwa para rasul-rasul, para pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus, mereka mulai mengadakan persekutuan, ibadah di dalam rumah ke rumah. Di sinagog-sinagog mereka membaca kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci yang dibaca oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu histori sejarah mereka yang bagi orang Yahudi itu harus mereka tahu, harus mereka hafal. Dan sejak saat itulah Kristen itu ada, yang disebut sebagai pengikut Kristus. Seperti itu Pak, kira-kira sejarahnya. Sehingga kami disebut Kristen atau pengikut Kristus. Ya.
Baik. Yang pertama, Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Mesias. Kristus adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Kalau berbicara mengenai Kristus, berarti sumbernya adalah Ibrani, Mesias. Kalau berbicara mengenai Mesias, berarti cakupannya harus Yahudi. Karena orang Roma, orang Romawi, orang Belanda, orang Indonesia, tak ada itu Kristus. Tak ada. Kristus itu berasal dari saduran bahasa Ibrani yang diartikan dalam bentuk Yunani. Mesias, manusia, bukan Tuhan. Mesias ini mau direbus, mau digoreng, mau dibakar, mau dipanggang, tak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Karena Bani Israel itu banyak Mesiasnya. Saul Mesias, Kores Mesias, Daud Mesias, Harun Mesias. Mereka bukan Tuhan. Nanti di Kristen, pengajaran nabi-nabi palsu kan tadi udah dikatakan. Dari buahnya kalian akan melihat dia. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil aku Tuhan. Kan itu buahnya. Bapak, saudara saya sedang mempraktekkan buah-buah pengajaran nabi palsu tersebut. Kristen pengikut Kristus. Mari kita buktikan. Benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Kalau pengikut Kristus Paulus mungkin. Karena Paulus dalam 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku sebagai Kristus. Cuman lembaga kitab Indonesia membelokkan terjemahan yang sebenarnya. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu kata Paulus. Kalau kita merujuk ke original teks. Jadi Paulus juga ini adalah Kristus. Bahkan di dalam kitabnya dia 1 Korintus 4 nomor 15 dia mengaku akulah juga Bapa di dalam Yesus Kristus. Paulus bukan hanya mengaku Kristus, Paulus juga mengaku Bapa. Itu dicatat itu Pak, dicatat. Nah sekarang kalau Kristus, boleh saya tanggapi? Sabar. Habis ini Pak. Sebentar, Dicatat aja Bapak poinnya. tadi panjang. Sebentar Pak. Dicatat aja poinnya, Sabar. nanti Bapak tanggapi. Kristen pengikut Kristus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Siapa yang diikuti Kristen makan babi? Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Ibadah hari Minggu. Siapa yang diikuti itu semua? Yesus? Bukan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Satu. Yang kedua, Yohanes 14 nomor 31. Agar supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, Tuhan kepadaku. Jadi apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, itu yang aku lakukan. Adakah Bapa memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan orang bahwa akulah Tuhan, sembah aku? Tidak. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Apeilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Kalau ada orang yang mengaku dia pengikut Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Yohanes 14 nomor 31. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus adalah praktisi Taurat. Yang mengaku dirinya pengikut Yesus harus menjadi pengikut Taurat dan tidak boleh menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak mengatakan Yesus untuk semua manusia. Waduh,
Ribet ini. Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan ini, kecuali penyamar-penyamar yang mematahkan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kesimpulan saya pada sesi ini adalah 2 poin ini itu adalah pengajaran nabi palsu yang sedang saudara kita sampaikan barusan. Ingat sekali lagi Pak, andai saja saya diizinkan bertanya, saya ada satu pertanyaan yang mohon dijawab dengan jujur. Di sini Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Saya ingin bertanya dong, satu pertanyaan sederhana. Atas kehendak siapa Kristen ini menyembah anak Maria? Silakan kalau boleh dijawab. Ya, terima kasih. Yang dimaksudkan oleh ayat itu bahwa barang siapa yang melakukan kehendak, mereka ingin masuk surga adalah mereka yang harus melakukan kehendak Bapakku. Iman kita itu adalah Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa kami beriman bahwa kalau tadi Bapak berkata bahwa Kristen itu bukan pengikut Kristus, saya rasa bahwa Bapak salah dalam mengerti Alkitab kami. Kristen itu justru hadir karena Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen ada karena mengikuti Yesus. Sehingga ibadah kami tidak mengikuti ibadah bagi bangsa Yahudi yang disebut sebagai hari Sabat, jatuh pada hari Sabtu. Tetapi kami mengikuti hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yaitu hari Minggu, yang disebut sebagai Paskah di dalam kalender kita. Jadi kami disebut Kristen seperti itu. Bisa Bapak perjelas pertanyaan Bapak tadi? Iya, pertanyaan saya Pak, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Bapak menjawab, Yesus itu adalah Bapak, Bapak itu adalah Roh Kudus. Di mana ajarannya Bapak bahwa dia adalah Roh Kudus? Di mana ajaran Bapak bahwa dia adalah Yesus? Ini kan yang Bapak sampaikan justru adalah buah dari nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya Bapak terbebas dari buah pengajaran nabi palsu, tolong tunjukkan di mana tertulis Bapak berkehendak agar orang-orang menyembah anak Maria. Sedangkan Maria sendiri tidak pernah menyembah anaknya. Lalu kemudian Bapak mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Gini Pak, saya juga bisa mengatakan saya adalah pengikut Jokowi. Boleh. Apalagi kalau Jokowi sudah meninggal. 2000 tahun Jokowi meninggal, hari ini saya ngaku saya pengikut Jokowi, boleh. Tapi saya akan ditertawakan orang Pak. Kalau saya mengaku pengikut Jokowi, Jokowi itu setiap harinya melakukan satu kegiatan-kegiatan yang justru saya tidak lakukan, bahkan bertentangan. Yang saya lakukan hari ini, saya akan ditertawakan orang. Loh, Jokowi kan kayak gini, kok malah kamu begitu? Katanya pengikut. Tapi kok tidak sama? Yang dikatakan pengikut Pak, itu makmum. Misalnya nih, saya makmum, di depan saya ada imam. Saya ikut kepada dia, pimpinan saya. Ketika pimpinan saya mengatakan, angkat tangan kanan, serak. Saya angkat tangan kanan Pak, ke atas. Tapi Bapak, yang Anda angkat itu bukan tangan, tapi kaki. Kaki kiri lagi. Kan tidak lucu Pak. Pemimpin mengatakan, mundur selangkah.
Ya, yang ikut sama pemimpin tersebut di depan, percaya kepada dia, begitu ada instruksi mundur, mundur selangkah, Pak. Tapi yang Bapak lakukan salto ke depan, roll ke depan, ke kiri, ke kanan. Karena nyambung. Jadi siapapun boleh mengatakan kemudian saya pengikut, saya pengikut. Orang juga mengatakan slankers itu adalah pengikut yang mengidolakan slang. Tapi apakah kakak mengenal mereka? Tidak. Mereka hanya mengatakan kami pengikut, kami idolakan, tapi tidak mengikuti. Sementara pola nabi palsu itu ngaku-ngaku. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Ini level tertinggi, Pak. Hanya dengan mengatakan dalam nama Yesus, kukutuk Pak Bom Bom jadi batu tawas. Jadi batu tawas, Pak. Sudah sampai level itu saja. Kalau tidak melakukan kehendak Bapak, diusir, Pak, sama Yesus. Enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin intisarinya aja deh. Kasihan teman-teman kita menunggu kepanjangan. Tolong tunjukkan kepada saya. Agama Kristen ini adalah agama baik. Mengajarkan kasih. Itu harus kita akui. Tapi tolong, saya ingin tahu. Bapak seorang pastor. Tolong tunjukkan di mana firman Bapak agar manusia menyembah kepada Yesus. Di mana itu, Pak? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kok jadi Tuhan dia? Sekarang saya minta. Kalau Kristen ini bukan buah dari pengajaran palsu, berarti Kristen menjadi Kristen, Kristen menyembah Yesus, Kristen makan babi, Kristen ibadah minggu, Kristen tidak bersolat karena kehendak Bapa. Kalau dibilang kehendak Bapa berarti tertulis. Karena Bapa itu adalah Tuhan, Bapa tidak mungkin datang. Dia hanya berfirman. Tolong tunjukkan firmannya di mana kehendaknya itu tertulis agar manusia Kristen menyembah anak Maria. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Pak Maris. Pak Maris. Sabar, sabar. Siap, Dek, siap. Iya, ada apa, Dek? Ya, halo. Iya, silakan, Bang. Ya. Bapak bisa lihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Sebentar. Yohanes 14 ayat 21. Iya. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Arti daripada ayat ini bahwa orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berarti mengasihi Allah. Dan barang siapa yang mengikuti teladan Yesus, dia adalah bagian daripada warga kerajaan surga itu. Dia akan dikasihi oleh Allah. Dan dikatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bahkan masih banyak ayat yang lain juga yang menyatakan bahwa kita harus menyembah Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehendak Bapaknya, Pak, yang saya minta. Justru kalau Bapak akan memberatkan diri Bapak kalau bawa data ini. Karena di data ini Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku. Nah, perintahnya ini yang saya cari. Kalaupun Bapak menemukan perintah dari Yesus, sembahlah aku. Yang saya minta adalah perintah Bapak. Di mana Bapak memerintahkan sembah Yesus? Sedangkan kalau kita melihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 4, aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Justru Yesus di situ menyembah, Pak. Yesusnya yang menyembah, bukan disembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus nih mengatakan kami, aku menyembah apa yang aku kenal, yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus dan murid-muridnya menyembah Elohim.
Makanya saya katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang tolong, kalau Kristen ini bukan pengajaran nabi palsu, tunjukkan. Aku pingin melihat kehendak Bapa agar Bani Israel, agar Bani Adam, dalam hal ini Kristen, menyembah anak Maria, Yesus. Entah itu Mesias, entah itu dia Nabi, entah dia itu Kristus. Mana kehendak Bapa itu tertulis? Karena Bapa mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan, dan seorang nabi yang terlalu berani mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan kepada mereka, bahkan berkata demi nama Tuhan lain, maka dia akan kubunuh, dia akan kumatikan. Nah sekarang kita sampai pada poin ini, karena Bapak adalah pastor, saya menghargai. Tentu Bapak mendapatkan kedudukan ini karena mendapatkan waktu perjuangan yang sangat luar biasa untuk pada posisi ini. Orang yang terpelajar. Saya minta supaya kami umat Islam ini paham Kristen itu adalah bukan pengajaran nabi palsu. Bukan yang diceritakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulaika hum syarrul bariyah. Bukan itu. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Bukan itu. Tetapi Kristen ini adalah benar-benar pengikut Yesus yang dikasihi Tuhan Bapa. Itu yang kami inginkan. Tapi dengan catatan, loloskan Kristen dari buah-buah pengajaran nabi palsu ini dengan Bapak menunjukkan bukti akurat Bapak menghendaki, Bapak Elohim menghendaki agar Yesus itu dituhankan. Karena ada satu hal yang menarik, Pak. Siapakah pendusta itu? 1 Yohanes 2 nomor 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itulah pendusta itu, Pak. Itulah antikristus. Antikristus itu adalah yang menuhankan Yesus. Orang-orang yang menuhankan Yesus berarti dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang menyangkal Yesus itu Mesias. Tolong, sekali lagi, tunjukkan data Bapa di langit di surga Elohim Yod-Heh-Vav menghendaki orang Kristen mempertuhankan Yesus anak Maria yang orang Yahudi ini. Di mana itu tertulis? Karena Bapa Elohim mengatakan jangan ada sembahan lain di hadapanku. Nah sekarang Kristen membuat sembahan baru dari wujud manusia. Tolong tunjukkan. Kalau Kristen bukan pengajaran nabi palsu, tentu kami umat Islam akan mengatakan Al-Quran keliru dengan mengatakan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka karena menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Mohon maaf Pak, sekali lagi saya minta tolong tunjukkan datanya. Ambulans, mohon izin ambulans siap-siap. Wiu, 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 wiu. Langsung mas. Halo? Jaringan Ya, Bapak terdengar kayaknya suara merah Pak. Lagi gangguan jaringan Bapak kayaknya nih. Silakan. Ya. Yohanes 14 ayat 6 itu adalah pegangan kami. Bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan tidak ada seorang pun yang pergi pada Bapa tanpa melalui aku. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa kami harus mengikuti teladannya. Kami harus menyembah dia. Kami harus mengikuti setiap perintah-perintahnya yang diajarkan oleh Yesus. Karena ayat itu menunjukkan bahwa hanya satu-satunya. Dia membuktikan, dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan tanpa bukti. Bukti yang pertama, kelahirannya dinubuatkan dan tidak ada seorang nabi atau seorang yang seperti Yesus yang Mohon maaf Pak Pastor, mohon maaf Pak Pastor, mohon maaf. Kurasa yang ditanya oleh Bang Zuma itu beda dengan apa yang Bapak narasikan. Silakan kalau bisa dijawab sesuai dengan pertanyaannya Pak.
Silakan Pak. Kan Pak Zuma kan bertanya, apa dasar kami menyembah kepada Yesus? Betul? Bukan Pak, kehendak Bapak yang saya tanyakan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang melakukan kehendak Bapa inilah yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa, tolong tunjukkan dalilnya. Karena kenapa? Buah dari pengajaran palsu itu bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus, dan Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kalau Kristen ini bukan pembuat kejahatan, tentu Kristen melakukan prosesi ibadah penyembahan kepada Yesus berdasarkan dengan kehendak Tuhan Elohim. Tolong tunjukkan di mana tertulis kehendak Elohim agar Kristen menyembah Yesus. Kalau Bapak membawa data kemudian, data yang ada di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maksudnya gini, Yesus ini adalah jalan ke Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas kalau tidak melalui jalan Yesus. Mbah Marijan adalah jalan menuju puncak Gunung Bromo. Tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui petunjuk Mbah Marijan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Yesus hanya jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri. Karena jalan menuju Monas bukanlah Monas. Jalan menuju kantor bukanlah kantor. Jalan menuju sekolah bukanlah sekolah. Jalan menuju pasar bukanlah pasar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau melalui aku harus mengikuti instruksi pengajaranku. Apa yang aku katakan, apa yang aku ajarkan, ikutin. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau hanya sekedar jalan, Pak, Yesus itu tak ada sampai kepada Bapa. Matius 21 nomor 31, Yesus mengatakan lebih duluan pemungut cukai dan pesundal masuk ke dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Karena kenapa? Karena mereka mengikuti jalan yang Yohanes tunjukkan. Lebih duluan daripada pelacur dan kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada kalian. Karena mereka mengikuti Yohanes. Berarti Yohanes juga adalah jalan kebenaran hidup menuju kepada Bapa. Nah, ini yang kita minta sekarang ini adalah implementasi dari kerangka kekristenan. Hari pagi bangun tidur, berdoa kepada Yesus. Hari Minggu beribadah menyembah kepada Yesus. Mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus. Mana kehendak Elohim supaya Kristen menyembah kepada Yesus? Ada enggak itu? Kalau tidak, berarti nabi palsu yang dimaksud adalah Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Karena di sini Yesus sudah memaku mati, Pak. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel. Buahnya kamu bisa lihat dari buahnya bahwa dia adalah nabi palsu, menyebut namaku Tuhan, memanggil namaku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Pada saat penghakiman kemudian, pada saat itulah aku akan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Bapak belum yakin juga kalau Kristen itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu, izinkan saya 1 menit, dengarkan baik-baik. Bukan saya menggurui, tapi Bapak belajar, saya pun belajar. Bedanya Bapak belajar di meja kuliah, saya belajar di pinggir jalanan. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, ini tolak ukurnya. Kenapa Kristen akan diusir? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir oleh Yesus, dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena Yesus tidak pernah menyampaikan firman, sembahlah aku,
Tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku, makanlah babi, haramkanlah sunnah, ibadahlah minggu. Gak pernah aku katakan seperti itu. Maka Yesus mengatakan barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Dan ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau Bapak Pastor dan Bang Suma nih diiring berdua nih, sama-sama kita berjalan masuk ke pengadilan, Yesus sebagai hakim. Ini yang sebelah kanan ini, yang berotot ini siapa? Saya Suma, Bang. Kalau yang satu yang ganteng itu siapa? Dia Pastor Maris. Oke. Suma, siap Yesus? Kamu kenapa tidak pernah menyembah saya sejak kamu hidup? Bapak tidak pernah memerintahkan. Oh, bagus. Kamu pintar. Terus kenapa kamu tidak mengikuti aku? Loh, Bapak mengaku pada saat itu Bapak hanya diutus kepada Bani Israel. Aku bukan Bani Israel, Pak. Oh, bagus. Nah, ini Pastor, kamu kenapa menyembah aku? Siapa yang ngajarin? Pernah aku katakan, ada tertulis di firman bahwa saya mengajarkan kalian menyembahku. Pastor ngomong apa kira-kira? Ini pasti diucapkan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang dimaksud di sini adalah apa yang diterangkan dalam Yohanes 14 ayat 24. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 17 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan daripadaku, itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau di Kristen, dan mereka percaya bahwa engkaulah adalah aku sendiri. Bapa adalah aku sendiri. Elohim adalah aku sendiri. Engkau adalah aku yang inkarnasi jadi manusia. Oh, enggak kayak itu. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia tidak mengatakan, dan mereka percaya engkau adalah aku. Jadi, mungkin ini penutup dari saya kepada saudara saya Pastor. Ya, kalau memang tidak ada dalilnya bahwa Bapak Elohim menghendaki Kristen menyembah Yesus, ya silangkan Bapak renungkan. Silangkan Bapak renungkan. Ini hanya sebagai masukan saya aja. Dan saya pun akan merenungkan setiap perkataan-perkataan saudara Pastor dari tadi untuk menjadi edukasi bagi saya pribadi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak Pastor. Ya, halo. Ya. Pak Pastor udah mau Ya, saya udahan. menanggapi sedikit. Oh, Terima tanggapi kasih dulu. banyak, Bang Suma buat. Ya. Silakan, Mbak, silakan. Ya. Terima kasih buat penjelasannya tadi. Semua ayat yang disebutkan sama Pak Zuma tadi, mungkin yang salah adalah penafsirannya. Karena penafsiran kami tidak seperti itu. Saya nggak tahu latar belakang Bapak, pendidikannya di mana, tapi mungkin Bapak boleh konseling sama pendeta yang lain juga. Yang Bapak sampaikan tadi itu di tafsir Alkitab kami tidak seperti itu. Ya, ini cuma sebatas informasi saja supaya di sini kita forum terbuka, bahkan banyak yang mendengarkan di bawah kita, bahwa tafsir kami di dalam Alkitab kami yang disebutkan dengan nabi-nabi palsu itu bukan ke-12 murid Yesus, bukan Rasul Paulus, tetapi orang yang datang di akhir zaman nanti yang mengatasnamakan Tuhan. Bahkan mereka bisa melakukan mujizat, mereka bisa melakukan menyembuhkan orang sakit, banyak melakukan hal-hal, sehingga kami saat ini berawas-awas karena firman Tuhan berkata di akhir zaman itu akan terjadi. Orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi, kelaparan di sana sini, kasih akan semakin tawar. Itu dituliskan semua sama firman Tuhan.
sehingga kami segala sesuatu yang sudah terjadi maupun nanti akan datang, Alkitab itu sudah mencatat, dan saya bersyukur bahwa Pak Juma ini sangat hafal sekali Alkitab. Saya berdoa buat Pak Suma supaya tafsir-tafsir Alkitab yang Bapak sampaikan itu terlebih terarah lagi, karena untuk belajar mungkin tafsir Alkitab mungkin Bapak harus mengikuti studi di STT kami supaya lebih paham, karena kami menafsir Alkitab itu bukan mengambil ayat per ayat, tetapi dari per pasal, bukan hanya per pasal, tetapi dari per kitab itu sendiri. Misalnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, dihubungkan, semua ayat Alkitab itu berhubungkan. Karena kalau kami menafsir hanya satu kata, itu tidak akan pernah ketemu dengan kata yang nanti akan kita temukan di kitab Perjanjian Baru. Karena berbeda latar belakang, berbeda tentang sejarahnya, berbeda tentang konteks di mana ayat itu disampaikan. Tujuan dan maksudnya juga berbeda. Jadi kalau di kami menafsir itu tidak seperti yang Pak Suma sampaikan tadi, mengambil ayat dari kitab ke Perjanjian Lama disambungkan dengan kitab Perjanjian Baru, cuman ambil dari satu ayat, tetapi mengambil keseluruhannya. Kemarin saya sempat ngobrol di forum yang satu lagi di sebelah, bahwa menafsir Alkitab, ilmu hermeneutik yang kami pelajari, itu tidak bisa membuat suatu asumsi. Dan saya lihat tadi yang Bapak buat itu adalah asumsi, cara Bapak sendiri berpikir, bukan berdasarkan sebuah historis sejarah. Karena dalam sejarah Alkitab kami, bukan seperti itu. Sejarahnya tidak seperti itu. Iya, jadi mungkin ya seperti kata Bapak tadi, saya juga mungkin merenungkan apa yang Bapak sampaikan, dan yang saya sampaikan juga mungkin Bapak boleh belajar lagi supaya ketika mengambil ayat di dalam Alkitab itu harus berurutan, karena kesalahan nanti ketika menafsir, mungkin Bapak juga adalah seorang pengkhotbah juga di masjid nanti, jadi bisa menyampaikan. Saya kagum nih sama Pak Zuma nih, luar biasa. Saya aja sebagai seorang pastor, tapi bukan tidak menguasai Alkitab, tetapi untuk menghafal ayat Alkitab yang sebegitu banyak, mungkin Bapak lebih hebat dari saya akui hal itu. Tapi dalam hal penafsiran, menurut saya Bapak harus mungkin banyak belajar lagi, kira-kira seperti itu, supaya ketika Bapak mungkin bukan saya akui Bapak hebat membaca Alkitab atau mungkin kitab-kitab yang lain juga, supaya Bapak mendapatkan ilmu pemahaman. Saya akuin luar biasa, Bapak hebat, luar biasa. Saya senang malam hari ini bisa berkomunikasi dengan Bapak, dengan teman-teman yang ada di room ini. Luar biasa, kita saling berbagi. Saya sampaikan apa yang pemahaman Bapak menyampaikan. Termute. Cukup. Ya, ini ada yang nelpon. Oke. Ya, halo. Ya, jadi terima kasih banyak buat Pak Suma, buat teman-teman semuanya. Ya, saya hanya mungkin meluruskan aja, tidak ada maksud yang lain, mungkin untuk saya paham. ya hal-hal yang lain, tapi saya hanya meluruskan bahwa tafsir kami ini seperti ini. Ya silakan, mungkin Bapak punya penafsiran yang berbeda, tetapi malam ini saya hanya menyampaikan tafsir kami juga seperti ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Suma. Baik Pak, baik. Saya 1 menit Pak buat saya untuk kemudian ngobrol dengan Bapak. Ketika saya kemudian memahami Bible tanpa studi yang resmi kemudian, dan Bapak pastilah ya mendapatkan jabatan sekarang itu sehingga menjadi seorang pastor. Saya ini yang kemudian non akademik membahas Bible, ya itu saya harus akui saya tidak punya titel. Tapi Lukas pun tak punya titel, Markus titelnya nggak ada, Paulus juga nggak punya titel, bahkan Yesus untuk memahami tentang Tuhan pun dia harus sekolah kan. Nah sekarang gini, ada data menarik di dalam kitab Matius 17 nomor 5.
Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Saya nih orang awam, ketika mengajarkan sesuatu kepada pengikut saya, maka yang harus menjadi acuan ketika pengajaran itu berkaitan dengan Yesus, maka perintah Tuhannya, ini perintah Tuhan nih. Ketika dianggap bahwa Matius ini adalah firman Tuhan, maka perintah Tuhannya adalah, yang wajib didengarkan adalah Yesus. Bukan tafsir menafsir, bukan doktrin mendogma, bukan tanggapan pastor, bukan pendapat gereja, bukan pandangan pemikiran pendeta, bukan. Tapi kata Tuhannya, dengarkan Yesus. Berarti Yesus yang harus menjadi patron. Sedangkan Yesus sendiri, tugas keberadaannya ketika dia berbicara mengenai Tuhan, Yohanes 1 nomor 18, jelas yang punya hak mutlak diberikan oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang ketuhanan adalah Yesus itu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah mengerti tentang Elohim. Tetapi Yesus sebagai anak Tuhan, anak tunggal Tuhan, kemudian yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengeksegeomai dalam bahasa Yunani. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan tentang dirinya dan tentang Tuhannya. Sayangnya, Yesus tidak pernah menguraikan, Yesus tidak pernah melakukan eksegomai tentang Tuhan dan tentang dirinya seperti dengan tafsiran-tafsiran gereja hari ini. Ini yang sangat disayangkan. Yesus dan Kristen tidak satu kata ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan. Yesus dan Kristen tidak pernah satu kata, satu kesepemahaman dan penafsiran ketika berbicara mengenai pribadi Yesus. Ini yang hilang dari Kristen. Ini yang hilang. Jadi ibarat sebuah sekolah Kristen ini punya pintu, tapi para guru dan siswa lewat jendela masuk. Bukan lewat pintu. Bukan lewat pintu, bukan lewat dari pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus punya pola, Yesus punya kurikulum, Yesus punya kisi-kisi, Yesus punya kiat di dalam mengajarkan kemudian tentang konsep ketuhanan kepada Bani Israel. Kristen beda. Lalu kemudian Bang Suma hadir. Saya salah tafsir, bukan salah, beda tafsir, tidak memahami. Bang Suma harus sekolah, Bang Suma harus, no. Itu tidak perlu. Untuk memahami sebuah kebenaran, yang penting adalah akal. Justru biasanya nih, orang yang ingin memutarbalikkan sesuatu kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran, butuh sekolah. Tapi orang jujur tidak membutuhkan kemudian sekolah untuk menyatakan suatu kebenaran. Kenapa? Tolak ukur sebuah kebenaran itu disebut hak. Hak ini, yang kebenaran ini, itu mutlak dinyatakan. Dan akal kita tidak akan pernah kuat membantah kebenaran tersebut. Tidak akan pernah kuat. Yang namanya kebenaran tidak akan pernah tertolak oleh akal. Tetapi yang namanya kesalahan, otak kita, akal kita, mau dibalut dengan apapun, dibulatkan dan ditutupi dengan cakupan apapun, kesalahan itu tidak akan pernah diterima oleh akal. Begitulah Kristen. Mohon maaf, begitulah Kristen. Seindah apapun pastor berbicara, seindah apapun uraian kalimat kata yang disampaikan, secantik apapun nadanya, kalau kesalahan, tetap saja kesalahan. Tidak bisa diganggu gugat. Bukan karena seorang itu tidak berpendidikan resmi, bukan karena seorang itu tidak pernah sekolah di akademisi yang berkaitan dengan pemahaman itu, tidak. Tetapi yang dikatakan kebenaran, instingnya itu selalu di akal. Ingat, Aristoteles tidak pernah sekolah. Oke? Ibnu Sina tidak pernah sekolah. Orang-orang terdahulu pun seperti Soekarno dan seterusnya, mereka tidak pernah melakukan sekolah yang intens terhadap konsentrasi jabatan yang ia raih. Tidak pernah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bisa menemukan karya-karya yang luar biasa hanya karena kekuatan akal. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara saya, bahwa bukan saya egois, bukan saya mau kemudian
melarikan daripada niatan baik dari Bapa, tetapi Matius 17 nomor 5 memerintahkan kita harus mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan pendeta, bukan mendengarkan pastor. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesuslah yang harus kudengarkan. Setelah saya teliti semua, mana yang harus saya dengarkan supaya bisa saya menyembah Yesus seperti Kristen, ternyata nggak ada. Suara Yesus mengatakan sembahlah aku, ternyata nggak ada. Yang harus saya dengarkan Yesus, sembahlah aku, ternyata nggak ada. Bahkan Yesus memperdengarkan suaranya, enyahlah iblis, hanya kepada dialah saja engkau harus menyembah. Bahkan Yesus mengatakan dengan suaranya, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Bahkan aku mendengarkan suara Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, dari buahnya kalian bisa mendengarkan dia, yaitu mereka yang memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Tanda-tandanya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Itulah tanda-tanda buah nabi palsu itu. Saya tidak mentafsirkan, tapi perintah Tuhan yang ada di dalam kitab saudara sendiri, ini kalau dikatakan sebagai firman Tuhan, dengarkanlah Yesus. Jadi saya tidak perlu mendengarkan pastor, saya tidak perlu mendengarkan pendeta untuk menggali kebenaran tentang ajaran Yesus. Karena patron saya jelas adalah ucapan Yesus itu sendiri. Mohon maaf waktunya lebih, bukannya 1 menit tapi hampir 5 menit. Sekali lagi terima kasih saudara saya, pastor yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi akan ada pertemuan berikutnya demi untuk memberikan edukasi baik kepada saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara yang mendengarkan kita. Demikian saya akhiri. Terima kasih Pak Pastor, salam kenal. Mudah-mudahan Bapak sehat dan besok-besok kita bisa kembali diskusi. Terima kasih. Silakan. Pastor, satu round dulu dong. Maaf tadi bukan maksud saya untuk merendahkan Pak Zuma, bukan ya? Iya, saya paham Pak, saya paham. Ya. Saya ngerti Pak. Maksud saya mungkin untuk mendalami Alkitab, ya saya juga latar belakang saya juga dari Muslim juga, keluarga juga dari Muslim. Ya, kenapa saya memilih seperti ini, dan juga mungkin Bapak juga punya pilihannya. Jangan dulu Bunda. Ya, saya seperti saya katakan tadi, saya benar-benar kagum nih sama Pak Zuma nih, menguasai Alkitab. Cuman satu tadi yang saya bilang bahwa bukan saya bilang Pak Zuma harus ikut ke teologi supaya tahu rentetan penafsiran tentang Alkitab, tidak, bukan mau merendahkan ya Pak Zuma ya, tapi kita saling berbagi karena memang tafsir kita berbeda-beda. Jadi kalau kita mau menafsir seperti konteks Alkitab ya berbeda dari konteks Al-Qur'annya mungkin berbeda. Ya, terima kasih buat ya seperti kata Bapak. Pastor, satu round dulu Pastor. Boleh? Ya. Saya sebagai pendengar penyimak dari awal sampai akhir, ini ada 2 penekanan di sini. Mohon sekiranya next lain kali waktu Pastor memberikan kita nama-nama siapa sih nabi palsu itu. Karena sampai detik ini tidak ada yang bisa menyebutkan secara transparan siapa sih sebenarnya nabi palsu itu. Nama-namanya siapa, orang mana dia, itu satu. Yang kedua, yang terakhir eksegumainya adalah yang dimaksud Bang Zuma adalah pengajaran dan pernyataan Yesus sendiri itu loh, yang mestinya dijadikan sebagai pendapat kebenaran di sana, bukan eksegomai oleh para penulis-penulis belakangan yang datang kemudian. Mudah-mudahan Pastor bisa memberikan jawaban next atau sekarang, nabi palsu itu siapa? Sebenarnya Anda percaya kepada eksegomai Yesus atau percaya kepada eksegomai para penulis belakangan datang? Itu pendapat saya. Kalau mau ditanggapi sekarang monggo, kalau enggak next berikutnya. Terima kasih. Ya, oke, siap. Saya bisa tanggapi mungkin di next, tapi saya bisa berikan gambaran sedikit tentang nabi-nabi palsu. Itu adalah orang-orang yang datang di akhir zaman. Sebenarnya yang ditujukan, yang dituliskan oleh ayat-ayat Alkitab disampaikan oleh Yesus itu tentang akhir daripada zaman dunia ini. Banyak orang akan mengakui bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Mesias yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Yesus berkata bahwa hanya dialah yang dapat melakukan hal itu. Jangan engkau percaya kalau ada di sana. Dan kalau masalah tentang kepercayaan, kami percaya seperti yang saya katakan tadi di dalam
Yohanes 14 ayat 6 tadi bahwa akulah jalan kebenaran. Kenapa kami menganut ayat itu? Karena Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Apa yang dikehendaki oleh Bapa itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Roh Kudus itu sebagai penolong bagi semua umat manusia. Bahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya, khususnya kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya. Sehingga kenapa tadi saya katakan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia bisa mendoakan orang sakit sembuh. Dia bisa berdoa bagi orang buta melihat kalau dia punya iman yang sungguh-sungguh dan tanpa cacat, celah dan dosa di hadapan Tuhan. Seperti itu dasar kami. Mungkin kalau belum jelas, mungkin next saya bisa Gunung, gabung Pak. lagi. Ya. Pak Pendeta. Kalau imannya Pak sebesar biji sesawi, gunung pun Bunda, bisa Bunda. dipindahkan. Bunda Ada yang izin. pindahkan gunung, Pak. Bunda izin Bunda. Kalau menurut saya sekarang Pak, di kalangan Kristen sendiri itu sudah nongol nabi palsunya kalau yang akan datang. Banyak sekali orang Kristen mengklaim dirinya menabi, banyak sekali orang Kristen bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan bermujizat. Apakah yang Anda maksud nabi palsu itu di intern Anda sendiri Pak Pendeta? Pak Pastor, sorry. Betul. Betul, baik. Yang kedua, jadi namanya nggak usah disebut, mereka sudah memproklamirkan dirinya ada di tengah-tengah kita. Bahkan sering tampil mendapatkan banyak manfaat, terutama harta, tahta, dan wanita. Orang-orang seperti ini di kalangan Anda sendiri loh ya Pak Pastor. Kedua, yang terakhir Pak Pastor, sebenarnya eksegomai mana yang Anda percaya? Eksegomai atau penafsiran atau pengajaran Yesus kah? Atau penafsiran pengajaran para penulis setelah Yesus yang nggak ada di muka bumi? Silakan. Tentang Yesus dan juga penafsiran itu sebenarnya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Yesus. Kami percaya kepada Yesus dan yang ditafsir itu adalah ayat-ayat Alkitabnya untuk menghubungkan satu ayat yang satu ke ayat yang lain untuk supaya tidak kehilangan apa latar belakang kitab yang kami sampaikan dan apa tujuan dan maksud daripada ayat-ayat tersebut. Sehingga kami harus belajar tentang hermeneutik, homiletika, belajar untuk menafsir dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Si Pastor. Ya. Kalau mau istirahat silakan, kami bisa lanjut kembali dengan narasumber kami nanti. Banjuma akan menunggu diskusi selanjutnya. Pastor masih stay di sini apa meninggalkan tempat? Oke, saya mungkin bisa gabung lagi di room berikutnya kalau masih diberi kesempatan kita saling berbagi. Insya Allah besok malam Pastor kalau bisa dengan topik yang berbeda, jam yang sama ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, makasih. Terima kasih Pak Suma, terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat berpuasa untuk besok hari pertama. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama, makasih. Saya mohon pamit, terima kasih, selamat malam. Aus. Tar dulu, saya Malam, beri Pak. kesempatan kepada demikian juga. Bang Joma untuk Bang Joma tolong dong Ya. eksegomai yang sebenarnya itu yang mana yang harus kita percaya? Orang belakangan yang nongol atau sumbernya yang memberikan informasi itu? Silakan. Ya, kalau berbicara mengenai hal ini kan, Yesus itu kan datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus 3 tahun menjelaskan siapa Tuhan dan siapa dirinya. Dan tidak pernah kemudian ditemukan ada pengajaran Yesus yang keluar daripada apa yang diperintahkan. Begitu juga di Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa atiun, dan taat juga kepada saya. Itu yang dikatakan kemudian. Fattakullah wa atiun. Takaulah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Makanya Yesus mengatakan mengenal muridnya, murid yang melakukan apa yang dikehendaki kemudian oleh Yesus. Nah, artinya ketika Yesus menjelaskan tentang Tuhan, penjelasan Yesus itu tidak akan sampai kepada apa yang dipahami saudara-saudara kita Kristen hari ini. Ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya, hal itu pun tidak akan pernah sampai kepada pemahaman saudara Kristen hari ini.
Karena kalau kita mencari tentang pengajaran Yesus tentang Elohim, Yesus tidak pernah sampai kepada final yang mana hari ini menjadi buah pengajaran saudara kita Kristen. Yesus sehebat-hebatnya dia di mata Bani Israel, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim yang kalian sembah itu adalah aku yang lahir menjadi manusia. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kecuali pada saat dia mengatakan bahwa dia adalah anak Elohim, dia adalah anak Allah yang kemudian ingin dilempari batu. Tapi Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitabmu, di dalam kitab Taurat Musa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti Yesus hanya penyampai firman. Maka dia disebut sebagai Allah. Atau disebut sebagai Elohim. Nah, kemudian menjelaskan tentang dirinya. Yesus tidak pernah sampai kepada level apa yang diimani saudara Kristen hari ini. Seperti Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Roma 14 nomor 9. Yesus tidak pernah sampai pada pengajaran itu. Yesus hanya mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan, semua pekerjaan diperintahkan oleh Bapa, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan yang Yesus lakukan pada zaman itu, pada saat itu, pekerjaan itu bukan bersaksi kalau dirinya Tuhan, tapi pekerjaan itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia hanya utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang melebih-lebihkan itu, ya itulah yang saya katakan buah pengajaran nabi palsu. Karena ending dari pengajaran Yesus tidak sampai pada level itu. Saya kira begitu Bang Handi. Ya, yang kedua, pertanyaan sama ya, pendeta biar adil kepada pastor. Sebenarnya pastor tadi udah mengakui nabi palsu itu ada di intern mereka sendiri. Apa Anda setuju Bang Juma? Nabi palsu, iya betul, sampai hari ini pemimpi itu masih ada di tengah-tengah mereka. Pengajar-pengajar palsu itu masih ada. Kenapa saya katakan nabi palsu itu masih ada? Tanya kepada saudara-saudara kita tuh, apakah kitab yang direvisi itu masih firman Tuhan menurut kalian? Yes, berarti orang-orang yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu adalah nabi. Nanti direvisi lagi tuh. Ditanya lagi, kitab yang Anda revisi sekarang ini masih firman Tuhan? Ya, berarti yang merevisinya itu nabi lagi dia. Karena kenapa? Dia menciptakan pola baru dari pola lama. Nah, kalau bahasa Makassarnya itu namanya keblampet. Ya, belum. Oke, terakhir nih. Terakhir Bang Juma, kesimpulannya adalah apakah Anda setuju bahwa ajaran yang benar itu dari Sang Pencipta diturunkan kepada nabinya kemudian ada pengikutnya atau ada sahabatnya memberitahukan dan bersanad, tidak ada yang kontradiksi. Akhirnya tidak ada kebenaran yang dibenar-benarkan menjadi benar. Betul apa betul? Iya, betul itu. Itu Kalau nggak di bisa sebelah bagaimana? Di sebelah bagaimana? Apa bersanad? Oh, nggak bisa. Nggak ada sanadnya, nggak bisa. Duduk sebagai hadits lemah saja nggak bisa. Dia cocoknya maudhu, palsu. Kenapa? Tidak sampai kepada sumber. Gitu Bang Handi. Masya Allah. Berapa untuk Bang Juma? Tepuk tangan. Masya Allah. Lanjut. Karopok mau saja, karopok mawari. Masya Allah. Ini benar-benar ini malam kita mendapatkan edukasi loh. Diskusi beradab, saling menghormati satu sama lain, tidak ejek-ejekan dan seterusnya. Inilah cerminan bulan suci Ramadan, iblis dirantai, betul? Bagaimana ceritanya iblis dirantai tadi, dia masih live di sebelah? Itu iblis yang memang sengaja dilepas sebagian. Kalau dirantai semua aman ini nanti. Iya juga sih. Juga kan?
Silakan host disambit lagi yang lain, kita lanjut sampai sahur. Baik, selamat malam Laskar. Selamat malam, salam. Ya, salam sudah tutup. Ya, edukasi yang bagus malam ini. Sudah. Bang Sugi, Ustadz Sugi, doubling Ustadz Sugi. Dabrik. Ya, thank you. Bang Noah, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Kristen ya Bang. Iya, Ya, silakan Bang. udah mulai. Lama Bang Noah pasin lama. Yang di bawah pasti Noah lagi. Bentar Noah, bentar ya. Kita ke Laskar Surgawi dulu. Saya beri topik. Kalau bisa punya keilmuan masuk materi tadi, silakan. Kalau enggak, saya beri topik menarik, gitu ya. Bang Laskar masih bisa Iya lanjut? Bang, saya baru dengar soalnya belum tahu. Laskar Surgawi. Ya, siapa? Ya. Menurut Laskar Surgawi, Anda sebagai Kristen itu bersumber dari ajaran Yesus kah, atau perlu pendapat lain yang membumbui sehingga Anda menjadi Kristen? Atau begini, apakah Anda menjadi Kristen karena pengajaran Yesus? Itu silakan. Oke, terima kasih waktunya. Kalau untuk itu saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan semuanya patronnya tetap Yesus, baik dari nabi-nabi tetap patron kepada Yesus, karena semua nabi-nabi atau semua rasul-rasul yang menulis kitab-kitab itu bersumber pada satu oknum yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya Anda menjadi Kristen karena Anda mengikuti ajaran Yesus gitu. Iya, karena Kristen pada intinya kan pengikut Kristus, artinya mengikuti Yesus yang dari Nazaret. Oke. Mbak Nyuma belum capek, lanjut terusin. Dia menjadi Kristen karena mengikuti ajaran Yesus. Mbak Nyuma makan kali ya. Mbak Nyuma masih siap. Terusin masih dong. termute Terusin ternyata, dong. ya. Ya. Ya, jadi kalau saudara Laskar ini mengaku mengikuti Yesus, begini, yang disebut pengikut itu berdasarkan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Itu kata Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ini kalau kita telaah pernyataan ini dengan akal, ada dua unsur syarat kita menilai orang itu pengikut Yesus atau bukan. Yang pertama, mendengarkan Yesus. Kalau dikatakan mendengarkan Yesus, berarti tidak mendengarkan Paulus, tidak mendengarkan Lukas, tidak mendengarkan yang lain. Karena pengikut Yesus mendengar siapa? Mendengar Yesus. Dicatat itu. Yang kedua, pengikut Yesus mengikuti Yesus, bukan mengikuti yang lain. Nah, sekarang coba takar diri saudara. Takar. Siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Siapa yang Anda ikuti sampai Anda kemudian, siapa yang Anda dengarkan sampai Anda kemudian menyembah Yesus? Kalau Anda pengikut, maka Yesuslah yang harus menjadi patron. Yesuslah yang harus menjadi rujukan. Oh, saya mendengarkan Yesus sampai saya menyembahnya. Yesus bersuara di dalam kitab Bom-Bom bab sekian nomor sekian. Mana dalilnya? Oh, saya mengikuti Yesus karena pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadah gereja, kemudian di situ dia bernyanyi menyembah-nyembah kepada dirinya. Mana dalilnya? Kan tidak ada. Berarti pola dua ini tidak terdapat di dalam diri Kristen. Maka dikatakanlah oleh Yesus kepada muridnya yang mengikuti dan mendengarkan, hati-hati lo, waspada kalian, akan datang kemudian serigala nyamar domba. Apa itu? Orang-orang yang datang mengatasnamakan diriku, tapi yang mereka lakukan itu adalah perbuatan manusia. Percuma mereka menyanjung, percuma mereka memuji, percuma mereka menghormat kepadaku,
tetapi perbuatan, amalan, ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Dan itu Anda lakukan. 30 detik. Coba Anda lihat dalam Matius 23 betapa Yesus mengecam pelaku-pelaku maksiat. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Jangan kau mengikuti, jangan kau mencontoh, jangan kau mensuri toladani kemudian orang-orang Farisi. Sebab mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Kristen hari ini melakukan hukum Taurat? Tidak. Mulut mereka mengatakan, oh kami ini pelaku Taurat. Tapi praktiknya tidak. Begitulah orang Farisi dan ahli Taurat. Kata Yesus, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka duduki kursi Musa, tapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Sama dengan Kristen. Jangan ikuti Kristen, karena mereka membawa-bawa Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sama. Jadi kalau cuma mengaku pengikut, ya silakan aja. Seperti itu, Bang Andi. Saya tanya Bang Juma, ini saya senang sekali nih berjumpa dengan Bang Juma di sini. Ya, Sama sabar dulu Bang. Ini tadi kan saya dengar Bang Juma berbicara mengenai mengikuti Yesus ya. Siap. Berarti menuduh kami bukan mengikuti Yesus ya. Betul. Oke. 100%, 100. Ya. Oke. Kalau dalam silsilah Yesus, Bang Juma tadi bilang bahwa kami kekristenan tidak mengikuti Yesus. Oke. Bagaimana Bang Juma sekarang mengikuti Yesus? Saya bukan pengikut Yesus, Bang. Tadi kan Bapak Juma bilang ke kami Kristen bahwa kalian Kristen itu tidak mengikuti Yesus. Oke. Memang bukan. Berarti Bang Juma mengikuti Yesus bukan? Bukan juga. Berarti ateis ya? Saya pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Saya Muslim. Saya mau tanya tentang Rasulullah Anda itu. Makanya saya Muslim. begini. Komal-komal Islam saya masuk semua, tetapi di tendang-tendang di mute ya. Ya makanya ikuti aturan Bang kalau nggak mau ditendang. Iya, oke, Anda ini dulu. tiba-tiba masuk langsung. Anda tiba-tiba masuk langsung brutal, nggak izin dulu. Iya, bukan brutal. Kan saya Itu dengar. kan Anda nggak dengar kan saya moderatorin. Jadi bagaimana Anda nggak punya adab? Santai dulu, dengerin topik dulu. Ini kan tadi ada Pak Laskar. Tiba-tiba Anda masuk brutal. Ya ditendang lah orang kalau begini caranya. Bukan brutal, tetapi kan saya tadi menyimak tentang ya Anda minimal izin dulu. Yesus Kristus itu. Izin dulu lah sama kita di sini. Izin boleh nggak saya berpendapat? Kan kita beradab namanya Bang. Iya tadi kan Bang Juma sudah selesai. Tadi kan 30 ya kan bukan ditujukan kepada Anda tadi ke Laskar Surgawi tadi. Seakan-akan Anda tuh lebih pintar daripada Kristen yang ada di sini. Bukan lebih pintar Pak. Tapi saya mau menanggapi. Ya udah sekarang gini masuk ke topik. Kalau Anda pengikut Yesus, silahkan jabarkan di sini apa yang pernah dilakukan Yesus Anda lakukan sampai saat ini. Silakan, saya beri kesempatan. Oke, mengenai saya mengikuti Yesus Kristus pertama. Yesus memberi contoh untuk dibaptis. Oke? Bang Juma dengar baik-baik ini. Ya. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Bukan seperti di Indonesia. Terkadang ada yang keluar dari Islam diburu-buru sampai dilaporan ke polisi-polisi itu enggak ada. Yesus mengajarkan kasih. Oke? Yang ketiga. Iya. Yang ketiga, mengikuti ajaran-ajaran memang Yesus Kristus dia pernah mengajar yang luar biasa itu. Itulah yang kami kekristenan mengimani dia, bahkan menyembah dia sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Buktinya ada semua tertulis. Makanya jangan seperti Bang Juma. Saya mengikuti video-video Bang Juma ya. Cukup udah ada 4 yang disebut. Cukup. Kan giliran saya. Iya kan udah disebut 4. Baptis, kasih, ajaran Yesus, menyembah Yesus. Apalagi Pak? Benar. Apalagi? Makanya tadi kan Bang Juma menuduh kami kekristenan bukan mengikuti Yesus tetapi orang-orang Farisi. Baca baik-baik. Ya udah cukup biar Bang Juma lagi bicara. Anda kan udah jawab. Dengar, 4 item. ini kan giliran saya.
Ini nanti saya bertanya ini. Saya mau bertanya nih. Udah ada 4 item. Diskusi dia, turunin. Iya, Nggak bisa diskusi dia, kamu gantian. Tolong Fandi, turunin Fandi. Turunin. Fandi. Ini roomnya room cut nanti loh. 57.000 orang Fandi, tolong turunin. Udah. Turun. Ini nggak bisa diskusi dia, bikin ribet aja dia. Jadi silakan Bang Juma, dia Itu yang pengikut orang yang mukanya kayak beruk itu loh. Tahu saya itu. Ya, dia pengikut Yesus dengan ada 4 item dia sebut. Dia dibaptis, ajaran kasih, terus dia ikuti semua ajaran Yesus. Yang paling terakhir, dia menyembah Yesus. Silakan Bang Juma. Orangnya udah nggak ada, Bang Andi. Gak apa-apa, diterusin dulu biar ada naskah surgawi lagi nih. Oke, baik. Jadi 4 item tadi itu bukan menjadi syarat ya sebagai mengakui orang itu sebagai pengikut Yesus, bukan. Justru 4 item itu dipakai oleh orang-orang penyembah Yesus untuk menyamar sebagai pengikut. Kenapa? Kalau dikatakan Yesus dibaptis, itu karena Yesus hidup di zaman Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan baptis yang terjadi pada zaman Yesus itu pentahiran. Bukan syarat untuk menuhankan kepada Yesus. Apakah kemudian ketika Yesus setelah dibaptis, Yesus kemudian hari minggunya ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, menyambung kembali kulupnya? Kan tidak. Jadi apa yang dijadikan sebagai sandaran tadi saudara Kristen itu hanya sebagai alasan aja untuk bertopeng ria. Faktanya dia penyembah. Yang dikatakan pengikut dengan penyembah itu beda. Sekarang gini, saya mengikuti Pak Prabowo dengan saya menyembah Pak Prabowo, apakah itu sama? Tidak. Beda. Tidak bisa. Jadi apa yang didasarkan tadi oleh saudara siapa tadi itu 4 item itu hanya dipakai sebagai sandaran untuk menggunakan topeng bahwa aku pengikut, padahal sejatinya bukan. Buka baju dia, isinya itu serigala di dalam. Dia menyembah Yesus. Bagaimana ceritanya orang mengaku pengikut sementara dia sembah? Yang namanya pengikut itu mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh yang diikuti. Itu baru pengikut. Pengikut setia adalah mereka yang kemudian setia melaksanakan setiap instrumen, instruksi, perintah dari yang diikutin. Itu baru pengikut. Sementara yang kita lihat ini bukan pengikut. Dia ini penyembah, pentuhan. Mendudukkan Yesus di atas panggung lalu mereka sembah. Itu bukan pengikut. Dia ini pola yang benar adalah dia tadi itu adalah pengikut Paulus menyembah Yesus. Itu baru betul. Setuju. Karena di item keempat dia sendiri yang mengatakan menyembah Yesus. Gitu ya. Baik. Iya. Naskah surgawi tadi sebenarnya jatah Anda loh ini. Langsung disabotase oleh orang yang sok tahu tadi, tidak beradab. Silakan bro. Bro, Laskar, silakan. Oke, Bang. Ya, jadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya apakah Ya, tentang pertanyaannya kriteria gini. tentang pengikut Yesus? Ya, kalau Anda pengikut Yesus, pertama, Yesus itu menyembah kepada Tuhannya. 1. 2, Yesus itu adalah mengikuti seluruh perintah Tuhannya. Gitu ya. Apakah Anda menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus? Kalau Anda pengikut Yesus, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi kan dengan kriterianya Bang Handi tadi mengatakan Yesus menyembah Tuhan, habis itu Yesus mengikuti semua segala perintah Tuhan. Artinya di sini tidak ada pun satu atribut yang digagalkan untuk menuhankan Yesus. Apakah ngerti nggak maksudnya, Bang?
Coba Ketika Banyuma, ngerti nggak tuh Yesus Banyuma apa maksudnya? Ini tugas Banyuma nih meluruskan. Maksudnya, bentar ya. Dalam kemanusiaan, Yesus itu menyembah Tuhan. Oke, maksudnya dalam hal ini bukan hal yang lain loh, Tuhan. Terus mengikuti segala perintah Tuhan. Jadi segala atribut tentang Tuhan itu ada pada diri Yesus. Tidak ada di luar konteks dalam ketuhanan. Yesus ada pelanggaran. Misalnya begini, saudara. Kita harus ketahui ya, saya ilustrasikan misalnya begini. Presiden kan, jangan kita katakan sama, hanya ilustrasi ini ya. Hakikatnya sama kan seperti Tuhan. Presiden itu nggak dapat dilihat, nggak ada wujudnya. Itu presiden nggak ada wujudnya. Tapi atribut kepresidenan itu ada pada Prabowo. Jadi jika saya mempresidenkan Prabowo, apakah itu salah, saudara? Sebab Prabowo itu mempresidenkan dirinya, atau sama seperti Yesus tadi, dia menyembah Tuhan. Jadi karena kita harus mengerti dulu hakikat Tuhan itu tidak terwujud. Hakikatnya tidak ada lah istilahnya. Dia di atas rasio kita. Sama seperti presiden. Hakikatnya itu beda dengan hakikatnya Prabowo. Hakikat Prabowo manusia. Hakikat presiden bukanlah manusia. Dia itu tidak terlihat. Sebab presiden itu hanya gelar. Tapi atribut kegelaran itu ada pada diri Prabowo. Jadi saya mempresidenkan Prabowo. Sama seperti saya menuhankan Yesus. Karena atribut ketuhanan itu ada dalam diri Yesus. Jadi tolong berikan kepada saya, apa pandangan saudara yang di sini untuk menggagalkan Yesus adalah Tuhan, atau salah satu atribut yang menggagalkan Yesus sebagai Tuhan. Oke, cukup. Kalau mungkin ada narasi yang bisa edukasi di sini. Ya, silakan Bang Yuma. Iya. Gini, kalau saya jadi Anda, saya harusnya malu bertanya seperti itu, Bang. Karena Yesus itu manusia. Atribut dia manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Dia anaknya Maria, sepupunya Yohanes, kakaknya Yudas, ponaannya Elizabeth, ponaannya kemudian Zakaria. Gagal dia Tuhan, manusia dia itu. Terlalu enteng bertanya. Yesus itu manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Maka dia bukan Tuhan. Sederhana bukan? Jadi Anda mau melabeli dia apapun, kemudian dia nabi, dia Mesias. Faktanya dia ciptaan. Kalau saya ketemu Yesus, kuglitik keteknya, tertawa-tawa dia itu. Yesus kugaruk belakangnya ketika dia gatal, senang dia itu, Bang. Dia itu manusia loh. Ya Allah ya Karim. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mustahil berhenti menjadi Tuhan. Mustahil menjadi manusia. Cuman masalahnya sekarang adalah bedanya antara Anda dengan saya. Saya menggunakan akal, Anda menggunakan doktrin. Kalau sudah menggunakan doktrin, ya, becak pun bisa dituhankan. Tapi kalau akal yang kita pakai, Yesus tidak bisa duduk jadi Tuhan. Kenapa? Dia kalau habis makan jengkol kentut, bau kue panada, Bang. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan apa ini? Apa yang menjadi predikat Yesus? Dia bukan, dia Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Yesus manusia serupa dengan Bang Suma. Coba. Oke, baik. Ada enggak? Ya, silakan. Saya ilustrasikan lagi ya, Bang ya. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Presiden itu kan bukan manusia. Itu kan hakikatnya. Prabowo itu bukan presiden. Ngerti nggak maksudnya? Presiden kan itu kan pada hakikatnya ada sendiri. Dia nggak terlihat, nggak terwujud. Juga nggak diserupakan seperti Prabowo. Itu presidennya. Tapi perwujudan dari presiden itu, interpretasi dari presiden itu adalah wujudnya Prabowo. Prabowo memegang atribut kepresidenan, yaitu legalitas. Dia dipilih oleh rakyat. Bukankah begitu? Aspirasi rakyat ada dalam diri Prabowo. Sama seperti Yesus. Berarti maka Yesus dia mengatakan dialah utusan dari Tuhan. Mana ya Banyuma? Pokoknya nggak apa-apa. Ya, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang melalui angket gitu. Pemilihan.
Ada muktamar, konsili-konsili, lalu kemudian diputuskanlah hari ini tanggal sekian, mulai hari ini Yesus jadi Tuhan kita maksudnya. Anda salah mengambil ilustrasi antara presiden dan Pak Roro. Pak Roro itu presiden juga. Presiden itu adalah Pak Roro. Nah, kalau Pak Roro ini kemudian Anda katakan sebagai manusia dan presiden ini sebagai jabatan, Bung, belum pernah ada kalangan sapi dipanggil presiden. Siapa presidennya ayam yang ada di sini? Oh, ini presidennya, bom. Kalau yang ini kumpulan sapi-sapi, siapa presidennya? Gak bisa, Bung. Presiden itu gelar untuk makhluk bernama manusia, dan Prabroro itu adalah juga manusia. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti bukan manusia. Karena dia pencipta langit dan bumi. Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya sebenarnya di sini sederhana. Anda menilai anak Maria itu Tuhan karena Anda tidak menggunakan akal untuk menakar itu. Itu aja poinnya. Jadi ketika Anda ditanya, wahai saudara Laskar, apakah Yesus bagi Anda itu adalah Tuhan? Maka Anda harus menjawabnya gini. Karena saya tidak menggunakan akal, maka Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi saya. Itu baru tepat. Tapi kalau Anda ngotot seperti ini, Papa Prororo ini adalah nama presiden, Anda ditertawakan orang, Bung. Mau lari kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Karena Anda ketika memaksakan seekor sapi adalah ayam kepada kami hanya menertawakan Anda. Bagaimana mungkin seekor sapi adalah ayam? Tidak mungkin. Ini sapi aja nggak mungkin adalah ayam, apalagi manusia. Kentutnya bunyi knalpot, Anda bilang dia Tuhan. Bagaimana mungkin? Ayam saja Anda katakan, weh Islam semua. Ya, kenapa saudara Laskar? Sapi yang ada itu adalah ayam. Masolang generasi. Tidak bisa, Bung. Apalagi Yesus. Yesus itu yang datang ke Bani Israel, yang disunat nonotnya, yang netek ke ibunya, itu adalah Tuhan. Itu di gereja. Di sini nggak bisa. Begitu, saudara Laskar. Bang Yoma, sanggup nggak Yesus ini bisa membuktikan kalau diberi gelar Tuhan, sanggup nggak dia menjalani dia itu dalam hidupnya? Dia sudah mengakui, aku adalah Tuhan. Nabi Musa juga mengakui, innani anallah, Dia sudah mengakui, tapi hal itu kemudian bagi orang berakal dibantah oleh Yohanes 3 nomor 34, Bang Hadi. Orang yang diutus menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, sehingga mereka kemudian berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sekiranya Yesus ya naik motor, naik ke Gunung Bromo, kemudian naik paling tertinggi, lalu menggunakan toa yang paling besar. Wahai seluruh umat manusia, ada apa? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Yesus yang mengatakan. Orang berakal akan mengatakan, oh, dia ini sedang menyampaikan firman majikannya, karena dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah Mesias. Apa yang keluar dari mulutnya kita harus percayai. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Yang dia maksud adalah Tuhan yang mengutusnya itu tiada Tuhan selain dia. Apa buktinya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi yang keluar dari mulutku adalah firman Tuhan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengarkan dari diriku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus kemudian menyatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Bukan Yesusnya, tapi yang ada di belakang dia. Yesus hanya duta, dia hanya utusan, penyampai firman saja. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, wah, Yesus Tuhan ini ya. Sama ketika Anda orang melihat HP.
Dia lihat HP jatuh di jalanan kan. Di situ ada suara dari HP. Halo, halo, halo. Ada yang dengar saya enggak? Ini saya Bang Suma. Ada yang dengar saya enggak? Orang yang datang melihat itu HP. HP ini Bang Suma. Oh ini yang orang cerita-cerita ya. Ini yang namanya Bang Suma ternyata. Akhirnya diambil HP itu. Oh Bang Suma ini segi 4. Oh ini yang namanya Bang. Padahal HP itu sedang menyampaikan firman dari Bang Suma yang ada di Makassar. Itu Bang Handi. Laskar silakan. Oke, baik ya. Seperti jika saudara Juma, Bang Juma ini coba mengkultuskan bahwa Prabowo dan presiden itu berbeda. Yang namanya presiden jabatan, Prabowo adalah manusia. Kenapa Prabowo kamu katakan presiden, sementara Prabowo itu manusia, sementara presiden bukan manusia? Jadi ketika Anda mengkultuskan itu, tolong jelaskan bagaimana Anda cara menjelaskan kenapa kamu mempresidenkan Prabowo, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo adalah manusia. Lalu kenapa kamu mempresidenkan Prabowo? Sama seperti Yesus, Tuhan bukanlah manusia, tapi Yesus manusia. Tapi kenapa kamu menuhankan Yesus? Berlaku dengan ilustrasi yang saya bawakan. Kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara presiden bukan manusia? Prabowo adalah manusia. Coba kamu jelaskan jika kamu mengatakan kamu berakal sehat di sini. Oke. Di sini tim ses Tuhan melawan tim ses presiden. Tim sesnya Tuhan. Silakan. Anda harus membedakan gelar Tuhan dan gelar manusia, Cak Ayu. Gelar Tuhan untuk pencipta, gelar manusia untuk makhluk siapapun bisa. Saya juga presiden di tempat usaha saya ini, saya presidennya di sini. Tapi tidak boleh saya dikatakan saya Tuhannya di sini, nggak boleh. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan, halo. Tuhan di mana dia, Bung? Di mana dia jadi Tuhan? Di dalam hatimu mungkin. Sebentar saudara. Pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa kamu bilang Prabowo itu presiden, sementara presiden itu kan bukan manusia? Prabowo itu manusia, itu yang kamu jelaskan kepada saya. Bagaimana cara menjelaskannya? Oke. Yang namanya presiden itu gelar untuk manusia. Orang datang ke peternakan ayam, panggil yang menjaga di situ. Dek, di sini, Dek, sini, Dek. Yang mana presidennya ayam ini di sini? Lucu. Yang orang bertanya yang mana indukannya di sini, ayam yang ini yang mana indukannya, sapi ini yang mana indukannya yang tertua. Tidak dikatakan yang mana presidennya. Presiden itu gelar untuk manusia. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus bukan pencipta, maka haram hukumnya dia bergelar Tuhan. Coba gunakan akal apa sekali-sekali ya. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus itu ciptaan. Maka Yesus gelarnya adalah Tuhan. Yesus gelarnya adalah Kurios. Yesus gelarnya adalah manusia. Jangan dinaikkan levelnya. Sesat itu namanya. Begitu juga Tuhan, jangan diturunkan levelnya. Begitu, Bu. Silakan. Oke Bang ya, jadi gini, gelar itu untuk manusia, itu yang Anda katakan kepada saya. Yes. Lalu Prabowo gelar untuk pribadinya. Yes. Begitu. Iya. Jadi Tuhan itu gelarnya untuk ciptaan. Mati meja. Balas ya anak. Gelar. Ciptaan tidak boleh dipanggil Tuhan, Bro. Konsekuensi logikamu saudara kan begitu. Jika kita sambungkan, makanya saya tanya, coba kamu yang jelaskan deh, kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara nyata di depan mata kamu presiden itu bukanlah manusia. Hakikatnya beda, saudara. Jangan kau samakan presiden dan manusia adalah satu oknum yang sama. Ini yang Anda tagihkan dari dulu. Kenapa Yesus itu dituhankan, padahal Tuhan itu bukan manusia. Baik. Coba Anda jelaskan kenapa sampai sekarang Anda memanggil Prabowo itu presiden, sementara presiden itu bukan manusia. Baik. Apa dasarnya? Oke. Kalau Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan?
Ini konteksnya beda, saudara. Kita Saya tanya dulu, presiden, saya tanya dulu. kita konteksnya. Saya tanya dulu. Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan Prabowo? Bisa nggak? Ya, kalau Prabowo kan bukan Tuhan, dia manusia. Kalau kan? dipanggil sebagai Presiden Prabowo bisa? Loh, katamu presiden nggak boleh manusia. Aduh. Kok jadi muter? Iya kan? Karena presiden kan pada hakikatnya sendiri. Ya, nggak dapat Presiden itu dilihat, gelar nggak bisa diserupakan. manusia. Iya kan? Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus mau Anda gelari presiden bisa, tapi Yesus Anda mau gelari Tuhan tak bisa. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi satu oknum, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi, maka dia haram hukumnya bergelar Tuhan. Itu loh, Jadi Bang. kesimpulan saudara, kita akan muter-muter di sini. Jika muter, jika ambil kesimpulannya begitu, saya juga bisa katakan presiden itu bukan Prabowo, sebab presiden itu bukanlah manusia. Kan begitu. Jadi saya tidak bisa mempresidenkan Prabowo, sebab presiden itu bukan manusia. Presiden itu gelar. Jadi begitu, saudara. Itulah teologi dalam iman Kristen begitu. Atribut Tuhan itu lekat pada diri Yesus. Jika Anda mau membuktikan untuk menggagalkan ketuhanan Yesus, narasikan kepada saya, apa sih yang menggagalkan Yesus itu Tuhan? Mempresidenkan Prabowo. Faktanya Prabowo bisa jadi presiden. Oh, itu jawaban Anda klasik. Saya juga bisa menjawab demikian. Yesus adalah Tuhan. Itu Padahal klasik Yesus sekali mau sampai jawabannya. kapanpun tidak akan pernah menjadi Tuhan karena dia manusia. Gimana ceritanya? Itu tendensi imanmu yang kau bangun di sini, saudara. Ya, bukan pada akal sehat yang kita bicara. Hanya Anda terlalu bertendensi dalam iman Anda. Anda harus mengatakan, masa akal sehat Anda mengatakan bahwa Prabowo bukan presiden? Mati meja. Saya katakan Enggak siapapun mungkin akal bisa sehat Anda menjadi berpikir presiden. begitu, saudara. Enggak mungkin Karena akal presiden sehat itu Anda. adalah gelar atau jabatan untuk manusia. Siapapun bisa jadi presiden. Sama, saya jadi presiden di tempat usaha saya. Bisa. Karena presiden itu identik dengan manusia. Tidak identik dengan Tuhan dan tidak identik dengan hewan. Begitu juga Tuhan tidak identik dengan manusia, tidak identik dengan makhluk, tapi identik dengan pencipta. Makanya Anda sekarang demikian ini juga. apa? Anda ini mau bahas apa sebenarnya? Makanya jika ngomongnya seperti itu, Tuhan juga nggak identik, harus identik dengan Yesus. Nggak boleh Yesus identik itu sama iblis. manusia Cahayu. Ini hanya konsekuensi logika saja, saudara. Jangan bawa iman dulu. Hanya akal sehat saja yang butuhkan. Jangan bedakan dulu dong. Simpan dulu imanmu, keyakinanmu, simpan dulu. Akal sehat aja yang saya butuhkan. Masa kamu bilang Prabowo itu bukan presiden lantaran Boleh nggak Pak Bom Bom itu gelar dan manusia itu beda. Anda Tuhankan? Boleh nggak Pak Bom Bom itu Anda Tuhankan? Jangan kemana-mana, jangan melebar. Kita di sini aja. Ilustrasinya sudah ada tadi. Kamu berikan presiden, hakikat presiden sama hakikat Prabowo. Kalau cuma mau modal Loh, kamu bisa jelaskan kepada saya, saudara. Apa sih? Sejauh mana kamu berbicara tentang akal sehat tanpa melakukan tendensi iman? Jelaskan kepada saya kenapa semua warga Indonesia memanggil Prabowo adalah presiden, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo itu manusia loh. Itu hakikatnya. Makanya Kristen juga sering ditanya, kenapa kalian menuhankan Yesus sementara Tuhan itu bukan manusia? Yesus itu manusia. Sama halnya berlaku, kenapa kalian mempresidenkan Prabowo sementara presiden itu bukanlah manusia? Prabowo manusia. Tolong jelaskan kepada saudara. Jelaskan kepada saya, saudara. Bagaimana cara menjelaskan itu? Anggap saja saya anak sekolah minggu di sini, oke? Silakan. Sekolah minggu pun malu disamakan sama orang tak berilmu kayak gini, cuman modal air liur aja pun. Tuhan, presiden, dua-duanya adalah gelar. Presiden gelar untuk manusia. Tuhan gelar untuk pencipta. Yesus manusia. Oke?
Jadi dia bisa mendapatkan gelar presiden, tapi Yesus tidak boleh mendapatkan gelar Tuhan. Prabowo bisa mendapat gelar presiden, tapi Prabowo tidak bisa mendapat gelar Tuhan. Kenapa? Karena gelar Tuhan hanya milik Tuhan pencipta. Sampai sini enggak paham juga, atau pura-pura Anda pikun gitu loh. Oke, binatang itu gelar. Oke, bom-bom adalah manusia. Bom-bom tidak bisa digelari binatang. Oke, karena dia manusia. Ayam tidak bisa digelari manusia, karena ayam adalah binatang. Yesus tidak bisa digelari malaikat. Yesus tidak bisa digelari setan, karena Yesus manusia. Begitu juga Yesus tidak bisa digelari Tuhan, sebab Yesus manusia. Coba belajar lagi lah. Tuhan itu gelar untuk pencipta, Yesus ciptaan. Berarti Yesus tidak bisa menyandang Tuhan, gelar Tuhan. Kalau Anda kemudian orang-orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan, itu karena kalian tidak menggunakan akal. Dalam bertuhan itu. Masih bahas sebelum terlalu jauh, tidak akan pernah jauh karena kamu presiden muter-muter aja itu di sini. digelar sebagai manusia itu, sampean tuh belajar definisi dari mana? Saya kira udah Jadi Presiden digelar sampai presiden mana? ini gelar untuk siapa? Presiden ini gelar untuk siapa? Gelar untuk kepala negara itu presiden, bukan Nah, kepala negara itu apa? Kalau jangan melakukan pertanyaan runtutan, nanti saya berlaku demikian kepada Yesus gimana? Ada sok tahu. Itu pertanyaan lanjutan ya. Udah, Tadi kamu bicara membangun sebuah konsep itu jangan sampai sesat loh saudara. Saudara, Anda masuk toilet aja, kunci dari dalam, coli sampai puas. aja enggak jelas. Jangan di-mute. Jangan layak Anda dipergiin. diskusi dengan saya. Udah enggak ada otaknya, dijelaskan berkali-kali juga enggak akan paham, cuma bikin capek aja. Enggak, Nanti yang sebenarnya Dik, aku pengen melangkah ke dia. Kalau memang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan ketuhanan Yesus. Apa yang dia lakukan sehingga dia Tuhan. Kan nggak apa-apa masuk kedua ke situ. Presiden itu manusia. Presiden itu gelar dia kepala negara. Kepala Ini negara kalau itu manusia. Ada Laskar nggak? Kristus Ada nggak? ini semua modelnya ya Om. Ada nggak Nggak kepala nyampe negara ayam? otaknya bang, nggak nyampe otaknya. Dan di mau situ. nanya semua kepada yang ada di YouTube sama di sini, ada nggak kepala negara ayam? Enggak ada. Nggak ada ya. udah dijelaskan seperti itu enggak paham juga. Tuhan itu hanya gelar hanya untuk sang pencipta, masih juga ngotot. Memang nyembah Yesus itu wajib koplak. Wajib koplak. Kalau nggak koplak nggak bisa nyembah Yesus. 1 Korintus 4:10. Poten botol karena Coba kita sambut dulu adik Noah ini gitu loh. Menanggapi tadi saudaranya sesama Kristen, pendapatnya seperti itu. Noah, gimana pendapatmu tadi? Saudaramu begitu? Oke, terima kasih Bang Handiku. Jadi ketika kita umat beragama, umat manusia berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan adil dan beradab, itu sudah sangat jelas ya Bang Handi. Saya rasa udah berulang kali juga saya sampaikan, karena Sang Pencipta itu adalah Sang Maha Kuasa. Sangat tidak mungkin lah Sang Pencipta langit dan bumi yang kita sebut sebagai bahasa umumnya Tuhan itu menjadi manusia, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Itu akan mengurangi kodrat Sang Pencipta sebagai seorang pencipta gitu. Contoh ya, sebenarnya kita sebagai manusia tidak boleh sih mencontohkan, tetapi Langsung aja, kamu kalau tadi argumentasi teman kamu itu, kamu Ya. beli angka rank 1 sampai 10, kamu beri angka berapa? gimana Bang ya, saya takut salah bicara.
Itu cara pemikiran dia ya, itu terserah dia lah. Saya nggak berani ngasih nilai bang gitu. Atau kalau gini, yang mana masuk akal? Penjelasan dia atau Bang Juma? Ya penjelasan dia itu nggak masuk akal bang. Karena Oh, kita tepuk tangan. bukan bukan saya membela diri atau membela Bang Juma. Di sini bukan masalah salah atau benarnya gitu ya. Tapi memang pendapat seperti itu tidak masuk akal. Nah, itu baru pikiran kita sebagai Ini baru manusia. orang sehat yang bicara nih. Nah, bukan pikiran berbicara dari agama. Kita sebagai manusia dulu gitu. Kan gitu. Ya kan? Apa mungkin bang? Abang nyiptain mobil, terus abang jadi mobil itu. Jadi Noah begini loh. Jadi tidak boleh ada ayam diberi gelar presiden ya. Oh, kalau masalah itu bang, itu udah jauh lah bang. Nggak mungkin. Itu udah Oke. jauh melenceng bang. Jadi yang boleh jadi presiden itu adalah manusia, betul? Ya itu udah Oke. pasti. Karena Dan itu tidak boleh ada manusia diberi gelar Tuhan. Betul? Iya, bang. Iya. Pinter. Sederhana tadi itu loh. Gini-gini doang diputar sampai subuh tadi itu. Ya, itu nggak seharusnya gitu ya kan. Iya. Ya, tapi itulah bang. Cara berpikir orang kan beda-beda. Itu terserah dia lah. Ya. Thank you brother. Semoga Iya. kamu dapat hidayah di bulan suci Ramadan. Oh, dari dulu saya udah dapat hidayah kok bang. Untuk diri saya sendiri. Oke host, ada yang baru naik. Mungkin Stanley juga mau berpendapat. Atau baik. yang lain, silakan. Selamat malam Bang Edo. Saya Muslim Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan, silakan Bang Edo. Saya izin bicara sedikit sama Bang Zuma boleh ya? Silakan. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana bang? Begini Kak Zuma. Tadi kan saya ada debat di room sebelah tuh. Suara kecil Bang, Dendi kenapa? Ya, begini Pak. Tadi saya ada debat di room sebelah sama teman-teman Kristen juga gitu. Ya, kita kan ketahui bersama kan Kak Zuma ya, bahwa Tuhan tidak ada nubuatan yang tertulis dalam konsep keimanan Yahudi bahwa Allah itu akan datang sebagai Tuhan, gitu Kak Zuma ya? Hah? Gimana? Sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Allah turun sebagai manusia untuk menebus dosa. Itu kan tidak ada di dalam konsep iman Yahudi. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, saya teliti tentang itu. Saya berangkat dari teman-temannya Kak Zuma, terus saya teliti. Saya dapat ternyata ini Pak Kak Zuma, di Matius 2 ayat 1. Ya, yang di Matius 2 ayat 1 Kak Zuma. Iya. Ya, di situ tertulis bahwa keimanan orang Kristen ini dibangun dari orang-orang Majusi. Kak Zuma. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur untuk ini, menyembah Yesus. Kan lucu itu. Ketika Injil menceritakan tentang konsep keimanan Majusi gitu. Iya. Iya, jadi andaikan bisa kita lihat bersama di situ udah ketahuan tuh bahwa landasan keimanan mereka ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah dari kitab Majusi, Pak. Iya, itu salah satunya. Bisa juga kalau saya nih, kalau ada penghujat, nih ya, biasanya mereka terperangkap dengan jauh. Saya giring dengan mereka mengatakan, mereka yang menunjukkan ini, kalau penghujat, mana buktikan orang yang menyembah Yesus? Nah, dia tunjukkan Majus, berarti kalian pengikut Majus. Tapi saya akan menggiring ke Markus 5, di mana di situ orang yang kerasukan setan, orang gila menyembah Yesus. Setelah orang itu waras, tidak nyembah Yesus lagi. Berarti orang yang masih nyembah Yesus hari ini berarti orang yang masih belum waras. Kayak gitu. Karena ibunya Yesus adalah orang yang paling terdekat dengan Yesus.
Yohanes sepupunya adalah orang yang paling dekat. Yudas kemudian adalah orang yang paling dekat. Nikodemus orang yang paling dekat kemudian. Yahya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling dekat. Adakah mereka kemudian menyembah Yesus? Yusuf. Adakah kemudian dia menyembah anaknya sendiri yang dia besarkan bersama dengan istrinya? Gak ada. Ini orang terdekatnya loh. Sekarang yang tahu tentang Bang Suma adalah ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, saudaranya, tantenya. Itu yang lebih tahu. Jadi kalau ada orang tahu tentang Bang Suma, ada yang memberitakan tentang Bang Suma, tanya orang tuanya, tanya saudara-saudara, benar enggak pengakuan orang ini tentang Suma? Kalau benar, berarti orang itu adalah orang yang benar. Nah sekarang, pemberitaan tentang Yesus dari Paulus. Paulus ini siapa sih? Nama bapaknya siapa? Nama ibunya siapa? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Lukas ini siapa sih? Markus ini siapa sih? Penulis Yohanes ini siapa sih? Kok mereka tahu tentang Yesus? Sementara Yesus ini kan datangnya dari Yahudi. Ada emaknya, ada bapaknya. Coba kita lihat runutan sanadnya kemudian. Siapa mereka ini? Gak ada kan yang bisa menjelaskan. Iya benar. Paulus mengatakan dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Ini dari Paulus semua. Ini ente sebenarnya siapa? Nabi kah, rasul kah, pesulap kah, atau siapa? Jadi kalau bicara mengenai itu, betul yang saudara katakan, Matius 2 ini, itu betul. Lalu kemudian Markus 5 juga di situ dikatakan bahwa orang kerasukan setan lari setelah melihat Yesus, berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus. Setelah dia sadar, setelah roh setannya keluar dari dirinya, dia sudah waras, tidak lagi dia menyembah Yesus, tapi menjadi pengikutnya, tapi tidak menyembah. Nah kalau Kristen bukan pengikut tapi menyembah, ngaku pengikut. Seperti itu. Oke, Itu, saudara Edo. Ya. Bro Edo, thank you ya. Kita masih mau naikkan teman Kristen lagi. Terima kasih Kak Zuma. Saya cuma ingin sama-sama. konfirmasi tentang Iya, itu. sama-sama Dinda Edo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Belajar terus lagi kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di negara lain selain di Indonesia ada sapi menjadi presiden. Sampai jadi presiden. Tapi jangan di negara kita, jangan. Di negara lain aja sana lah. Di mana kek? Supaya apa argumentasi ya yang tadi ini terbukti sudah. Wakilnya apa, Bang? Wakilnya ayam. Ya Bang Handi nanti dicek aja ya Bang Handi yang mau naik. Bang Ya. Handi kan moderator. Lanjut Bang. Jadi kalau sapinya presiden, wakil presidennya ayam, menteri-menterinya apa ya? Menteri-menterinya apa? Kucing? Meong. Tikus. Kucing meow. Ya. Jam Kacau. berapa? Itu mah di Taman Safari. Kacau. Ada juga adalah raja hutan, yaitu apa? Gorilla. Ya. ada aja. Alhamdulillah. Siapa yang mau dinaikin? Kenapa ya otak-otaknya Uten kayak gitu otak-otaknya Uten? Pura-pura bodoh. Tapi tadi kita apresiasi Pastor siapa tadi namanya itu ya? Lupa saya. Maris, Pastor Maris. Pastor Maris. Ya orangnya sopan ya, begitulah kalau Katolik diskusi. Karismatik dia, Kanda. Oh karismatik ya. Tapi ujung-ujungnya juga ya cuman bahasanya yang santun. Mohon maaf ya Pak PS. Isinya juga ya kebanyakan doktrin sih. Sepertinya dia lagi nggak bisa membedakan dia berada di area publik atau dia berada di area kampus atau gereja. Jadi materi dari gereja, materi dari kampus dibawa ke sini. Betul ya Stanley? Iya betul Bang Handi. Jadi buat teman-teman Kristen sebenarnya kalau mau fair ya, kalau naik komal itu cukup
redaksi dari Bible, jangan pakai doktrin karena kita orang muslim ini tidak pakai doktrin, kita pakai data yang menjadi redaksi Al-Qur'an. Jadi sebaiknya mereka pakai Bible redaksi atau literasi, jangan didukung oleh doktrin, nanti jadi kemana-mana diskusinya. Betul, sepakat. Sepakat sekali. Kalau di gereja boleh lah. Yang lucu tadi, saya bawa data, dia bawa doktrin, saya yang salah tafsir katanya. Saya bawa Matius 7, 15 sampai 21, dia yang mentafsirkan, saya yang bawa data. Saya bawa Ulangan 18, saya tidak mentafsirkan, saya cakupan dari isi tersebut, dia justru yang mentafsirkan lebar kemana-mana. Saya bawa Lukas 21, dia tafsir kemana-mana. Saya hanya membaca data sesuai dengan keadaan. Bagaimana Paulus mengaku bahwa dia melakukan penganiayaan, penangkapan, memenjarakan, mensesah murid-murid Yesus, dan itu data saya sajikan. Tapi yang mentafsirkan saya. Iya betul Bunda. Aneh aja. Beliau tadi pertama naik ini kan diskusi dengan saya, kenapa sampai saya mualaf, cuman tadi sempat terpotong, tapi insya Allah bisa dilanjut lagi, mudah-mudahan pendeta dia bisa juga syahadat gitu, walaupun dia kehilangan pekerjaan. Karena sudah syahadat. Amin, amin. Jadi buat teman-teman Kristen sebenarnya cukup pakai logika, yang mana kalau kita pakai dalil Matius 28, di sana ada 3 entitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa Allah? Ya Bapa. Menurut siapa? Menurut Yesus. Bapa satu-satunya Allah. Yang Anak siapa? Anak Mesias. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Allah Parakletos. Nah, dari pemaparan Yesus atau uraian dari Yesus itu kan jelas bahwa Yesus sudah purna tugas. Sebagai seorang Mesias sudah purna tugas. Diutuslah yang namanya Parakletos. Ngapain Yesus turun lagi ketemu Paulus? Wong sudah tugasnya Parakletos. Jadi Parakletos jadi gaji buta. Wong dia Yesusnya turun naik terus. Kalau Parakletos tidak kerja gitu kan. Ya seharusnya kalau memang Paulus bertemu dengan dia, seharusnya ketemunya sama Parakletos, bukan sama Yesus, kan Yesus sudah purna tugas. Sudah pensiun lah kasarannya untuk untuk tugasnya sebagai Mesias, sebagai pendakwah pada saat itu. Jadi Yesus juga bilang kan dia cuma datang 2 kali. Yang pertama di abad pertama, yang kedua di akhir zaman. Paulus bantah. Kalau seandainya sudah ketemu Paulus di Damsik, Damaskus, Yesus datangnya ketiga kali jadinya. Jadi Yesus bilang dia cuma datang 2 kali. Tapi gini Dinda, ini kan surah-surah ini kan bukan ditujukan untuk orang yang menggunakan akal. Jadi kalau mereka ditanya kedatangan yang keberapa Yesus ke Paulus, ya bisa jadi mereka mengatakan itu kedatangan yang ketiga. Terus kedatangan yang keduanya kapan? Nanti di akhir zaman. Jadi kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan ketiganya, keduanya nanti di akhir zaman. Bisa jadi kan? Iya. Mereka mentafsirkan kayak gitu. Apalagi banyak murtadin yang berkesaksian katanya ketemu Yesus. Ini Yesus sudah selain Tuhan, sudah dianalogikan seperti teh celup, naik turun gitu kan. Jadi kalau seandainya ada salary-nya atau ada gajinya, PIC yang jelasnya adalah Parakletos, ini gaji buta, dia nggak ada gunanya kalau Yesusnya turun naik terus gitu. Tapi ada hal yang menarik juga terkait dengan gelar Yesus yang adalah sebagai anak Bapa. Sebenarnya kalau kita ingin mengkritisi lebih dalam, Yesus itu bukan anak Bapa. Yesus itu adalah anak Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus lahir dari Roh Kudus. Dengan kitab Lukas. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Berarti ketika dia melahirkan anaknya Roh Kudus. Yesus itu anaknya Roh Kudus, bukan anaknya Bapa. Dan diksi Bapa, Yesus menggunakan diksi Bapa itu seperti persuasif untuk kedekatan beliau sama sang pengutus gitu kan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu bukan Bapanya sendiri, doa Bapa kami bukan doa Bapanya Yesus. Seandainya kita berdoa kepada Bapanya Yesus, ya itu mungkin Bapanya Yesus, tapi kan doa Bapa kami seluruh umat manusia, berarti bukan cuma Bapanya Yesus. Bukan cuma Bapa kita, tapi Bapaknya Yesus juga. Ya, Kembali ke topik boleh Bang? Siap Bang Mama. Ya, silakan dengan Dinda Stanley. Saya masak dulu. Mau tangkap ayam dulu saya ini. Ada ayam kabur dari kandang. Hati-hati nangkap presiden.
Iya, hati-hati. Harus ditangkap presiden abang nanti. Saya tetap di sini mantau. Nanti kalau saya diizinkan tertawa, saya tertawa. Silakan. Lobet juga, Oke. Betku. Lanjut. Dinda Stanley monitor. Silakan, Dek. Siap. Ayo, ada beradmin juga nih. Stanley, Pagi Bang Handi, lanjut. Ya. Bang Stanley, semuanya. Ya, Bang. Hari ini Pagi, sahur pagi. pertama ya, apa gimana sih? Iya. Iya. Sambil nunggu sahur nih kayaknya. Di tempatku hampir, Bang. Ini tinggal berapa menit lagi. Oh iya. Oke, lanjut. Silakan. Aku baru datang tadi belum tahu apa-apa Bang. Topiknya tadi gini. Bentar bang, sebelum masuk ke topik, saya Iya. punya satu pertanyaan nih. Nah, ini karena kebetulan ini kan bulan puasa ya kan, bagi umat saudara-saudara Muslim ini kan. Di Indonesia ini ada dua kepercayaan ya, yang sama tetapi agak sedikit berbeda ketika memasuki bulan puasa. Itu bagi yang memiliki denom Muhammadiyah ya. Itu saya boleh tanya kenapa itu bisa beda itu puasanya Muhammadiyah ini sama yang umum sekarang, kok bisa cepat 1 hari mereka itu, dari mana itu perhitungannya bang? Gitu aja. Mungkin sebelum menjawab sama Gurunda, saya mau tambahkan sedikit. Tidak ada denom dalam Islam Bang ya. Itu bukan denom namanya Bang. Iya, betul. Itu bukan denom Ya. yang berbeda harinya Bang, bukan Tuhannya Bang. Kita Tuhannya sama Muhammadiyah, NU dan lain, kita Tuhannya sama Allah. Ya, oke. Beda hanya harinya Bang. Jadi gini loh ya. Kalau Muhammadiyah itu menghitung 1 Ramadan 1445 Hijriah itu pada jatuh Senin 11 Maret, dia menggunakan metode hisab hakiki. Hisab hakiki adalah metode perhitungan kalender Hijriah yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan. Metode ini berpatokan pada gerak benda langit, khususnya posisi matahari dan bulan sebenarnya dan setepat-tepatnya sebagaimana adanya. Kalau untuk yang kemarin ini waktu hisab itu harus dilihat di atas 3,5 derajat baru masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi ini hanya perbedaan melihat hilal saja. Intinya di sini bukan perbedaan kapan mulai puasanya. Intinya adalah kami umat Islam, baik NU Muhammadiyah, intinya adalah puasa itu hukumnya wajib. Jadi nggak ada masalah dalam hal ini. Kira-kira gitu jawaban sederhananya Bro Noah. Oh gitu. Iya benar sih memang bang. Cuman maksud saya kan karena berpuasa ini kan hukumnya wajib. Justru karena wajib itu kan berarti harus tepat gitu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya tepat ya. Ketika misalnya puasa itu memang dimulai hari Senin, ya itu harus hari Senin kan gitu. Kok bisa ada yang di luar? Itu maksud saya bang. Hari Senin hari apa itu bukan wajib, itu sunnah. Kalau bulan puasa wajib hukumnya, yang lain sunnah. Ya karena mengikuti perhitungan hari. Berarti kalau Nabi Muhammad dulu menghitungnya seperti apa bang itu? Ya mencari hilal itu. Dulu zaman dulu belum ada teropong melihat bulan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi masih cara tradisional zaman dulu. Tapi tidak dipersoalkan. Dan kami umat Islam tidak akan pernah mempersoalkan ini. Gitu ya. Yang intinya adalah puasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Itu tidak dipertentangkan. Oke, kira-kira gitu jawaban sederhananya. Silakan Stanley. Oke lah, udahlah. Kalau gitu ya ke topik aja lah. Ke sesuai tema. Siap. Kalau soal puasa nih Bang Stanley malah lebih apa loh? Baik puasa Kristen atau puasa Islam ya? Iya. Ini kan kita di bulan yang sama nih. Iya. Kalau kebetulan saya dulu denominasinya ya, dari saya dulu genrenya ya. Genrenya dulu gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi kalau genrenya saya dulu itu berpuasa setiap hari Sabat. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 6 sore hari Sabtu, Bang. Nah, itu kalau yang dari sudut pandang Kristen, genre saya pada saat itu. Oke Bang, kita ke topik after Yahudi, Islam atau Kristen. Kalau menurut saya Bang nanti dibantah Bang Noah atau Bang Bro Admin ya.
Ya, ya, Saya Bang. izin Silakan. bernarasi. Kita diskusi di dalam batas-batas pandangan teologis. Tidak perlu menyerang keimanan karena saya tidak punya hak untuk mengganggu atau menyerang keimanan siapapun dia. Karena seandainya ada orang-orang di dunia ini yang menyembah sendal jepit pun saya tidak punya hak untuk membantah gitu, Bang. Silahkan disembah, tapi kita sedikit mengkaji pandangan teologis dari literasi-literasi yang pernah kita baca, entah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Apostolos, dan juga 14 surat Paulus sampai ke Kitab Wahyu. Jadi mungkin di seputaran itu saja. Jadi kalau menurut saya pribadi, Bang, setelah Yahudi, ajarannya adalah ajaran Islam. Karena Kristen itu adalah sekte bidatnya Yahudi. Dia hanya salah satu cabang, anak dari agama Yahudi ini. Yang mana Yesus tidak membawa agama Kristen. Agama Kristen adalah komunitas-komunitas orang-orang yang mengikuti ajaran Yeshua HaMashiach, yang menamakan atau disebut oleh Kristen. Sedangkan Yeshua HaMashiach sendiri adalah, seandainya Yeshua HaMashiach punya KTP pada saat itu, saya pastikan beliau beragama Yahudi. Karena beliau beribadah di sinagoga. Beliau menyembah Allahnya orang Yahudi. Beliau menjalankan hukum Tauratnya Yahudi. Jadi saya pastikan bahwa secara antropologis Yeshua HaMashiach adalah orang Yahudi. Secara teologis beliau adalah beragama Yahudi. Silakan Bang dibantah, Bang. Ya, Bang Stanley, aku nyambung deh. Kalau Bang Stanley mendasarkan agama dalam KTP, ya sudah pasti dari urutannya tetap harus Kristen dulu. Kalau dikatakan Kristen bukan agama misalnya, ya itu hanya sekte, ya itu kan riwayatnya seperti itu memang. Bahkan dikatakan disebut Kristen, bukan kita sendiri yang mengakui seperti itu ya, tapi disebut Kristen. Dan konteksnya kan agama ini mau disebut sebagai apa dulu nih? Kalau langsung ke hasil akhir sebagai status agama, ya harusnya Kristen dulu, Yahudi, Kristen, baru Islam. Kalau nggak ada Kristen ya nggak ada Islam, kan begitu. Tapi konteksnya yang mau dibahas apanya, pengajarannya atau apanya? Kalau dalam hal ajaran, ya tetap lagi kembali lagi ke sesuai dengan fakta sejarah toh. Yahudi dulu, baru ada Yesus, baru ada Paulus, kemudian Kristen, baru ada Nabi Muhammad dan Islam, kan begitu. Jangan dibalik-balik atau jangan ditinggalkan, itu sih pendapat saya. Harus tetap diakui. Malah harus diakui untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran di dalam Islam, kan begitu konteksnya. Oke, Bang. Jadi kalau memang, ya silakan Bang Noah. Oke, kalau dari saya begini, Bang. Sebenarnya kalau berbicara tentang agama yang mana duluan itu memang sesuai dengan urutan, Bang, ya. Kalau yang saya pelajari itu agama yang ada duluan itu ya, mulai kita hitung dari awal ya. Sebelum Masehi itu udah ada Hindu dan Buddha menyusul. Baru ada ini Yahudi, Kristen, lalu agama Islam. Jadi kalau sebenarnya Tuhan itu tidak memperkenalkan agama kepada umat manusia ini. Itu inti yang pertama. Karena yang dibawa ajaran para nabi itu hanya satu, yaitu mempercayai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada Tuhan. Itu aja yang saya tahu, tidak membawa agama. Ya, jadi dulu itu Tuhan itu tidak mengenal agama Yahudi, agama Kristen, Islam dan sebagainya. Yang Tuhan tahu itu ajaran yang Dia kasih itu ajaran yang baik untuk berserah diri kepada Dia. Itu aja, Bang, dari saya. Oke, Bang, jadi saya bernarasi demikian karena kita kembali ke tokoh utama kekristenan adalah Yesus Kristus. Benar Bang Noah ya, bukan Paulus ya, Yesus Kristus ya. Ya, lanjut Bang. Bang Bro Admin, untuk tokoh utama di kekristenan adalah siapa Bang? Paulus atau Yesus Bang? Bang Bro Admin, monitor. Oh, mungkin lagi siapkan sahur. Jadi gini Bang, jadi narasi saya tadi gini Bang, karena Yesus Kristus sendiri, beliau ini tidak membawa agama.
beliau membawa pandangan tentang apa? Pandangan bagaimana kita mengimplementasikan hukum Torah. Jadi Yesus beribadah pada hari Sabat sesuai dengan ajaran Yahudi. Ya, kembali ke tadi ya, yang mana Yesus adalah seorang Yahudi. Secara antropologis dan secara pandangan teologis dia adalah seorang Yahudi. Dan dia datang tidak membawa ajaran baru. Kalau kita dari sudut pandang Injil, Bang ya, dari sudut pandang Injil kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ajaran baru di sana. Ajaran baru hanya lahir di surat-surat Paulus. Tetapi kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ menjelaskan Yesus berdakwah bagaimana kita mengimplementasikan hukum Torah. Bukan kita, Bang ya, minta maaf, orang Israel. Bagaimana orang-orang Israel mengimplementasikan hukum Torah. Nah, dakwah-dakwah, pandangan-pandangan dari tokoh yang bernama Yeshua HaMashiach ini disebut dengan pandangan Nasrani. Nah, pandangan Nasrani adalah salah satu sekte dari Yahudi. Dia bukan agama sendiri, Bang ya. Tokoh utama yang bernama Yeshua HaMashiach yang punya pandangan yang disebut dengan pandangan atau mazhab Nasrani adalah salah satu cabang atau sekte dari Yahudi, Yudaism ini. Nah, kenapa disebut sekte Nasrani? Karena Yeshua HaMashiach yang lahir di Bethlehem mengungsi ke Mesir karena dikejar oleh Herodes, kembali menjadi seorang carpenter atau tukang kayu atau tukang mebel atau tukang kursi atau tukang bikin meja di Galilea. Beliau berdakwah di umur 30 tahun sesuai dengan ajaran Yahudi untuk menjadi seorang rabi untuk wajib berumur di atas 30 tahun. Nah, beliau ini punya pandangan tadi, pandangan Nasrani. Nah, semua pandangan, semua dakwah yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach disebut dengan pandangan Nasrani dari agama Yahudi. Nah, apakah cuma beliau pada saat itu? Nah, di abad pertama itu ada 25 mazhab, 25 pandangan. Pandangan Nasrani adalah pandangan ke-25. Ada pandangan-pandangan lain yang kita kenal, contohnya pandangannya Farisi, pandangannya Saduki, pandangannya Ezeni, pandangannya Zeloti, pandangannya Herodian, dan pandangan-pandangan lain. Dan pandangan Nasrani adalah pandangan ke-25. Itu bersumber dari induknya. Induknya apa? Induknya adalah Yudaism. Nah, jadi kalau kita lihat dari tokoh utama kekristenan adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa kita adalah sub dari agama Yahudi, Yudaism. Kecuali kalau kita mengasumsikan pemahaman Kristen adalah Kristen Helenisme yang dibawa oleh Rasul Paulus, yang terjadi sinkretisme dengan paganisme pada saat itu. Saya bisa buktikan dengan data yang mana terjadilah sinkretisme demi pekabaran Injil. Akhirnya yang dikorbankan adalah dalil. Demi pekabaran Injilnya Yesus yang diklaim oleh si Paulus, akhirnya yang dikorbankan adalah perintah Yesus itu sendiri. Perintah sunat diabaikan, perintah sucikan sabat diabaikan, perintah untuk banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach. Banyak dalilnya di dalam kitab Galatia, contohnya terjadi perdebatan antara Petrus, Kefas ataupun Simon, perdebatan dengan si Paulus. Nah, jika itu asumsikan Kristen bersumber dari ajaran Paulus yang disebut dengan Kristen Helenisme yang dibawa keluar Yerusalem, ya mungkin kita akan hitung sebagai salah satu agama yang mungkin secara historis lebih dahulu ada daripada Muslim atau daripada Kristen, daripada Islam. Tetapi kalau kita lihat sudut pandang agama Abrahamik atau agama Semawi, ya itu berarti kita harus tumpuannya kepada Yeshua HaMashiach yang mana beliau adalah seorang Yudaism. Tetapi kalau mau diurut sejarah agama, ya mungkin kita akan kolaborasi dengan agama-agama yang lain, seperti ada Hindu, ada Buddha, ada yang lain-lain gitu kan. Jadi Yesus Kristus itu tidak membawa agama lain, dia komunitas-komunitas pengikut Yesus yang akhirnya terjadi sinkretisme dengan ajaran-ajaran Yunani. Akhirnya lahirlah yang disebut dengan agama Kristen. Dia berkembang pesat karena memang pengaruh Eropa, pengaruh Konstantinopel, dan pengaruh kolonialisme, liberalisme itu sangat kencang bahkan sampai detik ini. Makanya agama ini atau yang disebut dengan komunitas ini jadi besar gitu Bang, hingga detik ini sudah ada 2,6 miliar pemeluk agama tersebut. Dilanjut Bang Bro Admin, silakan dibantah Bang Bro Admin. Ya izin dulu Bang Stanley, kalau bisa jangan sambil mencas biar tidak berdengung begitu. Ya Bang Stanley ya, silakan. Siap Bang, siap. Iya. Berarti kita bahas dalam konteks bukan KTP ya. Bukan yang sudah dilembagakan atau yang sudah diakui secara sah di dalam negara tentang Kristen. Kalau disebut sekte ya bolehlah. Misalnya sekte yang terpecah dari Yahudi atau punya pandangan sendiri tentang Yahudi yang bagaimana. Atau lebih jelasnya Yahudi yang mengikut Kristus.
Ya enggak apa-apa kalau dibilang begitu. Tetapi dalam hal urutan tetap saja bahwasanya Yahudi dulu, sekte pengikut Yesus, baru ada Islam. Begitu. Silakan Pak Noah. Jadi gini, saya udah bilang tadi bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu tidak mengenal yang namanya agama. Maksudnya tidak mengenal nama agama, mereka Tuhan ini tidak mengenal Yahudi, Kristen ataupun Islam. Sementara kok bisa ada, itu pertanyaannya kan. Jadi kalau yang saya tahu Yahudi ini itu ada nama Yahudi ini itu di etimologinya itu karena diambil dari itulah 12 suku, dari salah satu 12 suku nama bangsa nama keturunan Israel pada saat itu ya. Sedangkan Kristen sendiri itu diambil dan diartikan mula-mula itu karena seorang pengikut Kristus gitu, pengikut Yesus. Sedangkan Islam sendiri itu yang saya tahu ya, kalau nama itu kan bahasa Arab gitu. Kalau kita bikin ke bahasa Indonesia ya artinya berserah diri kepada Tuhan, itu aja. Iya, Bang. Iya, sama nambahin satu lagi Bang Stanley. Gini ya, kalau misalkan memang harus dibilang dari urutannya, ya maka bahkan saya mau katakan seharusnya Islam tidak masuk. Karena urutannya Yahudi dan sekte pengikut Yesus itu udah selesai. Kan Islam kan datangnya dari keturunan Ismail. Pengajarannya toh. Kita kan bahas keturunan Abrahamahik, Bang. Abrahamahik itu berarti keturunan Abraham atau Ibrahim, berarti termasuk Ismail. Iya. Ya kan di sini agama Semawi itu kan pemahamannya agama dari keturunan Abraham. Agama dari keturunan Abraham itu tanda utama adalah keturunan Abraham adalah bersunat. Sunat itu bukan Taurat, Bang ya. Sunat itu adalah tanda untuk keturunan Abraham. Itu kalau kita dari sudut pandang Injil atau sudut pandang Bible ya, yang mana sunat itu tidak bisa dikaitkan dengan salah satu tradisi Taurat atau apapun yang berkaitan dengan Taurat, tetapi itu kembali kepada perjanjian Abraham atau Abrahamik, perjanjian Ibrahim. Nah, makanya di saat jadi kalau kita mau identifikasi umat Abraham gampang saja sebenarnya. Siapa yang bersunat, dialah umat Abraham. Dari mana? Entah dia dari Ishak, entah dari Ismail, terserah. Poinnya, dia yang bersunat adalah keturunan dari Abraham. Entah dia Ismail atau dari Ishak. Terlepas dari kita bahas Taurat dulu, Bang, tapi kita kembali kepada nenek moyang, agama nenek moyang, yang mana agama Semawi yang mungkin tiap hari kita perdebatkan, entah dari Kristen dengan Muslim, Muslim juga dengan Yahudi. Yang mana Yahudi sedikit bukan menolak kenabian Muhammad, tetapi mereka menolak baginda Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya mereka, itu jelas ditolak. Begitupun juga dengan perbedaan-perbedaan antara Kristen dan juga Muslim. Tetapi kalau kita kembali kepada pemahaman dari agama Semawi atau agama yang diturunkan oleh seorang nabi yang bernama Abraham, yaitu tandanya cuma satu, sunat. Jadi sunat bukan perintah Torah, Bang, tetapi sunat adalah tanda bahwa dia adalah turunan dari Abraham. Jadi di saat siapapun dia bersunat, dia dengan bangga bisa mengklaim bahwa saya adalah agama Abrahamahik, Semawi, agama yang diturunkan Abraham. Karena tanda utama adalah sunat. Entah dia dari keturunan Ishak ataupun Ismail, dari Yusuf yang turun jadi 12 anaknya dan lain-lain, begitu Ismail dan anak-anaknya. Poinnya adalah sunat, itu menjadi pertanda kepada Nabi Ibrahim, kepada keturunannya yang dijanjikan akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Nah, tandanya apa? Tandanya sunat tadi, Bang. Karena pada zaman itu sudah banyak orang-orang kafir yang tidak mempercayai tidak mempercayai Tuhan yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim. Tidak disembah oleh Ibrahim, tidak disembah oleh Yakub, tidak disembah oleh Ishak anaknya, tidak disembah juga oleh Ismail. Banyak agama pandangan-pandangan lain tentang Tuhan-Tuhannya mereka. Untuk menjadi tanda bahwa kita adalah umat yang sama menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim adalah satu, sunat. Silakan Bang Bro Admin. ya berarti Bang Stanley, menurut keturunan menurut daging atau keturunan menurut iman itu yang jenengan sampaikan ini?
ada orang kan waktu itu selain Abraham juga masih banyak nih orang-orang yang lain, ya kan? Kemudian sampai kepada Abraham, terus Ishak, Ismail. Nah, mungkin kalau Nabi Muhammad karena langsung keturunan Ismail, bolehlah ikut sunat juga, atau mungkin keturunan-keturunannya Nabi Muhammad juga bolehlah ikut sunat juga karena dia dari Ismail yang tadi jenengan sampaikan. Tetapi waktu itu kan juga banyak nih orang-orang yang lain. Nah, ketika jenengan mengatakan harus sunat karena mengikuti Abraham, ini keturunan secara daging seperti yang tadi saya sampaikan, atau keturunan secara iman saja, atau dua-duanya, atau gimana? Kalau dalam pandangan Kristen kan hanya berlaku untuk keturunan dagingnya saja. Makanya orang Yahudi dan semua keturunannya ke-12 itu sunat semua, kan begitu. Siap. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang daging, terserah Abang mulai dari sudut pandang mana, tetapi kalau kita lihat dari tanda, jadi satu tanda yaitu sunat. Sampai kemana? Apakah cuma sampai ke Ismail? Tentu tidak. Apa cuma sampai ke Ishak? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke Yakub? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke Yusuf? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke nabi-nabi di dalam Nefiim, Yehezkiel, Daniel, dan lain-lain? Tentu tidak. Sampai ke Yesua? Jelas sampai ke Yesua Hamasyah. Itu sunat masih berlaku, Bang. Entah dia dari turunan Ishak sampai Yesua Hamasyah masih berlaku. Keturunan dari Ismail sampai ke baginda Rasulullah masih berlaku. Yang menjadi batas atau menjadi tameng pemisah antara ajaran Abraham pertanda itu cuma dari ajaran Paulus tadi. Dia yang membantah konsep sunat, yang mana bahwa itu tidak sunat rohani yang penting dan lain-lain. Dia menganalogikan seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita siapapun dia dari bangsa kalau kita tarik lagi ke atas kepada Sem, Ham dan Yafet, mungkin banyak keturunan lain, tetapi satu pertandanya yaitu sunat yang menandakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang yang bersunat sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Karena itu menjadi tanda secara biologis, yaitu sunat, kurang lebih seperti itu, Bang. Apakah cuma berlaku sama Bani Ismail? Tentu tidak, Bang. Seperti saya bilang tadi, Yesua Hamasyah pun melakukan sunat. Sejak kapan sunat itu dibantah? Sejak ajaran Paulus mulai bertebaran, yang menjadi salah satu pembelokan dari makna Kristen tersebut. Karena kalau kita mau tanya Kristen secara esensi, 12 murid Yesus adalah orang Kristen. Dari esensinya ya, esensinya maksudnya pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus sebenarnya? Petrus atau biasa disebut Simon atau sering disebut Kefas, dia itu murid yang paling tua. Andreas, saudaranya si Petrus. Ada Yohanes bin Zebedeus, itu juga murid Yesus. Yakobus bin Zebedeus, itu juga murid Yesus. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Elvesus, Tedeus, Simon orang Selot, dan juga Yudas Iskariot. Mereka itu murid-murid Yesus yang disebut dengan Kristen atau pengikut Kristus dari segi esensi dari Kristen, bukan secara diksi atau etimologi Kristen ya. Tetapi makna Kristen ini kan jadi terjadi pergeseran makna. Mulai dari pembantahan terhadap hukum-hukum Torah yang dilakukan oleh Paulus, yang mana Yesus berkata bahwa sampai langit dan bumi ini runtuh, tidak ada satu iota pun dari hukum Torah itu akan dihapus. Tapi buktinya apa? Paulus membantah hal tersebut, apalagi masuk ke dalam ajaran-ajaran Kristen yang sinkretisme dengan paganisme atau dengan Helenisme dari Yunani. Akhirnya di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, di sana ada terjadi namanya, kalau sekarang kita bisa pakai analogi pemilu lah, karena kan pemilihan umum. Pemilihan umum, apa yang mau dipakai nih konsep ketuhanannya? Pandangannya Arius yang konsepnya Tauhid, atau pandangannya Athanasius yang konsepnya Tritunggal. Itu kan seperti pemilu lah kalau kita analogikan. Jadi saya bisa pastikan bahwa ketuhanan Yesus adalah hasil pemilu. Pemilu di mana? Di Nikea, hasil konsili. Hasil perdebatan pada saat itu, di saat Arius punya pandangan sendiri, Athanasius punya pandangan sendiri. Nah, akhirnya dibikinlah konsep ketuhanan. Jadi kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, atau kita tarik lagi dari Kejadian sampai dengan Maleaki, tidak ada satupun redaksi dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kecuali doktrin dari gereja. Jadi makanya kalau kita diskusi sekali-sekali, mungkin abangku Bang Bro Admin, abang kan selalu bawa sini, selalu mengklaim saya bernarasi sesuai dengan doktrin. Itu saya sering dengar kalau Bang Bro Admin bernarasi. Di saat ditanya sama Gurunda Bang Zuma, ditanya oleh Bang Handi Selebes, ditanya oleh Bunda Rahma, ditanya oleh teman-teman yang lain, pasti jawabannya Bang Bro Admin adalah satu. Saya menjawab sesuai dengan doktrin. Karena kalau berjawab secara alkitabiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan ketuhanan Yesus kecuali dari doktrin. Makanya kalau kita mau fair, saya sebagai umat muslim tidak pernah membawa doktrin.
Karena anak SD pun di saat dia bisa mengeja bahasa Arab, dia akan bisa memahami apa makna dari Qul huwallahu ahad. Selesai masalah. Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak diperanakan. Begitu juga orang Israel, di saat dia sudah bisa berbahasa Adonai Eloheinu Adonai Ehad, selesai masalah. Tidak ada tambahan. Tetapi kalau dalam doktrin akan pecah. Oh, itu maknanya begini, menurut Unitarian begini, menurut Trinitas begini, menurut Oneness begini. Akhirnya pertanyaan yang harusnya bisa dijawab dalam setengah menit atau 30 detik akhirnya jadi 30 menit. Karena kenapa? Harus dinarasikan. Ini menurut hakikat, menurut entitas, menurut dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi silakan Bang Bro Admin. Iya ya. Kalau soal panjang ya, Yesus saja butuh 33 tahun untuk menerangkan tentang dirinya, tentang papanya, tentang kenapa dia harus datang. Jadi ya, enggak apa-apa lah kalau cuma 30 menit, Bang Stanley. Sebenarnya Iya toh. Yang Sebenarnya jangan cuma terlalu tiga. serius. Iya, lebih tepatnya 3 tahun setengah Bang Bro Admin, bukan 30 tahun tuh Yesus jadi tukang kayu loh, tukang bikin meja dia. Nanti dia Iya. berdakwah itu cuma 30 tahun. Kalau Abang tanya bagaimana caranya bikin meja, bagaimana skap kayu jati, bagaimana caranya bikin apa, itu Yesus paham tuh karena dia kan tukang kayu. Beliau paham begitu bagaimana caranya bikin lemari, bagaimana caranya bikin kursi. Wah, itu paham. Karena 30 tahun beliau sebagai carpenter from Galilea. Dia seorang tukang kayu dari Galilea. Jadi, dia berdakwah hanya 3 tahun setengah. Jadi kalau Abang bilang tadi 33 tahun dia berdakwah, ya tidak juga, karena beliau baru berdakwah itu di umur 30 tahun. Sampai dia diangkat ke langit umur 33 tahun setengah, berarti kurang lebih 3 tahun setengah beliau berdakwah. Selebihnya apa? Abang boleh sharing sama beliau kalau caranya bikin meja seperti apa, caranya bikin kursi. Itu tugasnya beliau, karena itu tertulis. Dia adalah seorang tukang mebel atau tukang kayu. Jadi kalau jangankan dengan ini Bang, jangankan dengan orang Muslim, Abang coba ke orang Yahudi, siapapun dia, entah Yahudi dari tadi, pandangan-pandangan tadi, ya, Saduki, Ezeni, Zeloti dan lain, Abang coba tanya, coba jelaskan konsep ketuhananmu. Dia pakai dalil kitab Musa. Apa dalilnya kitab Musa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Selesai masalah. Tidak akan panjang lebar. Tanya kepada anak yang umurnya 7 tahun, 8 tahun yang sudah bisa pakai logikanya, ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Allah seperti apa? Sudah selesai dengan singkat, padat dan jelas. Tetapi kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita orang Kristen, seperti tadi contoh yang sudah S2 atau S1 tadi, yang Pak Pendeta tadi, dia akan muter-muter dari konsep ketuhanan. Dalilnya pun banyak, karena dalil dalam Bible kan selalu terjadi kontradiksi. Di saat kita menanyakan dia dari sudut pandang apa? Sudut pandang Oneness. Dalilnya kan kontradiksi dengan dalil-dalilnya Tritunggal. Ya, walaupun dengan pemahaman mereka gitu kan. Jadi saya berikan 1 menit kepada Abang, tolong jelaskan konsep Tritunggal biar dipahami oleh saya, oleh 9 orang yang di atas dan 1.400 orang yang menonton. Pasti tidak cukup Bang. Tidak cukup itu waktu 1 menit untuk menjelaskan Tritunggal. Tetapi Abang tanya, bagaimana konsep ketuhananmu Bang Stanley? Saya cukup membawa 1 ayat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan saya jelaskan Allah itu tidak diperanakan, Allah satu-satunya Allah, selesai masalah. Begitu Abang tanya kepada orang Yahudi, saya nanya ada Bang Billy di sini. Abang tanya Bang Billy, tolong 1 menit, bahkan kita diskon lagi Bang, 30 detik saja kita jelaskan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, selesai. Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada ilah lain, sesuai dengan Taurat gitu Bang. Mungkin kurang lebih seperti itu Bang Admin. Jadi kan selalu kan saya debat dengan Bang Admin kan, Abang Admin kan selalu bilang menurut denominasi saya. Maksudnya sekali-sekali kita bawa redaksi. Redaksinya siapa? Redaksi kitab suci yang Abang anggap kitab suci, yaitu Torah, Nevi'im dan juga Ketuvim. Begitu juga dengan Perjanjian Baru. Pakai redaksi yang jelas-jelas tertulis di sana. Jangan pakai asumsi. Asumsi dari Athanasius, asumsi dari Tertullianus, asumsi dari Arius, asumsi dari Gregorius dari Armenia, asumsinya Ellen G. White, asumsinya Calvinis, asumsinya Martin Luther, dan itu asumsi-asumsi yang akhirnya jadi doktrin. Coba pakai redaksinya saja Bang. Karena kita manusia semua, siapapun dia, mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, kita semua sama di mata Tuhan. Kita diberikan hikmat yang sama, kita diberikan logika yang sama untuk memahami sesuatu gitu Bang. Kita beda dengan monyet. Semonyetnya monyet tidak pernah menyembah monyet gitu loh Bang. Sekerbaunya kerbau tidak pernah kerbau saling menyembah gitu Bang. Hanya terjadi kepada manusia. Mirisnya manusia yang dikasih logika, kok bisa seperti itu gitu loh Bang. Silakan Bang Admin. Ya, oke lah. Soal tadi
33 tahun, ya benar memang melakukan karyanya dimulai dari umur 30. Tapi kan ada juga pengakuan yang lain. Misalnya nih, salah satunya yang di dalam Lukas ya. Waktu Yesus umur 12 tahun, ya kan? Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dia itu Yesus. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam Bait Allah. Iya, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi waktu 12 tahun pernah dikonfirmasi. Ada kisi-kisi lah, ternyata ada orang yang mendengarkan Yesus itu keheranan akan kecerdasannya. Ini sesuai Alkitab bilang demikian. Makanya saya bilang, ya Yesus butuh 33 tahun untuk menerangkan siapa dirinya, untuk menerangkan siapa Bapa, dan untuk menerangkan statusnya, kan begitu. Nah, kalau soal dogma ya gimana dong? Masa orang Kristen kita nggak pakai ajaran yang sudah disahkan? Ya kan, soal perbedaan pendapat ya itu memang sudah terjadi bahkan sejak mula-mula. Waktu ada Yesus saja sudah beda pendapat. Oh iya bang, perbedaan pendapat di zaman Yesus bukan masalah ketuhanan. Tidak ada perdebatan di abad pertama tentang ketuhanan. Abang coba baca dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas, dan dalam Yohanes. Tidak ada satupun perdebatan apakah engkau Tuhan atau bukan, tetapi apakah engkau Mesias atau bukan. Itu yang dibantah oleh ahli-ahli Taurat. Betul. Perdebatan di Tuhan kan baru setelah zaman Jisamus itu bang, abad kedua, abad ketiga, keempat, setelah hasil pemilu di Konsili Nikea itu, pemilu yang memenangkan pandangannya Konstantinopel, yang sebenarnya si Arius punya pandangannya tentang Unitarian, Tauhid, pandangan Athanasius Tritunggal. Tapi yang menang siapa? Yang menang adalah Konstantinopel Kaisar, karena dia punya pandangan Dwitunggal. Waktu itu belum ada Trinitas, baru Dwitunggal. Ya silakan. Betul Bang Stanley, itu betul sekali dan saya benarkan. Jadi perdebatan waktu dulu yang didebatkan adalah tentang Yesus itu Mesias atau bukan. Ya kan? Bukan soal Tuhannya memang betul sekali. Setelah itu keilahiannya baru diperdebatkan setelah konsili atau setelah pengakuan iman rasuli. Itu mulai ada perdebatan, bahkan counter-counter dari sesama pengikut Kristus sendiri. Kan begitu, tetapi secara sejarah kan dimenangkan oleh pandangan atau dogma Trinitas. Ya, kita ikutin saja sejarahnya. Nah, kembali ke pernyataan tadi Bang Stanley, pengetahuan Bang Stanley tadi, bahwasanya menurut Alkitab, waktu itu terjadi perdebatan soal Yesus itu tentang Yesus Mesias atau bukan. Nah, sementara sekarang Bang Stanley sudah memiliki pandangan waktu itu yang didebatkan adalah siapa yang dibunuh, Yesus atau bukan. Nah, dari sini kan sudah ada 2 pandangan nih. Ketika 2 pandangan berbeda, kenapa seolah-olah dikatakan sama? Begitu pertanyaan saya. Sebenarnya yang benar nih perdebatan tentang Yesus Mesias atau bukan, atau perdebatan tentang Yesus yang dibunuh atau bukan? Oke bang, kalau perdebatan Yesus Mesias atau bukan, sekali lagi saya uraikan bang, umat Kristen yang ada 2,6 miliar di planet bumi ini bang, silahkan berterima kasihlah kepada Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang dengan jelas menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam atau Iso dalam Aramaik atau Yeshua Hamasya dalam Ibrani itu adalah Mesias. Siapa yang membenarkan bang? Cuma Al-Quran bang. Lama. Kalau pakai perjanjian lama, abang akan gontok-gontokan sama orang Yahudi bang. Coba tes bang, abang coba klaim itu depan orang Yahudi, pasti abang akan diketawain di sana. Pasti, saya pastikan. Abang coba kutip kitab Yesaya. Apakah ada Yesus di sana? Apa ada Yosua di sana? Tentu tidak. Apakah ada Yosua dalam perjanjian lama? Oh, tentu ada nama Yosua, tetapi bukan Yosua Hamasya. Yosua bin Nun, muridnya Musa, ada. Yosua yang lain ada semua bang. Tetapi Yosua yang dimaksud Mesias tidak ada sama sekali di sana bang. Hanya klaim sepihak oleh para bapak-bapak gereja yang mengkanon kitab-kitab tersebut untuk menjadi fondasi iman Kristen bang. Coba abang bayangkan kalau Kristen tidak menggunakan perjanjian lama, apa nasibnya orang Kristen sekarang? Dia bertumpu di mana? Fondasinya Kristen itu perjanjian lama bang, tiang-tiangnya perjanjian baru, atapnya doktrin.
Itulah struktur kekristenan, Bang. Fondasinya adalah perjanjian lama, tiang-tiangnya adalah perjanjian baru, atapnya adalah doktrin. Nah, coba bayangkan kalau seandainya perjanjian lama dibuang, tidak ada fondasi, Bang. Akan sangat mudah entah orang Yahudi, entah orang Muslim untuk membantah iman kekristenan. Makanya orang Muslim itu harus orang Kristen itu harus berterima kasih kepada Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang dengan jelas-jelas menarasikan bahwa Yeshua HaMashiach atau Isa ibnu Maryam adalah Al-Masih, atau adalah Kristus, atau adalah Mesias. Nah, pemahaman Mesias ini yang menjadi pergeseran makna dalam kekristenan. Mesias yang sebenarnya secara etimologi adalah manusia yang diurapi, tetapi diterjemahkan menjadi roh dari keilahian. Itu pemahamannya orang Kristen secara umum. Walaupun Abang Noah tidak sepakat dengan itu. Saya pahami pandangannya Bang Noah tentang itu. Makanya pemahamannya Mesias yang seharusnya adalah Al-Masih, atau yang seharusnya adalah Kristus, yang seharusnya adalah manusia yang diurapi, dimaknai sebagai seorang juru selamat atau seorang, bukan juru selamat masih bisa, tetapi seorang roh dari keilahian, entitas dari keilahian. Itu yang sering terjadi dalam perdebatan. Jika kita debat orang Kristen, apa pemahaman Mesias? Langsung diterjemahkan, Mesias itu anak Allah. Mana dalilnya? Buka Kamus Ibrani. Kalau bisa beli di toko buku, di banyak itu kamus-kamus Ibrani. Saya juga punya masalahnya. Apa arti dari Mesias? Mesias adalah manusia yang diurapi. Entah diurapi menjadi raja, diurapi menjadi rasul, diurapi menjadi nabi. Poinnya Mesias adalah orang-orang pilihan yang diurapi untuk mengemban tugas tertentu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, gini loh Bang Stanley. Dalam Alkitab, perdebatan itu kan tadi jenengan sudah menyampaikan menurut pengetahuan Bang Stanley sendiri, yaitu tentang siapa Mesias. Apakah Yesus Mesias atau bukan? Ya kan? Bukan tentang siapa yang disalib. Bang Stanley kan dulu di Kristen, kemudian sekarang di Muslim. Kita tahu ya, di Kristen, Yahudi, Kristen, Romawi, sampai Warokah bin Nofal, Nasrani, ya kan, mengaku Yesus yang disalib, bukan orang lain. Tetapi di dalam Al-Quran bilang, perdebatan yang terjadi waktu itu tentang siapa yang disalib. Bukan tentang Mesias, bukan tentang siapa Mesias, tapi tentang siapa yang disalib. Jadi tentang tokohnya, tentang orangnya. Di sini kan walaupun sepintas mungkin mirip, tetapi ini kan ada perbedaan nih. Di dalam Alkitab kita terang-terangan dengan jelas, baik Yahudi, Kristen, Romawi, sampai para murid dan semuanya menuliskan yang disalib adalah Yesus. Dan menurut perjanjian baru, Yesus adalah Mesias. Menurut pandangan Yahudi, mungkin dengan pandangan atau dengan kitab perjanjian lamanya, tidak mengakui Yesus Mesias. Jadi pertentangannya tentang siapa Mesias, bukan tentang siapa yang disalib. Kalau tentang yang disalib, Yahudi benar-benar mengakui, wong karena Yesus mengaku Mesias, Yahudi sehingga menganukan kejahatan kan gitu. Tapi Al-Quran kan bilang bukan soal Mesias, tapi soal tokohnya. Oke Bang, saya paham yang maksud aku. Jadi gini Bang, saya kan dulu salah satu orang yang membantah pandangan atau literasi dari Al-Quran yang mana tentang penyalipan. Cuman biar Abang paham saja, yang mana Al-Quran tidak membantah adanya penyalipan. Yang dibantah adalah Yeshua HaMashiach, itu diserupakan, bukan beliau yang betul-betul disalibkan. Itu yang pertama. Tetapi bukan itu Bang, poinnya begini Bang. Kita membahas konsep penyalipan, kita jangan bawa Al-Quran dulu Bang, kita tanggalkan dulu Al-Quran Bang. Kita kembali ke abad pertama. Saya bantah di saat Abang bernarasi bahwa orang-orang Yahudi sepakat bahwa dia disalibkan. Abang kurang literasi namanya Bang. Abang coba baca pandangan-pandangannya Basilidean, pandangan-pandangan kitab-kitab non-kanonik Bang. Di sana dibantah Bang. Oke lah, kalau abang masih memahami, saya akan larikan ke Barnabas. Oke lah, Barnabas masih terlalu jauh dari abad pertama. Kita kembali ke kitab-kitab yang lebih dulu ada dibanding Yohanes. Kitab-kitab yang dulu ada dibanding kitab Lukas. Basilidean Abang pelajari. Secara sejarah arkeolog, Basilidean, tulisan-tulisan Basilidean lebih dulu ada daripada penulis Injil Yohanes. Dan apa isi redaksi dari Basilidean? Basilides. Isinya dari Basilides atau Basilidean yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, bukan Yeshua HaMashiach yang disalib, tetapi Simon dari Kirene. Jadi kalau Abang bernarasi bahwa orang Yahudi sepakat bahwa Yesus yang disalib, saya bantah. Karena tidak semua. Kecuali Abang hanya menggunakan dalil dari 4 Injil kanonik tadi.
Kenapa dia cuma 4 Injil yang dipakai? Ya wajar, karena kan mendukung doktrin, mendukung untuk menguatkan konsep penebusan. Karena konsep penebusan yang ada di dalam paganisme dikuatkan oleh surat-surat Paulus dan lain-lain untuk menguatkan. Jadi kalau abang membaca literasi tentang penyalipan dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dan dari Yohanes, oh itu sudah jelas, itu pasti mengarahkan bahwa menjelaskan bahwa yang disalibkan adalah Yesus Hamasya. Tapi coba abang ke kitab-kitab yang lain bang, yang non kanonik, banyak yang menarasikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kalau abang berpikir saya mau menggunakan kitab Barnabas, oke, Barnabas mungkin terlalu jauh bang. Kita kembali ke kitab-kitab yang sejaman, bahkan lebih tua daripada Injil-Injil kanonik bang. Lebih tua. Injil Basilides lebih tua dari Injil Yohanes. Dan jelas di sana orang-orang yang memahami tulisan-tulisan dari Basilidean membantah bahwa yang disalibkan bukanlah Yesus Hamasya, tetapi adalah Simon dari Kirene. Itu sudah jelas. Jadi kalau abang bernarasi bahwa semua orang Kristen itu semua orang Yahudi memahami bahwa Yesus disalibkan, tidak bang. Jadi jangan menabrakkan ini dengan redaksinya Al-Quran. Kita cukup di abad pertama dulu bang. Kita tarik semua literasi yang ada di situ. Imbang kok bang. Bukan cuma 4, bahkan lebih dari 4 tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa bukan Yesus yang disalib. Silakan bang Bro Admin. Oke, sebentar dulu bang, sebelum Bro Admin, Bang Zuma monitor bisa ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu mungkin sama teman-teman Bang Zuma. Kalau Bang Zuma monitor. Udah mau pada sahur ya? Iya. Apa disambi sahur apa gimana? Karena di Sulawesi kan Ya, teman-teman sekalian, di sini kita lagi menunggu teman-teman yang menuju ke aula dari kamar-kamar yang ada, villa-villa yang ada, untuk mengadakan sahur bersama dari jemaah Masjid Nur Maulida bergeser ke sini di aula. Nanti ya silakan aja dilanjut, karena di tempat kita juga 3:30. Silakan dilanjut. Menarik sekali, saya nyimak dari tadi nih. Biarkan teman-teman yang ada di sini menikmati sahur, yang belum sahur silakan untuk diskusi. Bang Handi monitor. Ya, Jakarta belum, masih lama. Iya Bang Handi. Nah ini kita mau sahur bareng Bang Handi. Mas, Tunggu teman-teman yang ada di kamar-kamar dibangunkan semua bergeser di sini. Kurang lebih 30 orang semuanya. Insya Allah. Pak Desugi dibangunin tuh di kamar yang satu. Udah? Belum? belum. Masih ngantuk bang. Oke, dilanjut. Stanley. Lanjut. Saya juga monitor tadi. Silakan. Mantap. Selamat sahur untuk yang lain. Nanti diumumkan Bang Handi. Ya, yang betul. menjadi program kita diumumkan aja nanti. Ya diumumkan aja sekarang. Jadi untuk teman-teman yang menonton live ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, bagi yang ingin berpartisipasi, berbagi bersama kegiatan aktivitas safari Ramadan sebulan penuh di Makassar, di Masjid Nurul Maulida, dipusatkan di kota wisata Rumah Hobbit, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Silakan, kami masih menunggu uluran tangan amal jariahnya, karena di sana sebulan penuh akan diadakan sahur bersama. Terus kemudian nanti sorenya itu buka puasa bersama, sholat maghrib, kajian Islam, kajian Kristologi, dan seterusnya selama sebulan penuh. Karena di sana juga pasarnya jauh dan seterusnya. Untuk itu ya harus diprogram. Artinya nanti sore di masjid buka puasa apa begitu. Untuk itu dari pagi nanti panitia nih akan ke kota untuk mempersiapkan bekal. Nah, kira-kira teman-teman ingin sebagai yang berpartisipasi, misalnya hari ini saya ingin menjadi pembuka untuk buka puasa, ya silakan hubungi kami. Terutama di admin sahabat Banjuma atau saya, silakan hubungi. Anda bisa salurkan juga bantuannya melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua.
lanjut lagi. Saya sedikit ya, Bang Andi, Bang Zuma izin. Untuk Bro Admin kalau mau ikut berpartisipasi dalam sahur bersama, buka bersama, nanti berangkat aja ke sana sekalian syahadat di sana ya, Bang Admin ya. Lanjut. Waduh, iya. Terima kasih. Bang Burat, jangan kayak Kalau Sahur saya sahur. Saya buka tapi siangnya saya sarapan juga. Apa subuh ini kita angkut paksa beradmin ke sana? jangan dong Bang Andi. Boleh, jangan Bang, ya. boleh. Kan nggak boleh dipaksa. Tapi kalau Bang sahur Beradmin. aku ikut. Jadi begini, abangku, Silakan Pak Noah. Bang Bradmin dan Stanley, saya bantah dulu sedikit ya, yang bisa saya simak. Oke lah, memang benar. Sebelum Injil kanonik yang ada itu ada tulisan-tulisan atau Injil atau surat-surat mengenai Mesias yang lebih tua dari Injil kanonik. Maksud saya begini, di kitab Perjanjian Lama itu di Yesaya 53 itu kan ada nubuatan, dan bahwasanya yang dinubuatkan itu mati gitu. Coba bisa Abang Stanley jelaskan itu gimana? Oke Bang. Dengan yang sudah ada di Izin dulu itu Bang Juma muter-muter ke sono ngapain gitu, nggak capek apa? Jalan sana, jalan sini. Ya terusin lanjut. Oke, silakan Bang Stanley. Ya Bang Noah, kalau Abang Noah tadi mengutip dari Perjanjian Lama, tolong dibacakan dalilnya dan tolong dibacakan sesuai dengan teks dan konteks yang tertera di sana. Karena jelas-jelas klaim kekristenan itu dibantah juga sama pemilik kitab sah. Siapa pemilik kitab sah? Orang-orang Yahudi. Jadi kalau Abang mengklaim bahwa di situ Mesias harus mati dan lain-lain, apa iya dia itu adalah Yesus Hamasiah? Itu yang apa iya tertulis di situ? Itu kan sering kita berdebat itu Bang. Yang jelas-jelas dibantah oleh orang Yahudi. Jangankan masalah dia mati atau dia bangkit atau dia naik, dia Mesias pun sudah dibantah oleh orang Yahudi. Dan Yahudi ini siapa? Yahudi pemilik sah kitab Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Jadi makanya saya tadi utarakan yang mana kekristenan tanpa kitab Perjanjian Lama atau tanpa tanah itu bagaikan rumah tanpa fondasi. Karena fondasinya mereka menggunakan klaim sepihak dari narasinya kitab tanah. Tiang-tiangnya Perjanjian Baru, atapnya doktrin. Nah, bayangkan seandainya Kristen tidak ada Perjanjian Lama, Bang. Dan kalau Abang mau menarasikan bahwa itu tertulis Perjanjian Lama, itu di kitab mana? Biar sama-sama fair, kita cross-check sama pemilik kitab. Jangan kita klaim dari orang Kristen klaim atau orang Muslim klaim. Silakan tanyakan kepada para pemilik kitab. Tanyakan kepada rabi-rabi Yahudi. Atau tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang sering naik komal, Bang. Pasti dibantah habis-habisan sama mereka. Kurang lebih seperti itu, Bang Noah. Bang Stanley, pemilik kitab pasti menolak tafsiran yang salah terhadap kitabnya menurut pandangan dia. Seperti Kristen aja misalnya, pemilik yang kita pakai Perjanjian Baru saja sudah ditafsirkan dengan cara yang salah, ya otomatis kita menolak, kan begitu. Menurut pandangan kita. Ya, kalau makanya misalkan jenengan bilang di bawah payung dogma gitu, ya nggak bisa kita lepas dari itu. Yahudi juga punya dogmanya sendiri, bahkan dikatakan misalnya Mesias harus mati, sekalipun Yesus mati tetap tidak bisa dikatakan Mesias, padahal jelas-jelas kan begitu. Karena dogmanya atau yang mereka ketahui atau yang harus datang Mesias ini harus yang perkasa, membebaskan dia dari bangsa Romawi. Tetapi konteks secara Perjanjian Lama bukan soal itu. Ternyata yang datang Yesus ini bukan soal yang perkasa membebaskan dari Romawi, tapi lebih daripada itu kalau dalam pandangan iman ya, membebaskan dari dosa, sementara yang diharap-harapkan yang membebaskan dari Romawi. Jadi dalam kurungan atau dalam atap dogma memang semua pemilik kitab pasti menolak. Bahkan Muslim juga pasti menolak dengan tafsiran Kristen, kan begitu. Itu sudah lumrah. Gini lah Bang, gini maksudnya gini. Kita kan agama semawi ada terbagi dari tiga corak yang sangat besar. Yang pertama, orang Yahudi dengan kitabnya Tanah, orang Kristen dengan kitabnya Perjanjian Baru, orang Muslim dengan kitabnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sama-sama mandiri. Orang Yahudi mandiri dengan kitabnya Tanah,
Begitupun kami umat muslim, kami mandiri dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Kristen tanpa ada fondasi tanah, dia bagaikan rumah tanpa fondasi, seperti yang saya bilang tadi, Bang. Fondasinya tanah, tiang-tiangnya perjanjian baru, atapnya doktrin. Nah, kalau klaimnya sepihak, ya itu yang jadi bahaya, Bang, karena menafsirkan kitab-kitab perjanjian lama. Seandainya saya umat muslim, saya menafsirkan orang-orang Yahudi punya kitab, saya mengkait-kaitkan dengan, pasti akan dibantah oleh mereka. Dan itu terjadi sampai detik ini. Makanya kita coba tetap mandiri. Kita tidak butuh klaim-klaim atau tanpa dengan adanya pembenaran dari tanah. Kami umat muslim yakin bahwa baginda Rasulullah adalah utusan Allah. Walaupun di situ jelas banyak juga literasi-literasi menjelaskan tentang kejadian nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kami menjadikan barometer keimanan bersumber dari Al-Quran. Siapa Nabi Musa sesuai dengan Al-Quran. Siapa Nabi Ayub sesuai dengan Al-Quran. Walaupun nabi-nabi tersebut juga ada dalam perjanjian lama atau dalam tanah. Tetapi umat muslim tidak pernah mengklaim Musa sesuai versi tanah, tetapi versi Al-Quran. Nah, coba Kristen juga seperti itu. Berdiri teguh dengan Injilnya. Yang diklaim Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gini Pak Bangku, bukannya kita bisa atau tidaknya berdiri tanpa kitab tanah ya, ataupun perjanjian lama, begitu juga Muslim gitu. Jadi maksud saya begini, kita kan termasuk mengikuti ajaran kitab terdahulu. Jadi kalau kita tidak mengikuti dari awal, tiba-tiba langsung ada Yesus, itu kan lucu. Ya, Kan kita kan mengikuti alur perjalanan keagungan Tuhan untuk mengutus nabi-nabinya mulai dari awal sampai kedatangan Yesus. Coba kita kembali ke substansi tadi, Bang ya. Abang tadi mengklaim bahwa kematian Yesus tertulis di perjanjian lama atau tanah. Saya memahami itu. Oke, kalau itu keimanan Abang, itu sudut pandang Abang, saya hargai itu. Tetapi jangan lupa, itu klaim sepihak. Karena klaim dari orang Yahudi berbeda dengan hal tersebut. Begitupun klaim dengan orang Muslim. Orang Muslim jelas-jelas tidak mengakui kematian Isa Al-Masih. Jadi jelas, itu saya hargai sebagai pandangan Abang. Abang menafsirkan kitab tanah bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus Al-Masih. Saya pribadi sangat menghormati itu, menghargai itu. Tetapi jangan menjadi klaim sebagai standar kebenaran secara universal, Bang. Karena itu klaim sepihak oleh orang Kristen yang sejelas-jelas berbeda dengan umat Yahudi. Dan juga berbeda dengan orang Islam dari sudut pandang Al-Quran. Nah, itu makanya Bang. Jadi kalau seandainya Abang klaim itu, saya hargai itu pemahaman Abang bahwa Mesias yang dijanjikan dalam kitab Yesaya dan kitab-kitab Nevi'im itu adalah Yesus Al-Masih. Oke, saya hargai. Dituliskan bahwa Mesias akan mati. Oke, saya hargai. Tetapi sekali lagi, itu klaim sepihak dari sudut pandang Kristen. Tetapi kalau kita bicara secara universal untuk memahami tanah, tidak. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mengakui hal tersebut, kecuali menjadi standar kebenaran seluruh umat yang percaya kepada Allahnya Ibrahim ini, kepada agama Ibrahim, entah dia Yahudi, Nasrani atau Islam. Itu mungkin kita jadi standar kebenaran. Contoh, kita mengakui bahwa Ibrahim itu tidak punya anak. Itu narasi kisahnya tidak ada yang berbeda, Bang. Akhirnya dia punya anak setelah pergumulan, akhirnya punya anak. Itu gitu sama secara historis. Kita mungkin masih bisa ada perbedaan-perbedaan sedikit, oke lah. Tetapi kalau kita bicara konteksnya Mesias, ini sangat fundamental. Karena itu yang ditunggu oleh umat Yahudi sampai detik ini. Jadi jangan asal klaim bahwa Mesias adalah Yesus Al-Masih, karena ada insan-insan yang tidak terima. 15 juta pemeluk agama Yahudi di dunia ini, di luar mesianik ya, Yahudi Yudaism yang ada di planet bumi ini, yang hidupnya di Palestina sana, tidak setuju bahwa Mesias itu adalah Yesus Al-Masih. Bahkan mereka membantah berdirinya itu negara Zionisme. Karena menurut mereka, menurut Torah, kebangkitan Israel layaknya kerajaan Salomo dan juga Daud. Bukan karena hadiah dari Utsmani, bukan karena hadiah dari Inggris, tetapi dari Mesias. Bukan karena dikasih hadiah sama PBB, makanya dikritik itu Zionisme. Apalagi Yesus Al-Masih yang jelas-jelas tidak berbuat apa-apa. Menyelamatkan dirinya saja kalau kita lihat sudut pandangnya 4 Injil kanonik, tidak bisa. Untuk mengangkat pedang saja harus menjual jubah. Di saat dia ini harus berdoa kepada ilahi dan ketakutan. Dalam Matius itu dia ketakutan. Jadi Mesias yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang suku Yehuda ini, yang mana akan datang sebagai raja. Lahirnya di kandang menurut orang Kristen ya. Yang ditunggu sebagai seorang bisa menjadi juru selamat. Untuk dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Kalau kita lihat dari sudut pandang literasinya Injil yang dipercaya oleh orang Kristen gitu kan.
Bagaimana mau jadi Mesias buat kami gitu? Dirinya sendiri pun dia tidak bisa selamatkan. Itu kan jelas dituliskan. Makanya kalau abang mengklaim sesuatu dari pandangan dari tanah, abang harus sepakat juga yang mana pandangan itu adalah pandangan kekristenan. Tidak bisa dijadikan standar pandangan secara universal, entah Yahudi, Kristen ataupun Islam. Gitu bang. Silakan bang Noah. Jadi gini bang, kalau berbicara soal Mesias gitu kan, abang bilang tadi Yahudi sampai hari ini masih menunggu kedatangan Mesias. Ya itu sangat sinkron bang dengan kisah Yesus. Kenapa saya bilang Yesus itu di zaman itu ditolak karena mereka itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa mereka tidak percaya yang dinubuatkan itu adalah Yesus. Makanya saya kan bilang saya sudah final tadi bang. Karena Finalnya nggak gini memenuhi bang. kriteria bang. Oke. Finalnya tuh, finalnya tuh gini. Finalnya gini, itu Bang. memang Yesus adalah Mesias. Itu final bang. Saya yakin itu juga. Kalau untuk standar seorang Mesias, tempat lahir itu atau mau dilahirkan di mana itu bukan standar bang. Kenapa saya bilang begitu? Sedangkan seorang nabi aja, ya, apakah abang bisa tahu? Apakah abang tahu riwayat-riwayat semua nabi? Apakah semuanya yang hidupnya yang memang hidup berhidup kehidupan cukup ataupun terlahir dari anak-anak orang kaya atau orang berpendidikan? Enggak kan? Itu enggak jadi standar. Jadi sama aja. Keimanan itu bukan dari standar kita begini atau begitu. Standarnya ini bang. Daniel 9 ayat 25 standarnya itu bahwa semenjak firman itu keluar Yerusalem akan dipulihkan. Coba apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Enggak, tadi karena maksudnya dibilang Bang Stanley karena Yesus ini lahir di kandang domba menurut pengajaran Kristen, berarti itu tidak memenuhi standar sebagai seorang Mesias. Saya rasa itu bukan standar bagi Tuhan untuk menunjuk atau menurunkan seorang utusan kepada manusia. Ya, kalau Saya tadi itu standarnya itu Yahudi, udah Bang. jauh bang. Itu standar Yahudi masalahnya saya uraikan tadi bang. Sesuai dengan yang dinubuatkan yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz dalam kitab Bang Daniel, Stanley. itu punya standar mereka. Silakan. Ya, Bang Stanley. Kalau saya menangkap Bang Stanley ini sedang mempermasalahkan tentang klaimnya. Kan klaim Kristen kan sepihak. Dari pihak Kristen Itu jelas. Saya membantah. Sudah semua paham bahwa pemahaman tanah yang diklaim oleh Kristen hanya Kristen saja yang memahami seperti itu. Sedangkan juga Yahudi tidak demikian gitu loh bang. Iya, makanya saya bilang itu. Jadi tentang klaim sepihak. Nah, setahu saya klaim itu ya pasti sepihak. Apalagi tentang ketuhanan. Yesus mengklaim juga klaimnya Yesus sendiri. Paulus mengklaim klaimnya Paulus sendiri. Nah, pertanyaan saya, ada nggak klaim yang tidak sepihak, yang tidak dianggap sepihak? Bang, banyak bang. Nabi Musa di saat dia muncul di tengah-tengah bangsa Israel dan mengklaim bahwa dia adalah Rasul atau utusan Allah, dia klaim sepihak. Tetapi di situ jadi diakui oleh banyak orang di situ. Itu jauh loh sebelum turunnya Torah di Bukit Sinai. Jauh loh sebelum dia bisa bermujizat. Dia datang ujuk-ujuk mengaku saya ini utusan Allah, saya ini Nabi. Walaupun dia tidak mengenakan dia Nabi, dia datang situ ujuk-ujuk, saya akan membebaskan kalian dari bangsa Israel. Jelas di situ dia klaim. Tetapi betul-betul bisa dikonfirmasi. Itu tanpa adanya sebelum adanya dia mujizat membuat tongkat menjadi ular, belum dia merubah air menjadi belum 10 tulah kepada orang-orang Mesir pada saat itu, sebelum dia menerima Torah di Bukit Sinai, dia sudah melakukan klaim, tetapi klaim tersebut sesuai dengan apa yang menjadi standarnya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Begitupun juga standar kenabian orang Yahudi punya standar. Oh, untuk nabi seperti ini. Jangan ujuk-ujuk kita menyamakan konsep nabi. Kita memahami bahwa ya seperti pemahaman Kristen tentang Mesias. Jelas standarnya Mesias. Jadi saya tidak bilang klaim secara pribadi. Saya tadi menarasikan standarnya orang Yahudi. Mesias itu akan datang sebagai raja. Itu tertulis dalam kitab-kitab Nefiim. Dia akan datang membangkitkan kembali kerajaan Israel layaknya kerajaan Raja zaman Daud. Itu tertulis. Jadi itu menjadi standarnya orang Yahudi. Ya, itu dia salah satunya, Bang Stanley. Ya Bang Muradmin, saya sambil sahur Bang ya. Silakan dilanjut Bang. Pak. Ya salah satunya di situ tadi jenengan soal raja ya. Yahudi mengharapkan raja yang baru. Klaimnya Yesus kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi saya bilang kalau soal klaim sudah pasti sepihak.
Baik itu dari Kristen atau dari mana. Tapi Yahudi punya ayat, Bang Bro Admin. Jadi kalau ketika Yahudi itu menolak Ya kan Yesus, soal mereka klaimnya. punya alasan. Iya, ya kita nggak bisa menolak klaimnya Yahudi juga dong. Iya, makanya seperti yang saya sebutkan tadi kan, di Daniel itu dikatakan semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah sekarang apakah Yesus memenuhi kriteria itu atau tidak? Kalau tidak, maka wajar kalau mereka itu menolak Yesus sebagai Mesias. Walaupun saya orang Islam itu tidak bisa menolak Yesus sebagai Mesias, tapi dalam konteks apa yang kita bicarakan berdasarkan perjanjian lama, saya pro dengan Yahudi karena memang Yesus tidak memenuhi syarat itu. Ini dalam konteks itu ya, bukan dalam konteks iman saya ya. Kalau iman saya tidak bisa saya menyangkal Yesus bukan Mesias, nggak bisa, karena di Al-Quran sendiri dikatakan Isa Al-Masih itu Isa itu Al-Masih gitu loh. Ini dalam konteks yang kita bicarakan di dalam Bible. Setelah saya baca Bible, memang tidak memenuhi syarat Yesus itu, Bang. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Yesus tidak memulihkan apapun. Coba, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Tanya saya. Makanya itu Bro Admin dengan Bang Noah itu yang saya Bang Stanley tunggu dulu Bang. Bang Handi ini berapa tadi? donasinya bentar dulu Bang Noah ya. Daniel 9 ayat 25 itu. Bang Handi ini donasinya buat bagaimana tadi Bang Handi bisa disampaikan? Kok malah turun? Kemudian mengenai Yesaya 53, itu sama sekali nggak cocok untuk Yesus. Di ayat 2 dikatakan dan sebagai tunas, ya, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Maria bukan tanah kering, Bang, dia tanah subur. Ini dari tanah kering ini yang diharapkan ini, yang akan datang itu. Ini sebenarnya ketika saya baca ayat ini, ternyata ini adalah sebuah penghiburan bagi orang-orang Yahudi, di mana pada saat itu Yahudi ini mengalami dalam penindasan. Ini hiburan, dihibur dia. Ya, ini satu. Sebagai tunas dari tanah kering, Yesus dari tanah subur. Ini kiasan. Tanah kering itu apa? Wanita mandul. Ini adalah mengacu kepada Sarah itu sendiri. Memang bangsa Israel itu dari tanah kering, yaitu Sarah. Ya, terus kalau kita lihat lagi di ayat 7 misalnya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika Yesus dibawa ke dihadapkan ke Pilatus, buka mulut dia. Apa katanya? Kerajaanku bukan di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Jika kalau aku salah, mengapa kamu menampar aku? Tunjukkan salahku di mana. Jika aku benar, mengapa kamu menampar aku? Yesus melakukan pembelaan diri. Nggak cocok juga untuk Yesus. Ya, padahal di sini dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Tapi Yesus buka mulut. Terus lagi, kalau kita lihat. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Nah, ini tipuan LAI. Karena di sini dari kata asir. Asir itu dalam bahasa Inggris the rich, artinya orang kaya. Nah, ini kenapa diartikan orang fasik? Apa jeluntrungannya antara orang kaya lari ke orang fasik? Jauh banget. Jelas di sini katakan orang kaya. Ini pemelintiran LAI supaya Yesus ini sesuai nanti yang terjadi pada Yesus, dia itu akan dikuburkan di antara dua orang penjahat. Padahal di sini orang kaya yang ditulis. Kenapa diterjemahkan orang fasik? Yang ke-10, ia akan melihat keturunannya. Nah, keturunan di sini itu dari bahasa bukan kias itu secara keturunan biologis. Ya, ini kalau kita lihat di sini Yahweh Hapes Deko Haheli Tasim Im Asam Nepso Yere Zera Yari Yamin. Ini sama Bang Billy ini tidak bisa diartikan kias. Dia betul-betul akan melihat keturunannya secara biologis.
Nih ayat 10. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, Yesus nggak punya keturunan menurut Kristen. Jadi nggak cocok dia, Bang. Jadi Yesaya 53 nggak cocok untuk Yesus. Makanya mereka menolak. Tadi kenapa Mas Pandi panggil Iya, saya? donasinya boleh lewat sini Bang Handi? Maksudnya? Boleh lewat akun Bang Zuma ini? Boleh? Boleh. Oh, Kalau siap. bisa langsung ke rekening Oh, siap, atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 ditambah 3000 Tapi dari luar negeri ini Bang Handi. Mungkin lewat ini aja ya, karena dia dari luar, bukan dari Indonesia. Boleh tak? Kalau dari luar negeri kan banyak cara juga sih. Nanti diselesaikan lewat nomor telepon saya bisa, nomor telepon Manjuma bisa, admin bisa, gitu loh. Siap, Kalau siap. untuk langsung ke apa itu ke ini ya, apa namanya nyawer di sini ya, kebanyakan potongan nanti, gitu ya. Jadi diulang nomor rekeningnya dulu ya, 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Tapi kalau memang mau pakai koin di sini ya silahkan, nggak ada masalah. Siap, siap Bang Handi, siap. Yang penting besok kira-kira siapa nih besok nih yang ingin sebagai juara pertama nih, atas nama siapa besok untuk mau sebagai pertama yang untuk buka puasa besok, siapa kira-kira untuk besok? Rame banget tuh. Iya, ini teman-teman kita dari API Sulawesi Selatan. Wow. Dan Makassar Mualaf Center Indonesia. Banyak anak-anak juga tuh. Bersama keluarga. Ya, ini malam balang pertama yang kemungkinan belum terlalu rame ya. 2, 3, 4, 5 nanti ya pasti. Udah ramai ke insyaallah. situ enggak tuh? Belum lah. Kan masih ada di sini tuh Pak nih. Gitu ya, kira-kira gitu Mas Pandi. Ayo teman-teman di bawah. Siap Bang Handi. Teman di bawah atau di YouTube, siapa yang ingin besok sebagai komando untuk buka puasa pertama besok? Silakan tulis namanya atau hubungi kami. Kurang lebih gitu ya, untuk buka puasa bersama itu ya nilai-nilai 2 jutaan lah. Sampai sahur bisa itu. Ayo siapa? Kira-kira begitu Mas Pandi? Mas. Silakan teman-teman Siap, yang siap. di rumah Hobbit, selamat bersantap sahur. Nanti Bu Gemini naik di sini. Double-double suaranya itu Bu Gemini. Nanti Bu Gemini naik di sini. Bu Gemini berapa orang di sana? Banyak. Belum. Saya belum sampai. Siang. Belum baru nyampe. saya. Siang OTW ke sana. Oh, terus siapa itu yang mondar-mandir kerengi? Bu Gemini tadi itu. Waduh. Oh ya udah. Sadli kemana? Dek Sadli. Bobok kali di rumah, di apa namanya, di Oh ya wes. rumah Hobbit, di kamar. Waduh, Bunda mantap Rama banget. monitor, Bunda Rama. Indroy. Monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok nah siang jemput Ki. Iya. Sebentar, Bang Handi. Kenapa panggil saya Mas tadi? Oh, lupa-lupa ingat. Mas, Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semua. Ini banyak orang ya sekarang ya. Iya, anak MMCI. Bang Handi, ada pendeta Kristen itu sempat mungkin mau naik beliau. Saya turun berarti. Oh, itu yang di jaket Mas Nggak ada, Suki nggak ada. kemarin ya? MMCI ya?
Iya, saya turun yang aja lah MCI kalau itu. gitu ya. Iya bro, doan silakan. Mudah-mudahan di bulan puasa berikutnya Anda sudah bisa kena hukum wajib puasa ya. Kalau bulan Amin. tahun ini belum bisa. Amin, amin. Stanley ini puasa pertama ya sejak Anda memeluk Islam ya? Iya bang, puasa pertama bang. Kalau Ramadannya sering ikut Ramadan, cuma ikut sahurnya sama buka. Tapi kali ini ikut puasanya bang. Iya dulu bang, kalau karena rame aja. Soalnya kalau orang buka sahur gitu bang. Tapi kali ini betul-betul mau puasa bang. Masya Allah. Ya memang kalau dipikir-pikir sih memang itu apa ya, semacam panggilan dalam hati nurani itu bahwa rame-rame itu loh. Itu ya di sana nilainya gitu. Apalagi terawih gitu. Iya bang, betul bang. Jadi terawih itu yang tadi apa namanya sudah mulai terawih. Pokoknya ini semua yang pertama ini bang. Ini puasa yang pertama, mudah-mudahan kuat sampai ini bang, kuat sampai buka puasa nanti bang. Apalagi kalau Harus kuat dong. apalagi puasanya sementara bukanya pusang hijau, weh. Nyaman nah. Kalau puasa itu, ya kalau kita membatalkan puasa itu sedihnya itu pas buka itu. Karena nikmatnya puasa itu pas buka itulah. Itu betul-betul merasakan nikmat tiada tara itu. Betul Pak De. Buka puasa itu minum air putih aja. Nikmat. Minum air putih itu kayak nikmatnya gitu loh. Iya. Apalagi terus ngerokok sebatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, Udah semangkut. marhaban Ramadan. Ini ucapan yang sama di seluruh dunia. Hari ini seluruh dunia mengucapkannya. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan. Takbir, Allahu Akbar. Nggak kayak di sini. Pak Dia Segi, Abang Ya, Bunda. Handi, Iya. Bang Wijaya, Bunda Gemini, Bunda Rahma, di absen satu-satu. Abang dah Stanley, Masya Allah. Dan ponakan gagah beriman, Fandi Ahmad, Masya Allah. Siap Di ya. sini giliran Natalan, ada Bunda tanggal 3 Januari. Bunda di sana itu normal jamnya. Oh, tunggu dulu, mundur. Udah 3 Januari, geser sedikit, ada yang bulan Maret. Enggak, Geser maksudnya sedikit, itu ada yang bulan lama. April. Lama berpuasanya, Geser sedikit, lama ada yang berpuasanya. Natalannya 25 Desember. Tapi kalau Ramadan, seluruh dunia sama hari ini. Masya Enggak, Allah. maksudnya jamnya, Bun. Lama berpuasanya Oh, itu loh. jamnya ini belum puasanya, baru nanti malam tarawih insya Allah. Ini Bunda minta tolong host, Enggak, host. maksudnya berapa jam Fandi ini di jadikan Bunda moderator, Bang. Amerika Itu ada berapa yang jam kunyuk-kunyuk di puasa? bawah tuh. Nggak denger deh. Bu Semangkut, berapa jam ini puasa di Amerika? Oh, kalau sekarang masih sekitar 14 jam. Tapi nanti jarak satu pekan lagi nambah jadi 15 jam, 16 jam, 18 jam. Lama banget ya? Winter ya? Masuk winter belum? Udah winternya sudah mau berakhir, tapi belum berakhir, sudah penghujung. Mau Oke. masuk musim semi. Nah, tapi dibedakan dengan tahun sebelumnya, Ramadan jatuh pada bulan musim panas, summer. Summer itu siang yang terpanjang. Sekarang akan mulai panjang, tapi tidak sepanjang di summer. Kalau summer tuh sampai berapa jam? Musim panas. Wih, panas, musim panas. Makanya orang pada buka baju, dia kira kalau panas tuh buka baju. Astagfirullah. Kalau musim sampai dingin ini 18 jam ya kalau summer ya? Nggih, bisa sampai 16 jam. Di Yang Kanada terpendek 18 berapa, jam. Bun? Yang terpendek? Terpendeknya 14 jam, 15 jam. Oh, itu paling pendek ya? Terpendek. Ini Bro Fandi Ahmad bisa jadikan Bunda moderator ponakan gagah beriman. Itu yang namanya, maaf ini Sebut aja yang nanti saya yang selesaikan. ini namanya Babik Oke, Sales udah. Surga. Tolong. Saya yang pantau. bagus, Bang.
Abang Siap, ini siap, kalau saya ajaran paham. kasih, kok ngomong begitu untuk Bang Zuma? Hah? Nggak ada di Katanya bawah ajaran dia. kasih, ajaran kasih. Mulutnya berulat kamu tuh. Penuh ulat mulut kamu. Jahat kali. Udahlah kalau nggak gitu dia nggak bisa hidup. Udahlah. Astagfirullahaladzim. Dari tadi dia menghina. Luar biasa hujatannya ke menghina Bang Zuma. Ya tanpa Makanya Bunda menghina minta naik. Kristen nggak laku, Bun. Iya, padahal dari tadi Bunda mau menikmati aja suaranya Pak Disuki, suara abang-abang semuanya, dan ini pun akan gagah beriman ini, Masya Allah. Tapi Eyang, I'm gara-gara sorry. lihat I'm sorry, ketikannya Eyang. gitu, I'm minta sorry. naik saja. I lower respond about that. Iya, he's very rude, so rude. He really need to be eliminated. Okay, we can stay patient, but this is rude. Artinya sudah jorok, menghina. Kalau orang cuman ngomongnya kasar, mungkin kita masih bisa memaafkan ya, atau tentu memaafkan. Cuman tidak bisa kita biarkan. Ini bukan kasar, tapi jorok dan menghinakan. Ya, sorry Jahat teman-teman. Sorry Orang tuanya Bang Zuma dihinanya. saya tidak monitor. Saya walaupun orang tua saya, ya maaf, Oten orang tua Di mana saya. sih ngomong di mana sih? Di Jahat typing Bang, pokoknya. saya sudah bisukan. Luar biasa. Sudah aman. Oh, typing. Bang Fandi, Siap. can you Bang Stanley, speak Bunda with minta, Google English Bunda because minta izin. I can speak English. Enreka. Bang Stanley, bro, Ya Bunda. akhi Stanley, izinkan Bunda. Bunda untuk bersyukur, mengucap syukur luar biasa atas peluang yang diberikan Allah, diizinkannya sampean untuk berpuasa Ramadan tahun ini. Saya bahagia mendengarnya. Masya Allah, luar biasa. I'm happy for you, my sweet brother. Thank you. Bunda, I pray we'll together in Jannah, Bunda. Allah Amin. karim. Amin ya Masya rabbal Allah, alamin. amin. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya tadi ada janahnya, saya amin gitu aja. Masya Allah, betul. Masya Allah, Bang Stanley, Masya Allah, Subhanallah. Bunda, Ternyata, Bunda saya minta, kan saya kan lagi kajian secara internal di WA, kan saya punya saudara di Eropa juga ada 2 orang. Nah mulai tertarik tuh, kan mereka bersumber dari Kristen, akhirnya lari sedikit ke ateis karena sedikit rasional orang Eropa gitu kan. Nah sekarang mulai tersentuh dengan kajian-kajian, saya sering naik debat, sering saya share ke mereka. Mudah-mudahan besok kalau pengen lebih jauh lagi saya mau lempar ke Bunda ini. oh, monggo. DM nama Bunda, nanti Bunda kasih nomor HP Bunda, atau silakan dengan Pak Disugi ada nomor Bunda, dengan Oh, iya. abang kita, Bang Handi, juga dengan abang da kita yang kita cintai bersama itu Abang Da Zuma. Itu juga ada nomor Bunda. Tapi untuk Bunda sibuk ya. Bisa diminta ke Kang Sugi, Bunda izinkan kepada Kang Sugi. Ya. Eyang, Nggih. jangan lupa sama saya pula ada nomornya. Betul, iya. Betul. Tapi jangan lupa kalau memberikan ke orang lain seizin Bunda dulu ya, siapapun. Harus izin Bunda dulu. Siap Eyang, siap. Kalau ini Bunda izinkan kepada Bang Stanley, silahkan siapapun di sini yang mau ngasih ke Bang Stanley, Pak De Sugi mau ngasih kepada Bang Stanley, monggo. Sebab kalau nggak gitu, tidak ada sanatnya nanti. Udah izin belum nih? Kan nggak ada sanatnya nih. Iya. Jadi poinnya mereka sudah ini, saudara-saudara saya kan kebetulan ipar orang dari Italia gitu kan, secara pemahaman teologis sudah unitarian, artinya kan sudah bertauhid. Tinggal digeser dikit mengenal baginda Rasulullah, belajar mengenal beliau, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal insya Allah akan mencintai beliau seperti yang sudah saya lakukan begitu. Masya Allah, subhanallah. Sebetulnya kalau orang-orang sok kenal, kalau dorang sok kenal dengan Tuhan, dorang harus percaya kepada Tuhan. Kemudian tinggal tanyakan apakah betul Tuhan itu menurut Anda yang diajarkan oleh orang tua satu atau bisa Tuhan banyak. Ternyata jika presidennya harus satu dan tidak bisa 2, kalau ada 2 salah satu jadi wakilnya. Lalu apa mungkin Tuhan menjadi 1 dalam 3, 3 dalam 1? Kemudian tanya lagi, apakah di dalam Kristenan diajarkan tentang keimanan kepada malaikat? Kalau dia bilang, berarti Anda sudah memenuhi pilar teologia dalam keislaman, yaitu iman kepada malaikat.
Ketiga, apakah diajarkan tentang prophet, messenger? Jika iya, sudah checklist yang ketiga. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, lalu wa rusulihi. Checklist, you got 4 yeses. 4 yes. And then when they said, we believe in the hereafter, oh, you got 5 yes. Then, do you believe that God give us the destiny, the bad one, even the good one, the bad one? So, you accomplish all of the pillar of theologia in Islam. Jadi mereka senang tuh. Biasanya bunda bilang, aduh Anda sudah memenuhi semua pilar teologi dalam Islam. Anda sesungguhnya sudah Muslim, cuma belum terdaftar. Supaya terdaftar, ayo kita mendaftarkan diri. Karena warga negara yang baik, warga yang terdaftar. Tidak akan mendapatkan pembalikan nilai pajak. Kalau di Amerika, semua orang yang membayar pajak akan mendapatkan pembalikan nilai pajak. Negara membayarkan kembali pajak itu dengan jumlah yang dihitung oleh negara. Misalnya kalau udah 2 tahun, dia dapat ini, dapat itu. Dari negara. Jadi semua aspek teologi di dalam Islam, the pillar of theology in Islam, you already accomplished that. Anda telah penuhi. Aduh selamat ya. Ternyata masih on the track, masih di jalur rel yang benar. Tapi setan telah mempengaruhi teman-teman kita di barat, mungkin juga termasuk Anda. Jadi jangan dipukul keras. Jangan dia disalahkan, jangan gereja disalahkan. Setan telah mempengaruhi teman-teman kita, termasuk juga mungkin sampean. It might be you also, got biased by Satan. The bias that the Satan did unto us is so massive. Even we could not realize what is the truth anymore. Sehingga kita tidak lagi bisa menyadari kebenaran itu sebenarnya yang mana. Because the bias, the super bias they did by taking the Bible into their strategy. It's not your fault, bukan salah Anda. Not your parent fault, bukan salah orang tua Anda. Tapi salahnya syaitan. I think we're not gonna follow the shaitan anymore, right? Go, let's make the register, make the registration. Do you believe in God? Yes, I know you do. But the Bible didn't tell us which the true God, yang mana Tuhan yang benar, kesejatian Tuhan yang mana, tidak dijelaskan. Now I'm telling you, the true God is Allah. So you believe in God, right? Yes, one God, right? Yeah, that is Allah. Then, do you believe in all the messenger, the prophet? Yeah, and one of them, the final messenger, is Muhammad, peace be upon him. Can you believe in him too? Oh yeah. Okay, let's say it. Let's say it. I believe in God, and I also believe in the Prophet Muhammad. Jadi caranya santai dulu. Santai. Sudah itu, kita ulang-ulang agar dia biasa. Ya benar. Do you think it's difficult to say it? Apakah menurut Anda agak berat nyampeinnya? Coba, yuk kita latihan yuk. I believe in God. And I believe in Prophet Muhammad. So, that's simple, right? Oh yeah, very simple. Now, we can say that in polite way. Yuk, kalau secara sopan, cara ngomongnya begini. I bear witness. There is no God that deserves to be worshipped except only one God, Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah, as it was Jesus, the messenger of Allah also, as
it was Moses, peace be upon him, the messenger of Allah also. Nah, dengan begini mereka tidak merasa jauh. Dikira mereka meninggalkan ajaran-ajaran terdahulu. Ini sebabnya teman-teman, Islam di Amerika diikuti oleh orang yang bejibun. Kenapa cara pendakwah itu tidak langsung hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Diingatkan bahwa Anda tidak keluar dari Yesus, tidak keluar dari Musa alaihissalam. Sebab nahnu, kami beriman kepada semua nabi, dan nahnu, dan kami tidak membeda-bedakan mereka. Itu di dalam Al-Quran. Nah ini, jadi dengan cara ini kalau kita memahami, setelah itu kita kembalikan lagi. Jadi harus sabar, balik lagi hanya syahadat yang dua tadi. Jadi yang tadi itu perkenalan untuk menyiram batinnya bahwa saya masih di dalam Yesus, saya masih di dalam Moses. Nah pelan, setelah itu yuk kita ikut final. Nah finalnya. Nah gitu teman-teman. Jadi luas, harus luas. Karena makna beriman itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi ke seluruh nabi. Cuman untuk orang yang tadinya hanya beriman kepada Yesus saja, jadi menyampaikannya itu harus halus dan lembut gitu. Di sini orang bilang ini anak bule ya, masuk Islam. Setelah dia kena depresi yang sangat mendalam, jadi konsumsi obat dan bolak-balik ke dokter. Wanita ini bilang, anak gadis ini bilang, my friend, if you have a problem, if you have stress, very stress, go out, find out, meet the person that wearing hijab, the Muslim that wearing hijab, then you talk with her, your problem gonna gone away. Wahai temanku, sesama warga Amerika, kalau Anda punya persoalan, Anda stres, bahkan Anda betul-betul mengkonsumsi obat-obatan, bolak-balik ke dokter, Anda tidak tahu bagaimana keluar dari persoalan Anda. Keluarlah Anda dari rumah Anda, cari orang pakai kerudung, Muslim pakai kerudung, bicaralah dengannya, maka persoalan Anda akan hilang, terhapus, karena Anda berjumpa dengan orang yang benar. Kita dulu tidak berjumpa dengan orang yang benar. Kita berjumpa dengan orang-orang di dalam gereja yang tidak menyampaikan kebenaran dengan kesejatiannya. Sekarang, mari kita penting agendakan berjumpa dengan orang yang benar. Subhanallah. Meet the correct person. Meet the true person. Masya Allah teman-teman. Ini perempuan bule yang bilang gini loh Pak Disugi. Apa gak merinding coba? Gimana tuh Bang Handi? Allahu Akbar. Kalau kalian punya persoalan, sampai bulenya ngomong begitu. Jika kalian punya persoalan, jika kalian stres, jika kalian dirundung obat-obatan, cari, go out. Pergilah kamu keluar dari sarangmu. Cari perempuan berkerudung yang Muslim. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sampai digitukan sedulur. Pergi keluar dari guamu. Keluar dari guamu. Jangan hanya di dalam kamar kosmu. Keluar. Cari orang berkerudung. Subhanallah. Go out. Find the hijab person. The Muslim wearing hijab. And talk with her. Dan bicaralah dengannya. And enjoy your conversation dengannya. Nikmati percakapanmu dengannya. Dengarlah dia. Maka problemmu akan terhapus. Karena pertemuanmu dengan orang yang benar.
Masya Allah, saya ketika orang ini bilang merinding, saya Allahu Akbar, sister Allahu Akbar, sister Allah. Pada ini wanita Amerika ini kemana pertemuan dia bawa burung di dalam sangkarnya itu, dia memang pencinta unggas ya. Jadi dibawanya, saya mau pertemuan tapi boleh saya membawa burung kesayangan saya? Oh silakan, rupanya pecinta unggas, dibawa aja lah. Lalu semua orang di dalam ruangan itu akan tentu terkejut, itu indah sekali burung yang diciptakan Allah ini. Sampai kayak gitu dia. Saya mau pertemuan, saya mau ngaji, tapi kalau saya boleh diizinkan membawa burung kesayangan saya. Kemana pergi dia Pak Butuh? Di mobilnya ditaruh. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Betul abang dah. Kalau sudah ada orang Amerika sendiri yang sedang stres dan memang meminum obat-obatan, bolak-balik ketemu dokter, ngomongnya udah kayak begitu. Subhanallah. Semua yang terjadi selama ini ternyata Anda tidak bertemu dengan orang yang benar, sedulur Bapak Pendeta. Maaf. Bapak Pendeta ketemu dengan pendetanya yang dulu, ternyata bukan orang yang benar. Jadinya ya begini. Astagfirullahaladzim. Ini Bunda lihat tadi Bang Zuma kumpul dengan sedulur di sana di Makassar. Ya Allah, titik air mataku abang kami. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Selamat ya, beliau sedang menikmati makan sahur. Ya, monggo kita. Ini kan happy fasting guys. Yes, I'm Muslim. I want Jannah. Masya Allah, you're right. Amin, amin, amin. Masya Allah. See? Kita lihat ya, bagaimana orang Amerika ngomongnya begitu. Garansi, berani menggaransi. If you got the problem, kalau engkau telah mendapatkan persoalan berat, tak mampu engkau pikul, harus ketemu orang yang tepat. Gimana nggak Bang Stanley? Nih kalau boleh ngomong kayak gini nih, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. What do you think, Brother Stanley? This is American girl that got so stressed, very stressed, dan tergantung dengan obat-obatan. Sahur ini semua pada sambil makan sahur nih. Bunda yakin nih, Bunda Rahma juga saya makan sahur, kecuali di Amerika yang nasi siang. Yes,